Oke. Terus premis keduanya itu bukan kenapa sih Yesus itu matinya itu di penyaliban ya, disalib ya. Itu benar ya? Oke, aku jelaskan. Boleh. Yesus itu, ya, kalau bicara kematian, kok tarik-tarik nafas gitu kayak narkobaan aja kau lihat. Mana ada Gitu. gue narkoba? Siap. Jangan tarik-tarik gitu, nggak enak kita lihat. Allah, Allah. Ya udah gue mute dulu. Oke. Ya. Kalau di dalam Kristen untuk melihat kematian Yesus tidak bisa kita melihat dengan mata buta begitu saja. Tetapi di situ dijelaskan apa ini? Beri suara apa mau diberi? Oh sorry ini punya kalian ini ya. Ya. Di situ alah. Di situ dijelaskan bahwa ada dua sisi. Yang pertama sisi dalam kubur, yang kedua sisi luar kubur. Kenapa harus ada dua sisi? Itu merujuk kepada kisah Yunus. Yunus juga ada dua sisi, sisi dalam ikan, perut ikan dan sisi luar ikan. Kan begitu ya. Karena Yesus sendiri mengatakan tandanya itu apa Tuhan? Katanya seperti tanda Yunus di Lukas 12 kalau nggak salah 40. Nah, kemudian kita lihat ketika Yesus di kayu salib betul dia menyerahkan nyawanya. Tapi bagi Tuhan dia bukan mati tapi tertidur. Kenapa? Yohanes 10 ayat 17-18 mengatakan apa? Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Bagaimana kita menggambarkan itu seperti orang tidur. Ketika kita tidur kan nyawa kita seakan-akan. Kita kan tidak tahu lagi kita bagaimana posisi kita. Kayak orang mati. Dan ketika bangun nyawa kita kembali lagi kan seperti itu. Gambarannya. Kemudian di buah ayat 18-nya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Artinya Yesus tidak pernah mati dibunuh. Ya, jadi dia menyerahkan nyawanya. Nah, setelah dia diturunkan. Manusia di luar goa melihat Yesus memang udah mati. Karena kita adalah kumpulan manusia luar goa. Setelah masuk ke dalam goa, pintu kubur ditutup, plek. Maka kejadian Yunus lah yang terjadi di dalam kubur itu. Yesus bangun, dia tidak mati. Silakan. Mikmu, di mute itu buka dulu. Oh iya. Jadi Yesus itu tertidur di kayu salib gitu ya? Kalau dari segi Yesus ya tertidur. Kalau dari segi kita manusia mati. Oke. Ya udah. Dari segi Yesus tertidur. Nah, pertanyaannya sekarang ini pertanyaannya yang perlu Lai jawab. Kok bisa-bisanya hukum Taurat itu dibatalkan dengan cara penyaliban yang hukum Romawi gitu? Kok bisa-bisanya itu Lai? Silakan. Oke, aku jelaskan. Ya. Salib itu yang di salib Yesus itu kan kita katakan salib Romawi. Sebenarnya orang Yahudi juga salibnya hampir sama. Dan yang menghakimi yang pertama di sini kan penghakimannya. Penghakiman Romawi melalui Pilatus. Saya tidak menemukan kesalahan pada orang ini katanya. Maka Pilatus cuci tangan. Kemudian yang terjadi adalah penghakiman rakyat. Rakyat apa itu? Orang-orang Yahudi, Taurat dan ahli Farisi. Karena mereka tidak senang dengan kehadiran Yesus. Itulah sebabnya lawan orang benar itu adalah kaum agama. Ketika Yesus datang mereka kan tidak nyaman. Maka mereka bukan karena perbuatan baik kami melempari engkau. Tetapi karena engkau sekalipun manusia menyetarakan diri dengan Tuhan. Itu di Yohanes 10 ayat 33-34. Ya. Jadi ketika dia mati di kayu salib. Di dalam hukum Israel, kayu salib itu adalah tempat terkutuk, ya kan? Di dalam hukumnya Tuhan, tempat terkutuk itu adalah alam maut, karena tidak satu pun yang bisa keluar dari sana. Itulah sebabnya Yesus harus mati di tempat terkutuk, agar dia bisa mengalahkan kutuk. Nah, kita kan mati karena dikutuk Tuhan. Disuruh si Adam keluar dari sorga itu, baru dibilang bahwa engkau akan mati pada hari engkau memakannya. Dan akhirnya kita semua mati. Itulah kalau dalam Kristen dosa waris. Ya, bukan dosa perbuatan. Silakan. Tapi belum menjawab lah ya. Apa mungkin ya di dalam hukum Taurat itu mungkin ada nggak korban penghapus dosa itu, misalnya contoh kayak domba atau kambing, caranya tuh disalib gitu. Salibkan domba ini maka dosamu ditebus gitu. Ada nggak hubungannya itu ke sana ya? Karena dari tadi jawabannya belum ada sih. Coba. Oke. Kebiasaan kalian sampai hari ini tidak berubah.
Dijawab bagaimanapun selalu bilang tidak ada. Bedakan tidak puas dengan tidak ada. Ketika saya berbicara itu sudah menjawab. Sampai kapanlah kaum keledai ini cerdas? Sampai hari ini belum pernah kurasakan itu. Mau Zulkifli, mau hantu belau, nggak ada itu. Ya, oke, saya jawabkan. Apakah ada dibilang domba itu disalib? Memang domba nggak disalib. Karena domba itu hewan tapi disembelih. Penyembelian hewan korban itu kapan terjadi? Ketika zaman Abraham. Ketika si Ishak mau disembelih, diganti dengan domba. Tapi andai kata Ishak disembelih, tentu Yesus juga disembelih. Tapi karena domba itu adalah hewan disembelih, maka Yesus tidak disembelih lagi. Kenapa Yesus tidak disembelih? Karena kutuknya orang Kristen itu bukan berada di pada potong leher atau disembelih. Kutuknya orang Kristen itu di dalam alam maut. Kutuknya orang Yahudi itu disalib. Jadi dia harus mengalahkan kutuk itu. Sesuai Kejadian 3 ayat 14. Silakan. Iya, Kejadian 3:14 juga kita nggak melihat ada salib itu lambang kutuk ya, karena gantung. Gantung itu kan leher ya lah ya. Kecuali lambangnya kekristenan itu tali tambang, nah baru digantung. Cuma kan ini lambangnya salib ya. Jadi kayaknya Yesus ini lebih baik, alangkah lebih baiknya itu dibilang dia membatalkan hukum Romawi daripada hukum Taurat gitu. Taurat nggak pernah bahas salib soalnya lah itu. Silakan. Ya, di Galatia 13 ayat 13 kan ada dikatakan. Ya, kenapa dia menjadi salib? Ya kan begitu. Di dalam Yahudi itu salib mereka ya begitu di sebatang kayu. Sama aja. Tidak ada yang berubah. Di Perjanjian Lama juga demikian. Cuman kalimatnya dibilang digantung di sebatang kayu. Mana bisa batang kayu aja lurus. Mau digantung gimana? Artinya dia dipaku. Karena itu memang hukum dari zaman dulu kala itu. Maka ke zaman Romawi juga begitu. Maka dibilang di Galatia 13 ayat 13, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Karena memang bagi orang Yahudi, orang-orang yang disalib itu orang-orang terkutuk. Penyakitnya hanya dua. Pertama melawan menyamakan diri dengan Tuhan, itu yang paling penting. Makanya Yesus mau dikejar. Apa alasan Yesus mau disalib? Karena dia sekalipun manusia menyamakan diri dengan Tuhan. Baca Perjanjian Lama, kenapa orang disalib? Karena menyamakan diri dengan Tuhan, tidak boleh atau menghujat Tuhan. Silakan. Hei. Nah ya, ini ya kita main data sekarang. Ini contoh hukum gantung tuh. Tali tambang dia, tali tambang bulatnya digantung ya, tuh Besarkan digantung. dulu Kalau digantung nggak dipaku. Kalau digantung dia nggak dipaku gitu. Sebentar dulu, besarkan dulu gambar si Kores, nggak kelihatan. Nah, contoh ya ini menunggu giliran hukum gantung tuh. Siap. Nah, ini kalau hukum salib begini bentuknya dia. Nah, ini salib tuh. Nah, ini Yesus ya, salib tuh. Dia nggak digantung, lehernya nggak pakai tali tambang, gitu loh. Makanya alangkah lebih baiknya, ini saran dari Kores ya. Yesus itu membatalkan hukum Romawi. Karena penyaliban itu nggak dikenal dalam Yahudi. Ya misalnya mau dikutuk ya silakan, tapi kan Yesus jatuhnya pakai hukum Romawi gitu. Oh, kutukannya kembali kepada Romawi, bukan. Kok mati? Kores itu mati. Ada. Oh, silakan. Punya aku mungkin nggak mungkin punya. Ya, silakan. Ya, halo. Jadi kita lihat lagi di sini ya. Cek, masuk. Silakan. Udah masuk suaranya? Sudah. Oke, layar perhatikan. Layar perhatikan. Ini hukuman salib ya, kayu tuh, kayu. Nah, ini hukuman salib tuh, kayu dia. Di kayu. Lehernya nggak diapa-apain lehernya. Ini hukuman gantung. Hukuman tali tambang. Nah, ini Yesus yang patah lehernya atau tulang-tulang tangan sama kakinya gitu. Domba-domba penebus dosanya Yahudi kan gitu lah. Jadi alangkah baiknya lah Yesus itu membatalkan hukum Romawi, bukan hukum Yahudi, apalagi hukum Taurat. Karena Yesus menggunakan cara
penyaliban gitu. Silahkan. Oke, terima kasih. Sebentar membalikkan kamera. Ini, tunggu ya. Kubalikkan dulu kameraku. Mana susah kali. Sekarang kamu lihat Kores apa arti gantung. Besarkan dulu gambarku, my bro. Ya. Nah, kita lihat di sini arti gantung. Gantung itu artinya sangkut atau kait. Ini ya. Ada lagi bergantung. Ya, bersangkut, berkait segala macam. Menggantung, bergantung, menggantung, menggantung, tergantung. Sudah disangkutkan pada, terpulang kepada, bergantung pada, berhubung erat. Jadi dia bergantung pada. Bergantung pada apa? Pada sebatang kayu. Kalau orang dipaku, itu kan bergantung. Pahami ya? Bukan dibilang gantung diri. Bedakan gantung diri dengan ini, tergantung. Nah, maka Galatia 3 ayat 13 itu kan jelas. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjalani kutuk, menjadikan kutuk sebagai karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi digantung di situ bukan seperti kau menggantung buah, tapi sesuai kosakata bahasa Indonesia, tergantung itu artinya apa? Sesudah disangkutkan pada atau terpalang kepada. Ini bahasanya. Kita gunakan KBPI ya. Oke, silakan. Apalagi yang mau kau tanyakan? Nanti gantian ya. Setelah Iya. Nah, lihat tuh ya. Nah, ini crucifixion. Nah, crucifixion Indonesianya hukuman salib, kan gitu. Tuh, ini crucifixion. Tuh, nggak ada yang digantung-gantung crucifixion. Oh, tuh. Salibnya mewah nih. Tuh, lihat. Oh. Tuh, ini crucifixion tuh. Yesusnya nggak pakai celana. Nah, terus kita, ini hukuman gantung. Nah ini hanging law namanya. Beda lah. Makanya kembali lagi lah. Jangan terlalu ini. Nah ini jatuhnya apa kalau di Kristen? Ini disalib atau digantung ini? Disalib. Ini disalib. Kalau disalib kenapa lambangnya Kristen kok bukannya tambang, malah kayu palang? Ini loh. Susah banget, masa susah dimengerti yang seperti ini. Maka dari itulah balik lagi pertanyaannya, kok bisa-bisanya hukum Taurat dibatalkan hukum Romawi kayak gitu? Yahudi itu dia tidak punya death penalty-nya ya. Kalau kita lihat Yahudi ini ada di death penalty. Nah, kita buka ini ya, tunggu ya. Kita buka Sefaria. Terus kita buka capital punishment namanya. Dor. Koresnya kena peringatan. Karena dia menampilkan gambar-gambar yang tadi itu. Iya, kesalahannya. Ya, selamat siang Bro Rudi, apa kabar? Assalamualaikum Bang Zuma. Oh, selamat siang Pak Iwan. Bang. Iwan. Kadang Budi namanya. Iwan lagi. Sama gue Ganti-ganti Budi kan nama. dulu sama gue. Kok kena ganti-ganti emang dari dulu kok lu sama gue gimana? sih? Perasaan Ganti-ganti. masuk ke channelku kemarin Iwan kok nggak salah. Nggak pernah gue ganti-ganti Ke nama TikTokku. gue. Nggak pernah. Bukan Ya, pengamat nama gua debat bukan mungkin nggak Bang. pernah. Pengamat debat Bang. Bukan. Gimana? Itu tadi betul, gue terusin aja dari Kores itu. Di punishment itu dikatakan Yesus itu nggak digantung bro, dipantek. Lu nggak tahu arti makna gantung sama pantek? Coba jelasin sama gue. Sama orang Padang. Jangan bilang pantek-pantek sama orang Padang. Pantek. Waduh. Santai, slow. Begini. Sudah ya. Yang namanya digantung dengan yang dipantek Kores itu resmi. tangannya Ini bolong. suara apa nih? Bising kali. Suara apa tuh? Enggak. Terus. Kok suaranya double? Suaranya double ya? Iya, suara Bang Budi double. Ini Oh, ada suara Kores. dari ada Aduh, Kores. maaf. Ya, lanjut. Aduh, maaf. Gambarnya Ini terlalu Kores apa? gambar. Iya, datanya terlalu keras ini buat TikTok Iya, pun iya. bahkan nggak bisa gitu loh untuk menerima ini ya. Nah, kita buka ini ya. Tunggu, kita buka dulu kameranya.
Yang berapa nyo akun kok Kores? Banyak kali. Harus dong, karena TikTok tuh lembek ininya. Wih, apa namanya? Kalau keluarin data dikit, Baper TikTok oh, baper. apa ya? Stoning, killing, nah, gitu ya. Stoning, killing. Nah, kita buka dulu ini datanya. Ah, ini ya. Nih di Mishnah Sanhedrin, Yahudi itu mempunyai hukuman mati mereka sendiri gitu. Kita lihat di sini. Abre, Mishnah Sanhedrin 7. Ini adalah hukum agama Yahudi tentang hukuman-hukuman mati yang akan diberikan gitu. Ada 4. Pertama lihat. 4 types of death penalty. 4 jenis hukuman mati diberikan melalui mahkamah, melalui sidang. With which those who committed certain transgression, yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu akan dieksekusi. Mereka adalah diatur sesuai dengan tingkat kesakitannya. Yang pertama rajam, stoning. Yang kedua burning, dibakar. Yang ketiga killing by decapitation, dipenggal. Yang keempat strangulation, dicekik. Mana salibnya ini gitu? Nggak ada salibnya ini. Domba juga, tadi Lae udah mengaku ya, tidak ada domba-domba Yahudi itu yang disalib cara menebus dosanya gitu. Lalu kemudian Lae juga mengaku di Torah itu adanya digantung, bukan disalib. Ya udah fix. Yesus ini membatalkan hukum Romawi, bukan hukumnya sama sekali gitu. Silakan Lae. Oke. Bentar ya. Ya. Gambar salib sebentar, aku cari dulu. Kau tadi punya gambar salib, bisa kau tunjukkan? Halo Kores. Ini. Iya ini ada nih. Nih. Ya. Nih. Kau lihat itu tangan kan dipaku, Kores. Ya. Ya. Tangan dipaku di situ. Menurutmu tergantung nggak dia? Karena dipaku itu tergantung, Kores. Ya, jadi gantung itu jangan kau kira lehernya jadi gantung, enggak. Ketika kau dipaku, paku itu menahan kau, artinya kau tergantung-gantung di atas kayu itu. Pahami dulu itu, Kores ya. Nah, di zaman dahulu, zaman Yahudi memang ada dikatakan mengenai sebatang kayu itu, digantung pada sebatang kayu. Memang ada, Kores. Aku lagi cari ayatnya tapi belum ketemu, nanti bisa ya. Bentar ya, sebentar. Ulangan 21 ayat 22. Nah, ulangan 21 ayat 22, sebentar. Wah, dibantu. Ulangan 21. Nah, informasi aja Pak Kores. Biar cepat. Ulangan 21 ayat 22. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia hukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Nah, inilah hukuman mati di orang Yahudi zaman dulu itu. Ya Kores ya, biar kau tahu. Jadi ketika seorang digantung itu, Kores, contoh saya dipaku nih tangan saya, kan tergantung saya di situ, Kores. Nggak harus digantung dengan tali. Kalau nggak percaya kau, bisa kita buktikan. Kupantek kau di atas kayu, itu menurutmu tergantung atau gimana? Tergantung. Karena ada kaitannya, kan aku bukakan bahasa Indonesia KBBI tadi. Ya, oke. Membatalkan Ulangan berapa? Ulangan berapa? 21 ayat 22 itu sampai 23. Ulangan 21, oke. Terus? Udah. Lanjut. Makanya ayat 23 dikatakan sebentar. Makanya ayat 23, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malam pada tiang itu. Makanya Yesus kan diturunkan dari tiang itu ya. Nah, perhatikan Kores. Apa tadi mau aku bilang gara-gara kau apa kan dia. Oke. Hukum Taurat yang dibatalkan Yesus, bukan hukum salibnya yang dibatalkan. Ingatlah kau ya, sudah kujelaskan. Hukum Taurat yang ku maksud itu Pak Ibrani 10. Bahwa darah hewan itu tidak berlaku lagi. Karena darah Yesus tertumpah bagi banyak orang untuk pengampunan dosa, penebusan dosa. Baca saja Matius 26 ayat 28 itu. Jadi bukan salibnya Kores. Tapi kalau kau tanya tadi kan kenapa dia harus mati di kayu salib? Aku jelaskan. Karena kayu salib itu di Galatia 3 ayat 13 dikatakan adalah tempat terkutuk. Yesus mau mengalahkan kutuk.
Kalau Yesus langsung misalnya Yesus dipenggal kepalanya, artinya dia kalau dipenggal membunuh. Kalau Yesus dirajam, artinya Yesus berzina, ada dosa. Yesus tidak ada dosa, maka dia disalib. Disalib kenapa? Kau baca yang disalib itu bagaimana? Menghujat Tuhan. Apa hujatan Yesus? Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Maka apa kata orang Yahudi? Sekalipun kau hanya seorang manusia, kau menyetarakan diri dengan Tuhan. Maka mereka menganggap Yesus sudah menghujat. Nah itu dia tahu, biar kau tahu Kores. Silakan. Lae, kalau menghujat itu dirajam. Dirajam itu. Ini ada ya datanya, tunggu ya. Itu. Nah, ini Imamat 24 nomor 16. Nih. Halo, selamat siang semua. Tera, apa Siang kabar? juga. Baik, lelah dan tampan seperti biasa. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu. Ada disalib di sini lah. Ini Imamat 24 nomor 16. Terus yang di sini juga digantung di kayu. Ini kan ya, ini punya Yahudi nih. Dua. If a man commits a sin which is sentenced to death and is put to death, you shall hang him on a pole. A pole itu apa sih? Tiang kan? Tiangnya tuh kayak gimana nanti kalau hukuman gantung? Begini lah. Nih, tunggu mana dia? Dor. Yesus di sini nggak? Kan nggak. Yesus di kayu biasa. Ini terlalu mewah untuk Yesus. Dibilangin Yesus itu matinya menggenapi hukum Romawi. Nggak bisa lari kemana-mana. Orang menghujat Tuhan dirajam, bukan disalib. Nggak ada bahasa Yahudi disalib, itu nggak ada. Crucifixion itu pure datang dari Romawi. Nih, aku kasih lagi datanya. Siapa sih orang yang pertama kali menggunakan hukum crucifixion? Nah ini, probably originating with the Assyrian and Babylonians. Ini orang Suria sama orang Mesir yang pertama kali. Terus di bawah sama Alexander the Great, orang Yunani. 400 tahun sebelum Masehi. Kok bisa-bisanya difitnah Yahudi punya hukum salib? Salib punya Romawi. Udahlah, diterima aja. Yesus itu menggenapi hukum Romawi, bukan hukum Taurat. Makanya nggak ada kesinambungannya antara salib dan Taurat, gitu loh. Ya, udah itu aja sih paling. Thank you. Nah paling lah bertanya sama Islam. Ku jelaskan. Oh nggak ada. Sabar dong. Ku jelaskan dulu. Kamu lagi-lagi Kores tidak ada kemajuan pikiran. Tadi kamu tanya kenapa Yesus disalib. Ya kan? Aku sudah jelaskan. Hukum Taurat. Yang kenapa dibatalkan sudah ku jelaskan. Kalau dulu orang itu sesuai hukum Taurat, pengampunan dosa itu dengan mengorbankan hewan. Itu dilakukan setiap tahun, sudah ku jelaskan. Maka Yesus hanya sekali untuk selamanya. Tidak perlu tiap-tiap tahun mengorbankan hewan. Sudah paham ya? Sekarang kau bertanya lagi, kenapa Yesus harus disalib? Sudah kujelaskan, Galatia 3 ayat 13 mengatakan, itu tempat terkutuk. Bukan karena disalib itu dia membatalkan hukum Taurat, tidak. Kan sudah kubilang, Matius 26 ayat 28 sudah jelas darahnya yang tertumpah. Paham dulu kau itu. Kau bilang kan membatalkan hukum Taurat itu yang mana? Darah tertumpah itu adalah peristiwa penyaliban. Mulai dari Yesus ditangkap sampai Yesus ditombak, dicambuk, ditombak, kan darah itu mulai menyetes. Pahami dulu. Nah, sekarang kau tanya, berarti Yesus membatalkan hukum Romawi. Gimana sih kau nih? Oke, kau bilang hukum Romawi itu salibnya yang seperti Yesus itu. Itu bukan dibatalkan, salib itu enggak dibatalkan. Yang Romawi itu, hukuman Romawi tidak pernah dibatalkan Yesus. Yang dibatalkan Yesus Taurat. Bukan dengan kau bilang disalib Romawi, tapi darahnya tertumpah. Sudah. Nah, kenapa dia harus disalib? Kan pertanyaan lain. Karena dibilang Paulus di Galatia 3:13, terkutuklah orang yang mati tergantung di kayu salib. Udah? Bagaimana teknis menggantung? Kores, kalau nggak percaya aku paku kau di kayu, pasti kau tergantung. Tergantung itu bukan harus leher.
Aduh, contoh kau menggantung pakaian pakai apa? Hanger. Kan ada tempatnya kau gantung. Kalimat gantung di sana begitu. Nah, jadi yang kau pahami, jangan hukum mati itu hukum gantung digantung. Bukan begitu, Kores. Ya. Arti digantung, kalau orang disalib, kalau salib Romawi kan begini. Kalau salib Yahudi kan begini. Tangan ini bersilang di paku. Kalau salibnya Allah SWT bagaimana ya? Lupaku. Tangannya dipotong, pokoknya ada juga salibnya. Gitulah. Jadi Kores, kenapa tidak kau bilang sekalian? Budi, jangan asal ngomong lu. Budi diam. Slow. Yang tidak namanya disebut jangan bicara. Ini udah perjanjian lu. Biarkan sang debater Bukan dulu lupa. ngomong, yang lain tuh diam dulu. Silakan. Nah kan inilah kalau dipancing semua jadi ribut. Tenang, saudara. Saya saudara, tenang. Lanjut Pak oke, debater. aku lanjutkan. Nah, jadi kalau mengenai salib itu, sekalian aja langsung kubahas dalam Islam karena aku giliran bertanya lah ya kan. Di dalam Islam ada 2 salib. Yang pertama salib Fir'aun kepada pengikut Musa, ya. Kepada para pengikut Musa. Yang kedua adalah salibnya Allah SWT. Salibnya Allah SWT itu kepada siapa? Orang-orang yang melawan Allah dan Nabi, Rasul, juga membuat kerusakan di muka bumi. Tetapi prosesi salibnya sama dengan prosesi salibnya Fir'aun. Apakah Allah SWT mengadopsi salibnya Fir'aun? Harusnya Allah lebih dahulu daripada Fir'aun. Tetapi fakta pahit di dalam Al-Quran, Fir'aun lebih dahulu mengeluarkan hukum salib, baru diikuti oleh Allah SWT. Sekarang kau jawab, Kores. Kenapa Nabi Isa mau disalibkan? Apa kesalahannya? Silakan. Oke, kita akan bahas ke Islam udah masuk ya, karena ya memang nggak bisa dibantah lagi gitu loh. Pertama, dibilang ya Yesus itu menebus dosa karena nggak ada domba-domba dan juga sapi-sapi yang bisa menebus dosa lagi, kan gitu dibilang ya. Kores. Nggak, ya. Izin Kores. Kita sekarang sudah masuk Kau ke udah pembahasan dipotong. Islam. Sebentar. Iya kita tadi sudah kan, masuk tadi ke- kan, Potong ya lain kan dong. tadi bahas setengah-setengah Kau- dulu. Enggak. Sementara kau dari tadi tidak ada aku bicara Islam. Ketika kau suruh Lah, aku tadi? bertanya giliranku, loh, iya harus dong karena kan sudah giliranku menjawab dan bertanya. Ya udah Sekarang gua respon kedua. dulu, baru gua akan ke Islam. Wah. Tadi kan pertanyaannya Kalau gua kau udah tahu tuh. respon- Sebentar, kalau kau respon, aku respon lagi. It's for free. Terserah nggak apa-apa. Yang penting kan ada kata silakan. Gua slow kok gua. Tidak usah. Enggak gantian. Inilah yang tidak kusuka dari pendebat Islam, tidak pernah memegang janji. Saya tidak ada bicara Islam. Halo. Bahas dulu yang tadi gua jawab gitu loh, ngapain? Gak usah lagi Kan kau udah di- jawab. Kores, Sama dengan Kores. aku nanti kau Kores. terakhir tidak ku jawab. Kores itu kan udah dijawab oleh Pak Rudi tadi. Sekarang situ lagi gitu, ditanya balik langsung tanggapi Pak. Silakan. Ya udah, oke. Ini gua jawab ya yang soal Firaun Mesir ya. Firaun Mesir soal salibnya. Pertama kita pahami dulu. Nah, memang salib itu pertamanya dari Mesir gitu loh. Ini Babilonia. Babilonia itu kan Babilonia Irak sih. Tunggu mana tadi data gua? Salah. Datanya di sini ya. Nah, ini tuh memang Mesir gitu. Allah itu tidak mikirin prosesi yang dibikin oleh manusia. Manusia bikin apa ya udah silahkan itu, karena itu kepaganan yang punyanya gitu. Itulah kenapa dalam Islam tidak ada hukuman salib. Allah tidak menggunakan itu. Nah, contoh misalnya di mana tadi ya? Nah, ini ya, tuh. Assyria, Suria dan Babilonia gitu. Babilonia deng, Irak deng. Nah, terus salibnya Mesir seperti apa? Persis sama dengan apa yang diimani oleh Lae. Itu ada di sini. Nah sini nih persis tuh. Nah ini ya Mesir ya. Ini salib ini dari ancienthebrew.org gitu. Tuh Egyptian. Besarkan dulu gambarnya, besarkan. Tuh lihat tuh. Halo, besarkan gambarnya. Tadi bisa. Nah nih ini pertama Egyptian 2000 tahun sebelum Masehi ya. Ini bentuknya kayak begini. Kanaan. Salib itu dari Kanaan gitu loh. Nih lihat di Hebrew angka tambah XXXXX. Tuh Phoenician, Greek, lihat Greek nih Greek, ini Greek ya. Salib lagi dibilangin, nggak percaya. Ini ancienthebrew.org loh. Awal mula penggunaan salib. Selamat datang di kebenaran.
Masa mau dibilang dari Yahudi? Gimana caranya? Yahudi nggak ada domba disalib. Yahudi nggak ada salib tempat terkutuk gitu. Nggak ada Yahudi mempunyai salib Yahudi, nggak ada gitu. Jadi jangan ke sana. Nah, ketika salib itu digunakan oleh Firaun, ya udah. Allah itu apa? Membiarkan kelar perkara. Gitu loh. Ya, perkara udah beres ya. Jadi jawabannya tidak ada sama sekali untuk kekristenan. Sekarang kita ke Islam. Mengenai Islam, kenapa Nabi Isa mau disalib? Itu kita bisa baca di sini. Tunggu ya. Di Ibnu Katsir. Tunggu. Ini Anisa. Sebentar dulu, Kores, tolong 158. buka salib tadi. Salib apa tadi Firaun? Apa? Aku mau lihat. Kenapa sih Apakah itu salib dipotong-potong? tertua? Apa sih? Tidak, aku tadi lupa melihat gambarmu. Salib Ini, yang kau ini. tunjukkan tadi, mana salib Ini, Firaun ini. yang kau bilang? Ini Ada Egyptian tulisan 2000 tahun Firaun sebelum di situ. Masehi. Ini nih, tuh. Ini. Ya, sebentar. 2000 tahun sebelum Masehi. Iya. Ya, oke, silakan. Pegang ya. 2000 tahun sebelum Masehi itu salibnya Cakep. dari Mesir. Siap. Nah. Ini yang Kanaan gak dibahas, yang Kanaan. Ini. Mana Kanaan? Tahun berapa Ini itu? bawahnya. 2000 tahun sebelum Masehi juga. Oh. Oh, sama. Berarti Sama ya? sumber daripada salib itu 2000 tahun lebih 1 hari, mana yang lebih dahulu? Mesir atau Apa tuh? Kanaan? Nah, sama mereka punya tanda salib yang sama, cuman Kanaan yang lebih menyerupai kekristenan. Kanaan. Oke. Ya. Sip ya? lanjut. Silakan Oke, sekarang ke thank you. Islam. Ya. Oke, sekarang ke Islam. Nah, nih di dalam Anisa 158 Ibnu Katsir dijelaskan. Tunggu, gua buka dulu. Nah, ini. Ctrl F. Nah ini ya, gue cari dulu awalnya itu. Oh, panjang banget. Nah, ini. Nah, ini tersebutlah bahwa di antara kisah mengenai orang Yahudi, semoga laknat Allah, murka, kemarahan dan siksanya selalu menimpa mereka, yaitu ketika Allah mengutus Isa anak Maryam alaihi salam dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan petunjuk, mereka dengki kepadanya karena ia telah dianugerahi Allah kenabian dan berbagai macam mujizat yang cemerlang. Di antara mujizatnya ialah dapat menyembuhkan orang yang buta, orang yang terkena penyakit supak, dan menghidupkan kembali orang yang telah mati dengan seizin Allah. Mujizat lainnya ialah dia membuat patung dari tanah liat berbentuk seekor burung, lalu ia meniupnya, maka jadilah patung itu burung sungguhan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, lalu dapat terbang dan disaksikan oleh mata kepala orang-orang yang melihatnya. Banyak pula mujizat lainnya sebagai kehormatan baginya dari Allah. Hal tersebut dilakukan oleh Allah melalui kedua tangan Isa alaihissalam. Akan tetapi sekalipun demikian mereka mendustakannya, menentangnya, serta berupaya untuk mengganggunya dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Hingga hal tersebut membuat Nabi Allah Isa alaihissalam tidak dapat tinggal satu negeri bersama mereka. Jadi ada dua ya. Pertama karena mereka dengki, dan kedua mereka itu mendustakan, menentang, dan berupaya mengganggunya. Itu alasannya. Selamat datang di kebenaran lain. Silakan. Aku mau bertanya sama kau. Boleh. Di luar firman Tuhan, apa namanya? Dongeng atau apa? Di luar firman Tuhan ada hadits dan juga ada atsor. Apa itu? Jelaskan. Atsor itu perkataan sahabat. Kalau hadits perkataan Nabi. Kalam perkataan Allah. Oke. Mm-mm. Ya, kalau bukan perkataan Nabi, bukan perkataan sahabat, bukan perkataan Tuhan, namanya apa? Dongeng kan? Dongeng. Ya, kau buka Ibnu Katsir itu, iris telingaku ini kalau ada perkataan Muhammad seperti itu. Iris telingaku ini kalau ada perkataan para sahabat seperti itu. Itu Ibnu Katsir melebihi Tuhan. Tafsir Allah yang kok. kau lihat itu baca surah 4157, melebihi Ya udah. Tuhan.
Kau baca baik-baik, bahkan dia bisa mengatakan itu terjadi peristiwa di Raja Damaskus. Kau buka, berarti kau sedang bicara dongeng. Kau cari di mana ada hadis mana yang bercerita tentang bahwa Isa itu mau disalib gara-gara itu. Dan ada Raja Damaskus, Damasik pergi, mereka melapor, baca itu semua lengkap. Yang kau baca itu udah aku baca dari dulu. Dongeng. Kau akui kan, itu Nabi tak ada berbicara seperti itu. Baca. Sekarang kau bilang tidak ada salib Allah SWT. Tunggu dulu. Oh belum ya, Jangan udah kau silakan. potong-potong. Alah, kau tadi bicara aku diam saja. Kecuali kau tanya yang mana, ku jawab. Kau baca surah 5. Buka dulu surah 5 ayat 33. Biar kau tahu bahwa Allah SWT punya hukum salib. Yang ditiru daripada Fir'aun. Makanya aku bingung kalian ini tetap belum paham kitab suci kalian. Sok-sok bicara Bible. Surah 5 ayat 33. Ingatnya aku sopan. Aku bilang ayat. Tidak aku bilang nomor. Tidak aku bilang 5/33. Enggak. Karena 5/33 bukan isinya sesungguhnya. Tapi angka. Aku sopan. Tidak kayak kalian. Surah 5 ayat 33. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Dan membuat kerusakan di muka bumi. Hanyalah mereka dibunuh. Atau disalib. Atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik. Atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai satu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Mereka beroleh siksaan yang besar. Sekarang kita buka salib daripada Fir'aun. Ya sebentar. Sebentar. Fir'aun. Surah 7 ayat 124. Demi sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dan bersilang secara bertimbal balik. Kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kamu semuanya. Sama dengan salib Allah SWT. Jangan kau ngarang-ngarang. Artinya Allah meniru Fir'aun. Bukan Fir'aun yang meniru Allah. Gimana sih kau? Salib tertua kau bilang salib Fir'aun. Nabi Muhammad ada itu tahun 610. Artinya Allah meniru salibnya Fir'aun. Prosesinya juga sama. Tangan dipotong bertimbal balik. Dipaku tidak tahu dipaku dari mana. Pahami dulu tuh Kores. Ya, kalau kau berbicara tentang Nabi Isa, dengarkan firman Tuhan, dengarkan sabda Nabi. Jangan kau tiru dongeng-dongeng yang dibuat si Ibnu Katsir. Bukakan hadisnya kalau ada itu mengenai Isa itu. Hebat kau Kores. Itu tafsir Ibnu Katsir. Sudah saya baca itu berkali-kali dan saya katakan Ibnu Katsir melebihi Allah SWT. Karena Allah SWT tidak pernah berfirman seperti yang diucapkan Ibnu Katsir. Bahkan Ibnu Katsir melebihi Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak pernah bercerita seperti yang diucapkan Ibnu Katsir. Silakan Kores, kau buktikan kenapa Nabi Isa mau disalib. Silakan. Udah ya. Nah, ini Laya lagi-lagi tidak menjawab bantahan dari Kores gitu. Dia bilang dongeng. Menjawab apa? Saya tidak berurusan menjawab. Sekarang saya urusan bertanya. Iya bertanya. Cuma kan bantahan gua nggak dibahas tadi. Balik lagi kan tadi kan. Malah buka yang baru gitu. Tadi kan udah gua jawab tuh. Kenapa Nabi Isa itu mau dibunuh? Gua bilang dengki. Dan juga kedudukan itu dibahas nggak? Gue bilang ketika Yahudi itu dengki dibahas nggak? Dibantah nggak? Kan enggak kan? Sudah ku bahas. Itu kau baca dari Enggak. tafsir Ibnu Katsir atas surah 4 157. Konteks Makanya udah jangan dulu dipotong dong. Dari tadi gue nggak ngepotong loh. Kenapa motong-motong sih? Jangan sebentar, biar kau jangan membilang. Tadi bilang dongeng atau aneh-aneh. Gue tuh nggak apa ya? Gue tuh dengan mengosongkan diri, gue terima semua perkataan itu. Sabar aja. Sebentar. Tidak ada ku katakan dongeng. Kau tadi yang mengatakan dongeng. Kalau tidak enggak itu dongeng Nabi, gitu. Kenapa lu mengimani dongeng? Loh, kan kalian Gitu lah bilang. Sabar lah, biar gue jawab sekarang. Enggak, sebentar dulu Kores. Di dalam diskusi kalau sudah dijawab, jangan kau bilang nggak dijawab. Lucu. Apa sih? Biarkan Tadi saja. ya udah apa yang dibahas mengenai Yahudi itu menentang dan mendurhakai Nabi Isa? Apa yang dijawab dari tadi? Gue nggak ada nggak dengar gue. Hah, terdiam kan? Makanya diem, biar gue lanjut. Sebentar. Lain buka topik baru ini. Sebentar. Apa? Sebentar. Tafsir Ibnu Katsir yang kau baca tadi kan sudah kau akui dongeng. Titik. Di mana akui dongeng? Gue belum ngomong, kau udah diakui. Gue belum ngomong.
Lo tadi kan aku tak ya, buktikan sekarang. Itu aja. Alay baru nanya, sekarang gue mau jawab ini. Al-Quran. Ya, silakan. Ya, ya udah gitu. Kapan gue mengakui gue belum waktunya menjawab, gimana sih? Oke, sekarang kita lihat ya, Ibnu Katsir. Pak Ali Ibnu Abu Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Nah ini Ibnu Abbas yang tadi gue bilang khobar, perkataan sahabat. Nggak percaya ini perkataan sahabat? Nah, biografi Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di antara sahabat yang menjadi rujukan tafsir bahkan imam di dalamnya memiliki hubungan dekat dengan Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas ini adalah keponakannya Rasulullah. Gitu loh. Mau gimana mau dibilang dongeng? Nah, terus di sini nama dan nasab beliau, dia dari siapa? Abdullah bin Abbas, paman Nabi Muhammad bin Abdul Muthalib bin Hashim Al-Qurashi Al-Hashimi Al-Maki. Sementara ibu beliau bernama Ummu Al-Fadl. Nah, ini tuh anak pamannya Nabi gitu. Keponakannya Nabi dia itu. Nah, lihat nih, pelajaran dari wasiat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas. Nih, perhatikan. Rasulullah SAW, beliau berpesan kepadaku, "Nak, aku ajarkan kepadamu beberapa perkara, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Jika hendak meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Dan jika mencari pertolongan, maka carilah kepada Allah. Ketahuilah bahwa seandainya semua orang bersatu padu ingin membantumu, maka hal tersebut tiada akan memberi manfaat kecuali sebatas apa yang Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka ingin mencelakaimu, niscaya tiada yang mampu mencelakaimu kecuali yang Allah tetapkan atasmu. Sungguh pena telah diangkat dan lembaran takdir telah mengering." Gitu. Apa ini artinya? Siapa namanya tadi? Ibnu Abbas ini adalah kepercayaan Rasulullah untuk mengajarkan Al-Quran kepada sahabat-sahabat. Gitu. Masa mau dibilang dongeng? Tadi kan Lai sudah mengakui ya kalau di luar sana. Putus. Halo, putus. Suara nggak ada. Jatuhnya sepupu loh, bukan lagi sahabat, di atasnya itu loh. Masa mau dibilang dongeng? Jedar, selamat datang di kebenaran. Kan gitu ya. Inilah kenapa Islam itu sempurna. Kita tuh nggak perlu kitabnya Lairudi untuk menjelaskan Nabi Isa. Yang disalib diserupakan siapa? Gue jawab, Sarjis namanya. Jadi bagi kami umat muslim, kekristenan itu menyembah Sarjis Kristus gitu. Karena kami ada dalam Ibnu Katsir juga, dari Ibnu Abbas juga. Yang disalib itu namanya Sarjis. Gitu lah ya. Lalu kemudian dibilang salib meniru. Bukan meniru. Allah hanya membiarkan salib itu digunakan gitu. Nah, posisinya kalau salib menjadi logo yang bukan harusnya, contoh misalnya salib ini menjadi logo keimanan, itu baru musyrik. Salib itu apa asalnya? Hukuman. Ya udah dipakai sebagai hukuman, kelar perkara. Kan gitu. Belum lagi kalau kita lihat Kanaan, salibnya sangat mirip dengan keimanannya Lairudi. Makanya gue bilang jangan bilang menggenapi hukum Taurat. Kalian itu menggenapi hukumnya Romawi dan Kanaan jatuhnya. Berikutnya soal Ibnu Katsir dongeng udah terbantah. Itulah perbedaannya lah ya. Perkataan kami itu bisa langsung merujuk, menyambung kepada Rasulullah, menyambung kepada sahabat gitu. Berbeda dengan agama-agama lain yang kitabnya tiba-tiba ada, nggak tahu siapa yang nulis, nggak tahu ini datang dari siapa. Thank you lah. Silahkan. Oke, jawab. Ya. Bukan jawab dong, bertanya lagi dong. Ya, aku agak sangka dulu pernyataanmu. Saya kira kamu sudah ada kemajuan di dalam berdiskusi. Sampai detik ini tidak ada kemajuan. Saya minta tadi, mana ucapan Rasul mengenai peristiwa penyalipan Isa? Enggak, kau bisa. Kau temukan. Mana ucapan para sahabat mengenai Isa tadi? Enggak ada. Jelas-jelas kau baca tafsir itu, surah 4157, itulah yang diucapkan oleh Ibnu Katsir, sumbernya tidak jelas dari mana. Enggak jelas. Allah SWT tidak pernah berfirman. Rasul juga tidak pernah berkata-kata. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk ada? Oh, ini diambil dari anaknya Rasul. Anak Rasul udah mati semua yang laki-laki. Oh, diambil dari sepupunya, saudaranya. Ya, nabikan aja dia. Allah SWT tidak berfirman. Lantas dari mana dia tahu? Di surah apa tertulis? Tidak ada. Di hadis apa tertulis? Tidak tahu. Terus kau bilang si Sarji. Mana? Allah saja tidak ada berkata si Sarji. Kok bisa-bisa kau bilang lebih hebat dari Allah SWT? Itulah kehebatan kalian. Allah SWT di bawah kaki kalian. Allah tidak ada berkata si Sarji. Ujuk-ujuk kalian berkata si Sarji. Kenapa tidak langsung kau katakan saja? Simon dari Kirene seperti kitab Basiledis. Dia tidak disalib, itu bukan Yesus katanya. Tetapi yang diserupakan. Kenapa enggak itu saja?
Apakah itu satu kebetulan? Basiledes mengatakan Injil tertua Basiledes lebih tua dari Al-Quran. Basiledes mengatakan Yesus tidak disalib, tetapi yang diserupakan itu namanya siapa? Simon dari Kirene. Atau Injil Barnabas saja buat. Yang dikatakan yang diserupakan itu Yudas. Lah, ujuk-ujuk di dalam Al-Quran tidak ada namanya, kalian bisa mengarang. Hebat sekali kalian melebihi Allah SWT. Sekarang mengenai salib. Allah membiarkan. Mana ada Allah membiarkan? Itu kan firman-Nya. Siapa yang menentang Allah akan disalib. Itu firman-Nya, bukan membiarkan, tapi hukum yang dijatuhkan oleh Allah. Di surah 5 ayat 33 tadi. Hukum yang ditetapkan oleh Allah. Pertanyaan saya. Apakah salib Allah SWT masih ada? Bukan tidak banyak orang menghujat Allah. Bukan tidak banyak orang menghujat Rasul. Dari zaman dulu sampai hari ini. Siapa yang disalib? Saya ingin tahu. Apakah dihapuskan salib itu? Karena tidak sesuai dengan hukum dunia. Oi, hukum Tuhan kok dihapus-hapuskan? Mengapa hukum pancung masih ada? Mengapa hukum rajam masih ada? Tetapi hukum salib Allah SWT kalian hapuskan dari muka bumi. Kenapa? Karena mirip dengan salib juga orang Kristen. Gak fair kalian. Hukum Tuhan kalian hapus-hapuskan. Apa hak kalian menghapuskan hukum Tuhan? Silakan jawab. Kenapa Nabi Isa mau disalib? Beri saya bukti otentik, terutama dari firman Allah. Silakan. Udah lah ini ya kawan-kawan. Nah, seperti biasa tidak bisa menjawab bantahan dari Kores gitu. Udah dibilang mana itu alasan kenapa Nabi Isa disalib. Udah gua bawain dari Ibnu Abbas yang terangkum dan terredaksi di dalam kitabnya Ibnu Katsir gitu. Ibnu Abbas itu lihat lagi, kita pelajari lagi di sini ya. Ini haditsnya. Nah nih. Ini dari Nabi ya. Aku ajarkan kepadamu beberapa perkara. Itu pertama. Lihat itu Ibnu Abbas. Lalu yang kedua, lihat nih. Didoakan langsung oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, pahamkanlah ia akan agama dan ajarilah ia tafsir. Tafsir yang dipakai Ibnu Abbas ini langsung dari Allah. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad nomor 2879. Nah ini juga orang yang paling paham tentang Al-Quran adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tafsir Ibnu Katsir 1 nomor 13. Jedar, selamat datang di kebenaran. Makanya dibantah aja itu gitu. Kalau enggak ya akui jujur. Oh ternyata ada, maaf ya Kores, gua kira pertanyaan gua ini hebat gitu. Kan gitu bisa. Tinggal jujur aja. Udah terjawab soalnya gitu. Udah terjawab soalnya. Yahudi itu dengki. Yahudi itu ingin mendustai Nabi Isa. Makanya dia ada dalam Islam salib jadi logo keimanan. Nggak ada. Salib hanya jadi hukuman. Kenapa belum ada yang dihukum salib? Karena belum ada yang sampai sana. Belum ada yang setara ke sana. Semua pelanggaran yang dilakukan kelar perkara gitu loh. Nah berikutnya soal apa ya? Yang dibahas tadi soal Injil Basilides sama Injil Apokrifa. Buat kami umat Islam, Injil Apokrif bukan Tuhan yang berfirman. Cerita-cerita Yesus yang datang itu dari manusia. Oh iya, gue tutup dulu kamera deh. Cek. Sekarang gimana? Udah bagus belum sinyal? Bagus. Oke. Nah ini gue kasih tahu dulu ya. Tadi yang dibahas soal Injil Basilides dan Injil Apokrifa. Buat kami umat Muslim, ini nggak jauh beda dengan Injil kanonik. Yang ngomong semuanya manusia. Nggak ada Allah Bapa menjelaskan Yesus sama sekali. Nggak ada di sana gitu. Nah sekarang dengan Ibnu Abbas itu jauh lebih mulia dan jauh lebih otentik dari Ibnu Abbas ceritanya. Kenapa? Karena Ibnu Abbas dapat otoritas langsung dari Nabi. Sedangkan Apokrifa, Basilides, Injil Thomas, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini siapa? Gitu. Itu cerita-cerita baru ada abad keempat, cuma berbeda 200 tahun dengan Islam. Jangan paksa kami untuk membenarkan kisah-kisah orang abad keempat yang sok tahu tentang cerita di abad pertama. Jangan paksakan lah. Tewasnya di situ. Gitu loh. Makanya Ibnu Abbas udah paling keren. Udah paling keren dia itu. Mohon maaf, Ya. cuma nginget tadi ada janji potong kuping, iris kuping.
mohon maaf, cuma ngingetin. Lanjut. Saya akan Ya. iris, saya akan iris. Ya silakan potong kuping lah ya. Karena udah didapat ya di sini ya. Ini perkataan sahabat, ini bukan dongeng dan alasannya sudah ada lah ya. Dibilangnya apa, Yahudi itu dengki kepada Nabi Isa. Silakan potong kuping lah ya. Sudah, ku jawab lagi ya. Tunggu sebentar. Ya Kecil silakan. suaranya bang, sekecil suaranya bang. Siap. Tes sudah. Udah Dah, besar? dah. Matikan dulu suaramu Kores, biar suaraku besar. Tes, oke, ku jawab. Kores, lagi-lagi kau berbohong kepada publik, Kores. Kenapa ku bilang? Aduh, sebentar. Kenapa ku bilang kau berbohong kepada publik? Alatku nih. Tunggu Kores. Cepat. Sabarlah kau, kok punya sabar kau. Kau. Lagi-lagi kau berbohong kepada publik, Kores. Kau bilang Ibnu Abbas itu mendapat wahyu dari Tuhan, berarti dia nabi. Sementara nabi terakhir itu adalah Muhammad. Kok sekarang kau mengatakan itu dari Tuhan? Mana ada Tuhan menurunkan tafsir? Dari mana pengetahuan kau Tuhan menurunkan kitab tafsir kepada Ibnu Abbas? Aduh, nggak ngerti aku, kalian nggak paham ilmu Islam. Oke, sekarang aku bukakan surah An-Nisa yang kau tafsirkan itu. Kubalikkan, tolong gambarku nanti dibesarkan ya. Kubalikkan kameraku dulu. Nah ini, iya, simpan. Ibnu Abbasnya aja pun tidak kau tunjukkan mana ya di tafsir yang di mana Ibnu Abbas bicara. Mana ada bicara Ibnu Abbas seperti ini? Ya, maksudnya orang-orang yang dirinya mengakui kedua kita bunuh ini segala macam ini ya. Tersebutlah bahwa di antara kisah mengenai orang Yahudi ini tersebutlah sebuah cerita yang bukan berasal dari Tuhan dan bukan berasal dari Nabi. Kok kau akui Ibnu Abbas dapat wahyu dari Tuhan yang memberi tafsir? Baru tahu aku ada Tuhan menurunkan kitab tafsir. Entah aku yang goblok atau kau yang goblok. Kan lawak. Semoga lana Allah murka kemarahan dan sisanya menimpa mereka, yaitu ketika Allah mengutus Isa putra Maryam dengan membawa buah putih-putihnya. Mana ada sini sumbernya mana? Yang benar aja kau. Mereka masih belum puas dengan hal tersebut. Akhirnya mereka datang kepada Raja Damaskus. Secatatan sejarah dunia aja nggak ada ini. Mana Raja Damaskus? Kau saja tadi mengaku yang menjajah itu Romawi. Mendengar laporan tersebut, Raja murka. Ngarang kau, udah ku bilang kalau bisa ada firman Tuhan atau sabda Nabi seperti ini, ku iris telingaku. Kau kira aku main-main? Waktu debat live aja muka ketemu muka, ku tantang mau kau ginta. Jika kau bisa nemukan ayatnya, detik kau nemukan aku mualaf, siapkan tempat. Sang debater tidak pernah mencabut kata-katanya. Mana? Gak ada. Apa yang mau kau pamerkan sama aku? Gak ada. Setelah itu kau mengenai salib. Kan sudah kubuka surah tadi itu, surah 5. Kita buka surah 5. Ini kalian hilangkan hukum salib dari Allah SWT. Allah SWT tidak pernah membatalkan ini. Surah 5 ayat 55. Gimana sih kalian suka-suka hati kalian? Nah ini. Sesungguhnya, sebentar, sorry. Surah berapa tadi? 5 ayat 30, berapa tadi ya? 33, sorry. Ini 5:33, kelewatan banyak. Ini. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Kok kau bilang belum ada orang sampai ke sini? Buktinya sejarah dunia mengatakan, bahkan di Arab, orang yang menghina Allah dan Rasulnya dipenggal. Itu keliru, harusnya disalib. Dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib. Udah? Atau dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Ini hukum Allah ini. Atau diasingkan ke tempat kediamannya. Dari ke tempat kediaman yang demikian itu kehinaan bagi mereka. Mana hukum ini sekarang? Siapa memusnahkan ini? Hebat kali kalian bisa memusnahkan hukum Tuhan. Dan ini turun pada zaman Nabi Muhammad. Artinya 610 sampai 633. Otoritas siapa menghapus hukum salib Tuhan ini? Otoritas siapa? Kau jawab itu ya. Sehingga hari ini hukum salib Allah SWT bisa hilang dari muka bumi. Apa yang mau dijaga?
Katanya dijaga isi Al-Quran. Ini isi Al-Quran loh ini. Hukum-hukum itu harus diterapkan. Itu maksudnya dijaga. Jangan tulisannya aja dijaga. Isinya dijaga dong. Hukum-hukum itu. Oke? Karena waktu sudah 1 jam. Kau bicara terakhir. Aku tidak menjawab. Silakan. Kita berbagi waktu 30 menit aja. Kulanjutkan pun itu tidak akan bisa kau menjawab. Silakan. Mas Kores. Kores. Ini tuh. Audien bisa bertanya nggak? Udah pergi dia Kores. Audien bisa bertanya nggak? Cek 1 2 3. Aduh, baru dinaikin. Maaf ya. Ya, kita jawab ya. Kita jawab. Ini pertanyaan Kau sudah jawab mulai. Terakhir aku tidak. Kau jawab terakhir, aku tidak membantah. Kita tutup siaran ini karena pas kita udah berbagi waktu 30 menit. Silakan. Oke, cakep. Iya, jadi gitu ya kawannya. Lai Rudi ujung-ujungnya apa? Dia hanya bisa mengulang dan mengulang gitu loh. Udah dijawab ini Ibnu Abbas, dibilang itu bukan dari Ibnu Abbas. Loh, baca di mana? Baca di tafsir Ibnu Katsir mana? Itu bisa nggak ada. Ini kan bisa dibaca di sini. Nah, ini ya. Nih. Ali Ibnu Abu Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Nanti nyambung sampai ke bawah ini gitu. Ini Ibnu Abbas. Dibilang nggak ada. Lai jangan bohong-bohong gitu, Lai. Lu lawan Kores. Kores itu raja data dan semua data bisa dicek secara murah gratis di zaman digital ini gitu. Tinggal ini utang potong kopingnya gitu. Dan gua nggak pernah bilang wahyu dari Tuhan. Gua bilang di sini dalam haditsnya, baca di sini. Didoakan langsung oleh Rasulullah SAW, ya Allah pahamkanlah ia akan agama dan ajarilah ia tafsir, bukan wahyu. Allah mengajarkan ia tafsir. Ngasihnya bagaimana? Ya diberi pemahaman, diberi ilmu supaya mudah mendapatkan. Doa ini dijabah gitu. Doa ini dijabah Allah sehingga apa? Dia bisa menceritakan kisah-kisah terdahulu. Karena apa? Karena ada hadis ini. Allah mengajarkan ia tafsir, bukan wahyu. Gitu loh. Jadi nggak usah lah ya putar-putar perkataan, mencoba kabur dari apa yang gua katakan ketika data semua udah ada gitu. Apa yang dikatakan Ibnu Abbas jauh lebih otentik dan terpercaya daripada Injil apokrifa apalagi kanonik gitu. Karena apokrifa dan kanonik nggak tahu siapa yang nulis dan itu abadnya 300 sampai 700 tahun setelah Yesus naik ke langit atau Nabi Isa alaihissalam naik ke langit gitu. Dan itu nggak ada otoritasnya siapa yang ngomong ya. Sebentar. Apa? Biar ilmu kupanya, Ibnu Abbas ini lahirnya kapan? Apakah lebih dahulu daripada Injil apokrifa atau sesudah jauh? Silakan. Tergantung. Kenapa sih kok gue di ini gue Loh kok kena ban lagi dia? Bentar. Itu maunya Kores udah. Kores kalau itu jangan ujiin data lagi Kores. Udah. Jadi itu akibat itu tadi. Gara gantung tadi Terakhir tuh. Kores. Iya udah datanya Kores. Datanya Karena itu. waktumu tinggal terakhir menghujat aja. Gak usah data, menghujat aja terakhir. Biasanya kan kalian gitu. Oke lah kawan-kawannya, aku cukup sekian karena ada mau kerjaan, aku hidupkan mesin. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Sampai jumpa. Kalian punya nabi baru yang sesudah Nabi Muhammad diturunkan tafsir tadi, kitab tafsir namanya. Siapa namanya? Ibnu Abbas. Nabi baru kalian Ibnu Abbas. Sampai jumpa. Belum selesai Kores lagi mau masuk nih. Belum selesai Koresnya lagi masuk ini. Gak apa-apa. Biasanya dia terakhir. Oke. Kalau dia kabur. Udah. Jadi kalau si Rudi kalau framing ahlinya nih. Ahlinya dia kalau framing. Iya ini Bang Adi masuk dia nih. Ahlinya dia kalau framing itu. Udah habis waktu kan dia. Oke, Jolemon agama apa Jolemon? Muslim. Tapi saya pikir ada kesempatan. Oh, Muslim. Oke. Tadi saya pikir Namanya itu saya kira Kristen.
untuk bertanya ke Cek dua cek. narasumber. Assalamualaikum. Ya, silakan, Kores Kores jangan- bangkit lagi di menit ketiga. Iya, Kores jangan ujin data lagi, Res. Bahayanya di situ. Ya itulah. Jadi mana sih Lai? Oh udah cabut ya. Ya itu dia lah Udah. gitu. Kalau jadi gini ya, gue closing ya. Gara-gara datanya udah ada di sana gitu kan, Ibnu Abbas mengatakan kisah Nabi Isa dengan gamblang dan jelas dan juga komplit ada di sana. Akhirnya kekristenan pun ketar-ketir gitu, nggak bisa menjawab gitu. Dibilang diajari tafsir, itu datang wahyu dari Tuhan katanya. Kan lucu ini si Lai ini gitu. Dikira kalau misalnya mengerti tafsir diberikan ilmu-ilmu oleh Allah itu jadinya nabi, nggak begitu. Yang bisa menjadi nabi itu adalah orang-orang yang berkomunikasi dengan Tuhan langsung dengan 3 perantaraan, dengan 3 syarat yang Tuhan beritahukan di dalam Al-Quran gitu. Jadi nggak mempan framing kayak begitu lah. Intinya Ibnu Abbas jauh lebih otentik dan jelas daripada Injil Apokripa dan juga Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Selamat datang di kebenaran, my bre. Selamat menyembah Sarjis kalau kalian ingin mengimani apa yang kalian imani. Karena dalam Islam yang diserupakan namanya Sarjis. Kalau mau kalian kristuskan silahkan. Itu sudah ya. Sama yang terakhir juga, yang harus diimani oleh kawan-kawan Kristen, penyaliban itu hukum Romawi, nggak ada hubungannya sama hukum Taurat. Selamat membatalkan hukum Romawi, oke? Itu sudah. Keliru memahami. Bunda Kores, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Gurunda. Aduh, Gurunda pas banget, lainnya udah cabut. Enggak, tadi sengaja saya enggak nimbrung gitu. Saya sempat mendengarkan beberapa saat, kurang lebih 15-20 menit juga. Admin juga live kan ini tadi. Oh, alhamdulillah. Iya, jadi kalau berbicara mengenai dasar tafsir dalam Al-Quran itu jelas di dalam kitab suci Al-Quran itu, dalam surah Al-Qiyamah ayat 17, 18, 19. Itu ada tuh dasar tafsir. Inna Oh, iya, alaina benar. jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Summa inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Nah, ini uraian tentang dasar-dasar ilmu tafsir di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian tadi sempat saya mendengarkan, boleh ya sedikit ya, Dinda ya? Tafadhol Gurunda, iya udah Oke. udah Baik. cabut ya, udah kabur orangnya. Lanjut aja Gurunda. Jadi kalau terkait dengan salib itu sebenarnya munculnya di Al-Quran. Munculnya di Al-Quran. Bahasa Arab itu sebenarnya itu bukan bahasa di luar daripada Quran. Jadi adanya istilah salab atau istilah itu kita umat Islam memaknai mengeluarkan lemak dari tulang. Jadi istilah salab atau tulang pinggung atau sulbi ya, ada beberapa ayat dalam Al-Quran memang yang menjelaskan tentang itu. Misalnya dalam surah An-Nisa ayat 33, aslabikum. Aslabikum artinya tulang-tulang sulbi kalian. Jadi orang yang kemudian dihukum pada masa Firaun itu tidak disalib versi Romawi, enggak. Tapi dia kemudian ditempelkan di pohon kurma, lalu kemudian diikat bagian pinggul. Makanya dikatakan salib, salabah. Pinggulnya yang diikat. Pinggulnya yang diikat. Lalu kemudian ditempelkan, bukan digantung, ditempelkan pada pohon kurma. Makanya dia mati perlahan. Jadi tidak ada seorang pun dari kalangan Islam yang belajar ya, yang bisa memaknai bahwa salib itu bermakna tangan dipaku. Tidak ada salib di dalam pemahaman Al-Quran bahwa ada kayu membentang atau membentuk cross, itu nggak ada. Jadi salib itu, istilah salib itu bermakna mengikat seseorang untuk dibunuh secara perlahan. Yang diikat itu pinggul. Makanya dikatakan salib atau sulbi, tulang punggung. Jadi Firaun melakukan itu. Seperti itu adanya. Makanya kemudian Al-Quran menceritakan
Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik. Dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma. Jadi disalibkan bukan salib seperti Yesus, tidak. Dia ditempelkan. Jadi kalau tadi ada saya melihat dia Ditempel pakai lem Pak Juma. ditempel pakai paku dia. Kalau Lagi orang gantung baju di apa? Gantung baju di dinding gimana tuh? Salib itu jatuhnya iya. kalau mau. Jadi kalau kita melihat dari fotonya Yesus itu tidak digantung. Kenapa? Karena kakinya pun ada sanggahan paku. Itu tidak digantung. Yang dikatakan gantung itu tidak kemudian ada penghalang kaki. Itu baru digantung. Makanya Tidak ada orang yang penyangga ya. tidak ada penyangga. Oh, cakep. Nggak ada penyangga. Cakep Burunda. Jadi itu ditempel dia. Gantung itu terlepas dari bumi, nggak ada pijakan ke buminya dia. Itu digantung namanya. Oh, dia ada pijakan berupa paku. Mana? Paku Bukan itu yang bumi menjadi pijakan. itu dilepaskan kursi yang ada di bawah kakinya supaya tidak ada penyangga. Yesus disangga dengan paku. Dia tidak tergantung. Segala sesuatu yang tergantung itu tidak ada benda antara kaki sampai ke bumi. Itu yang dikatakan gantung. Yesus tidak begitu. Yesus ada penyangga paku di kakinya. Gitu loh. Kalau itu yang di saudara dinding harus gimana? tahu. Kalau Itu baju ditempel. gantung di dinding mana? Itu Memang ditempel. Iya. Samanya. Pak Juma berarti belum pernah menjadi orang yang pedesaan ya? Ya tergantung Bang. Kalau dia ditempelkan di dinding terus kasih penyangga, itu ditempel. Kalau tidak ada penyangga bagian bawah, itu baru digantung. Yang namanya gantung itu tidak ada penyangga. Nah sekarang Yesus ada penyangga enggak di kakinya? Ada, berupa paku. Berarti dia tidak digantung. Gitu ya? Bukan. Saya kira sangat jelas itu ya, sangat jelas. Nah kalau Anda telapak dengarkan, kakinya tidak menyentuh sesuatu, itu namanya tergantung. jadi salib sebenarnya itu, asal Anda tahu, saya terangkan. Salib sebenarnya itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan cross atau tanda silang atau palang atau kayu bersilang, nggak ada. Benar. Al-Quran di sini konsisten menyebutkan bahwa hakikat daripada salib yang ada di Islam itu justru mengkritisi keyakinan orang-orang Kristen yang selalu mengidentikan salib itu dengan cross. Jadi jangan lebay. Salib itu tidak seperti itu. Yang dilakoni kemudian oleh Yesus di atas tiang salib itu sebenarnya bukan salib kayak begitu, enggak. Makanya dikatakan di dalam Ulangan 21, 22, 23 yang Anda tunjukkan tadi, dia digantung di pohon. Coy. Bukan ditempel di atas tiang salib. Jadi kalau Anda menggunakan salib seperti tergantung itu harus pakai tali gitu ya. Oh, enggak, Bung. Jadi, tidak selamanya pakai tali, tapi yang pasti dalam Al-Qur'an menjelaskan yang diikat pada orang yang dihukum di masa Firaun itu pada punggung, diikat di pohon kurma, di punggungnya diikat. Itu kan menurut Al-Qur'an. Nah, sehingga kaki dan juga tangannya terurai dan juga kepalanya terurai ke bawah, sehingga mereka mati berlahan. Pemahaman saya. Nah sekarang yang diuraikan Ulangan 21, 23 juga sama, 22 juga sama. Tidak disalib seperti salibnya orang Kristen. Beda. Jadi salibnya Yesus itu salibnya Roma, bukan salibnya orang Yahudi dan bukan salibnya orang Islam itu. Makanya Dinda Kores tadi mengatakan salib yang sebenarnya dilakukan oleh Romawi terhadap Yesus itu salib Romawi. Maka yang dibatalkan itu adalah salibnya Romawi, bukan salibnya Yahudi, bukan hukum Taurat yang dibatalin. Itu hukum Romawi. Nah, sekarang kalau Anda mau memahami tentang kata salib, coba Anda terangkan ke saya. Salib itu berasal dari kata apa? Ya, saya terangkan ya. Iya, coba. Bahasa Yunaninya sebenarnya exulon ya. Jauh. Iya, makanya dengarkan dulu Pak Juma, dengar ya, dengar. Jauh. Sebenarnya intinya sebuah tiang ya. Sebuah tiang. Kalau kita melihat listrik, tiang listrik bentuknya bermacam-macam loh. Ada yang lurus, ada yang pakai apa sih itu garis horizontal,
Tapi dia tetap sebuah tiang. Jadi fokus kita bukan ke salib. Sebenarnya salib itu cuma menegaskan tiang itu bentuknya bagaimana gitu loh. Loh, salah Anda kalau salib Sebentar, ada bentuk Bang Juma. cross-nya, salah. Sebentar Bang Juma. Sebenarnya bahasa aslinya kan sulon ya. Sulon, sebuah tiang. Tapi kenapa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi salib? Bukan, kalau sulon Iya. itu bukan sebuah tiang, Bung. Itu Jadi alat apa? gantung. Aduh, parah. Aduh, coba Ini tengoklah juga terjemahan. salah, Bangsa salah Yunani. juga dia Gurunda. Kesilon Bahasa itu alat Yunani salib gantung. itu stauros, bre. Iya, Kok makanya sulos aku sih? bilang stauros itu baru salib. Kalau Anda menyebut iya, kesilon makanya itu itu alat sulon. gantung. Anda keliru, belajar lagi. Makanya Sulon. belajar kristologi Baca, supaya buka, paham. buka. Ini saya buka aplikasinya ini. Loh, kita sudah Makanya belajar kembali itu, Bung. kepada bahasa Tuh, Yunani, belajar bre. Kembali kepada bahasa kandungnya Yesus kalian gitu loh. Udah gini aja Pak Kores. Coba Pak Juma Oven Camp tunjukkan kata sulon itu apa? Ya, kesilon itu artinya alat gantung. Kalau yang Anda sebut salib itu stauros. Stauros itu baru salib. Oven Camp. Ngapain Open open camp, camp? Anda belajar aja. Di wajah saya nggak ada salib. Open cam. Nah, Stauros itu tunjukkan baru kata- salib. Dan ingat, bentuk penghukuman semacam itu sudah ada sejak zaman Babilonia kuno, Mesir dan juga Persia. Pak Juma Jadi tak salib, kemana-mana. Gurunda. jadi salib yang dilakoni oleh Romawi itu seperti yang Anda lakukan itu tidak murni dari penghukuman Yahudi. Ya, Pak tidak Juma, murni. coba kita fokus ya. Nggak nyambung Fokus betul kepada Gurunda Nggak sama nyambung. Yahudi. Nggak Nggak nyambung. Karena penghukuman bagi orang yang kemudian menghujat Allah di dalam kitabnya orang Yahudi itu jelas mereka bukan disalib tapi dirajam. Cakep. Pak Juma. Gurunda memang. Dengarkan penjelasan Memang saya. kayak gitu. Bantah saya pakai ilmu, Nggak, jangan sebentar, mendongeng, sebentar. Bung. Saya punya data loh. Loh, Silon data itu apa? artinya Coba kayu. Anda ini gini. Salib. Coba Anda baca Imamat Tapi 24 salib itu nomor menegaskan 16. bentuk kayu itu gimana? Boleh tidak Anda Paham nggak? tidak Anda bacakan saya Imamat 24 Jangan nomor imamat 16. dulu, jangan lari ke sana kemari. Kita berbicara tentang silon. Supaya Artinya Anda apa? paham Silon. letak kebenaran daripada hukuman yang dilakoni oleh orang Romawi terhadap oknum yang bernama Yesus, apakah itu hukuman Yahudi atau hukuman murni dari Romawi? Kan itu poinnya. Pak Juma, jangan ke sana kemari dulu. Coba La Pak Juma haula wala tunjukkan quwata arti kata illa billah. silau itu apa? Kenapa harus lari ke sana? Loh, Kan sudah aku bilang karena dia alat digantung gantung. pada sebuah silau. Itu alat gantung. Kalau silo Anda maksudkan Yang itu. mana? Coba tunjukkan. Mana? Sekarang alat gini gantung? aja, sekarang gini. Aduh. Coba Anda Open cam, cari. Saya coba open cam dulu lah. Saya biar tunjukkan Open silau cam. itu artinya apa. Kenapa sih orang-orang ini slow kali Loh, mau lihat kenapa orang wajahnya Pak Bang Juma nggak Suma? berani apa? Berbesar Nggak berani diri, apa? berbesar Ketemu hati. aja langsung. Loh, kok ketemu? Makanya aku bilang. Buka, Pak Juma, tolong dibuka open cam. Tuh artikan silo itu artinya apa? Kenapa open cam? Enggak, Saya nggak maksudnya biasa, nggak bukan- biasa. maksudnya Dinda open Kores, cam. Dinda Kores Bukan, tunjukkan. Coba saya open cam lah. biar Aduh, saya aku tunjukkan akun yang arti ini silo baru itu lahir apa. Gurunda, baru lahir di hari ketiga. Di subscribe dulu sampai 1000 baru bisa aku open Enggak, cam. biar saya tunjukkan silo itu artinya apa. Kok jadi Silau tuh gimana tulisannya coba ya, Pak ya. Kita ketik sama-sama lah. Silau apa? Enggak, buka aja. Besarkan saya biar saya tunjukkan. Silo itu yang terdapat dalam Galatia 3 ayat 13. Itu dikatakan Oh, Ya udah, dia ya. ngambil dari Bukan sana. Nah, kayak Dia gitu dong, ngambil- kayak gitu dong. dia ngambil dari Untuk sana menjelaskan kayu itu bentuknya hukuman. bagaimana. Aduh, Hukuman yang diperuntukkan untuk orang Roma Yunani. jangan hukuman dulu. Kita Wajar kamu. bicarakan pengertian silo itu apa. Loh. Silo itu alat gantung. Gimana? Coba buka, tunjukkan. Ya coba Anda tunjukkan aja sendiri. Oke, besarkan saya. Biar saya tunjukkan arti silo itu. of the law having Kremamenos silau. Silau anjing, silau pohon, Apa? dablek euy, bangke. Silau tuh pohon, Apa? bangke dasar. Ya, sudah besarkan, host. Biar saya Ini- tunjukkan. Aduh, parah. Belajar berapa tahun Anda? Aduh, parah saudara saya ini. Tuh, ini nomor leksikonya 386 Zulon, akar katanya Zulon dia. Nah, ini kalau di Tuh, ininya tengok tuh, kayu. tuh. Kayu. Benar kan? Dia terus gimana tadi lu bilang salib, lu ngerti salib gak sih? Bangke, Makanya saya Kesel bilang, banget gua. kata salib itu siapa yang menerjemahkan? Stauros, gue bilang. Stauros, cari Stauros. Ya, ini saya tunjukkan tuh silo artinya kayu, ya. Nah, sekarang Stauros apa coba? Stauros. Coba lu Jangan ketik kesana di situ. Dulu, jangan ke sana Lu dulu. ketik Pak. Indonesia, Jangan lu kemana. ketik Makanya Indonesia kenapa diterjemahkan salib. jadi salib. Kok kabur-kaburan sih? Kok
ini. Makanya saya bilang, kenapa diterjemahkan jadi salib? Itu hanya Iya, untuk menegaskan bentuk itu kayu itu keliruan gimana. terjemahan kalian. Salib Oh, itu itu bahasa oh, Arab. itu penyesatan. Dengar, Penyesatan itu bukan penyesatan penyesatan. terjemahan. Itu bahasa Kalau bahasa Arab. Salib guanya, itu kalau bahasa artinya- guanya gua sebut Kalau bahasa takia Arab, nanti terjemahan. semuanya bahasa Itu Arab. kalau bahasa Loh, gua. salib itu bahasa Arab, Bung. Artinya itu Semuanya apa? bahasa Arab. Sulbi. Dengar dulu. Tulang sulbi. Ya. Tadi sudah Apaan jelas sih? kilau itu kayu ya. Kayu itu bentuknya bagaimana? Ada yang berbentuk salib, ada yang bentuk lurus. Tadi saya mendengarkan Tapi saudara intinya, menunjukkan ya data dengar ya, untuk intinya sebenarnya ya, sang akrobat. digantung Anda pada menunjukkan sebuah tiang. ulangan 21 nomor 22. Intinya, aduh. Coba. Iya kan digantung pada sebuah tiang kan? Pohon. Sebuah Pohon. Mana? Ulangan 21 ayat 22 enggak ada situ pohon. Sebuah 22. tiang. Aduh, Anda belajar. Waduh. Anda Kok belajar di mana, Pak Juma saudara? harus belajar dulu. Anda belajar Loh. di mana? Anda belajar Iya. di mana? Siapa nama Ya, guru dosen apabila Kristen seorang bagi Anda? berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Ets bahasa Ibrani apa artinya? Ya sih berani apa? Oke, saya buka Pohon. aplikasi beraninya ya. Pohon. Iya, saya buka bahasa Ya. beraninya. Sambil ginting nyari Ibraninya gua kasih tahu dulu ya. Jangan kasih tahu Salibnya dulu. Yesus itu Jangan hurufnya T, ganggu-ganggu. harusnya Jangan namanya ganggu-ganggu. Tesus bukan Yesus. Karena kalau pakai Enggak, Yesus tak kemana-mana. salibnya harusnya Ini bentuknya jadi J, benar dibilang belok-belok Pak dia. Pastor tadi, ketika kalian menjawab nggak fokus. Iya, Ya silakan. udah itu dicari aja dulu, gua kan sambil ngomong ini. Coba Pak Silakan. Juma ya, di situ apa kata Ibraninya yang mengatakan sebuah tiang itu? Coba on Iya. atau al s. Ates atau ets apa Ya artinya? sudah, itu Ya, tiang. tree itu apa artinya? Tree Itu dalam bahasa Inggris. Inggris Pak Juma. Iya, Kita dalam langsung bahasa- aja ke bahasa aslinya. Iya, ets artinya apa? Bentar ya, saya buka ya. Sebentar, santai aja. Eh, Pak Juma kadang menggunakan bahasa Inggris, bahasa Arab aja gunakan sekalian. ya salib. Kan dari tadi. Ya udah, nah, sekarang Lucu, S tadi saudara udah ini. artinya ya. Coba, jangan lucu Pak Juma yang lebih lucu. Masalah lucu. Aduh, Dinda Kores. Ayo Bang Handi silakan azan di sini, Bang. Nah, udah lari kan? Enggak saudaraku lagi azan Kayu. Makassar. Edge itu kayu artinya. Iya siap guruna. Pohon, kayu Mana atau pohon. Nah, lebih mana tahu. tiang? Mana tiang? Mau saya buka. Mana Ets tiang? tiang apa? Kayu. Kayu. Tiangnya mana? Ya itu Tiangnya makanya mana? itu kan terjemahan ya. Ternyata Edge itu bahasanya pohon. kayu. Kayu. Aduh. Makanya harusnya lambangnya Iya, Yesus di pohon salib itu- itu pohon harusnya itu tuh kayu atau lambang bukan? kalau mau Bahasa gitu. Pohon aslinya itu kayu atau Kenapa bukan? diterjemahkan Atau pada bukan? sebuah tiang? Makanya kita benar ya, banyak. Enggak, saya Paham, tanya paham. dulu, pohon itu Paham kayu atau sesuatu bukan? yang memasukkan terjemahan salah. Tujuannya apa Pohon nggak itu tahu. kayu atau bukan? Nah, sudah kemana-mana lagi. Kalau tiang belum tentu kayu. Tapi kalau pohon sudah pasti kayu. Maka terjemahan yang benar adalah Pak Juma, makanya Ya, kayu, makanya Yesus digantung pada sebuah kayu, bukan sebuah beton. Paham nggak? Ya udah lambangnya ganti tali tambang dong, lambang Kristen jangan kayu salib, tali tambang kan digantung. Ya. Kayu, Pak Juma sudah mengakui kayu, lalu dialihkan ke pohon. Pohon itu ya memang kayu. Ya, toh, tapi ini kan ada kata-kata Ada yang juga pohon, ditegaskan. ada juga kayaknya pohon Supaya kita besi tiang ngerti. listrik. Kayunya itu kan. Pohon toge juga tiang bisa itu- tuh. Tiang adalah salah satu istilahnya yang berdiri ya, berdiri. Yang jelas gini Tiang izin itu dong. bisa aja setengah dari menit, besi, setengah menit. dari beton, dari Gas, kayu bisa bahan. jadi tiang. Yang jelas intinya adalah saya pelajari. ya. Saya Jadi yang simak. jelas faktanya Eh, Yesus gantian digantung dong dikit. pada sebuah tiang yang Bentar doang. adalah kayu. Bentar doang aku ada tamu nih, ada mualaf di sini nih, ada Koko Tony. Coba. Pikirnya kok Ya, jadi gini ya. Begini. Salib itu tempat orang dihukum mati, disiksa, dipermalukan dan terkutuk. Di mana? Itu intinya salib itu. di mana tertulis salib? Ya Yesus kan disiksa. Iya, saya tanya di mana tertulis salib, Ini- tempat hukuman apa? Di mana? Coba bahasa aslinya di mana? Nah, ini barusan saya ngomong. Di mana? Tunjukkan, jangan asal ngomong aja, Pak Ya, Handi. pertama Tunjukkan datanya Yesus. dong. Datanya ada di Bible itu. Satu Iya, ya. mana di ayat berapa? Bagaimana saya mau bicara kalau Anda ngomong terus? Iya, tunjukkan datanya, Ya, jangan ini bicara saya dulu. mau ngomong. Tunjukkan datanya baru jelaskan. Iya. Bagaimana saya mau ngomong kalau situ ngomong terus? Saya Tunjukkan baru datanya ngomong. dulu, Pak Handi, baru bicara jelaskan. Udah gantian ya. Boleh. Yesus setelah dikhianati oleh Yudas ditangkap.
Kemudian, Ini kita berbicara tiang kok berbicara peristiwa. iya, ini saya arahnya ke sana gitu loh. Nah, kemudian setelah itu dia pikul salib, Mana-mana. tidak pakai baju, naik ke atas, kecapean diganti oleh Simon Kirene. Sampai di atas, ini menurut Bible kamu nih, masa kamu bantah Bibelmu sih, gitu kan ya? Menurut Bible kamu nih, sampai di atas, langsung dieksekusi, kan gitu ya? Diikat tangannya, dipaku gitu. Ya, kemudian bukan digantung sebenarnya, benar ada penyangganya itu. Jadi matinya itu bukan karena disalib, matinya karena dieksekusi lambungnya kan begitu. Mati kek. Terus kemudian datanya nih di Galatia 3:13. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Artinya apa? Terjemahan lagi digunakan. Yesus memang itu Kalau terjemahannya benar Di- nggak apa-apa. ya aduh. Katanya minta data, itu ada data tadi. Artinya apa? Iya, Yesus gunakan memang dengar terjemahan dulu dong. itu yang benar gitu loh maksud aku. Yesus memang itu dieksekusi di tiang salib, dihukum mati dia. Nah, karena dihukum matinya itu, Paulus sudah menulis itu. Karena kutuk hukum Taurat gitu loh. Kemana Kemudian Pak Andi terkutuklah bicara orang nyambung. yang digantung di Kita tiang berbicara tentang salib. tiang, dia nyaliban. Saya kan ngomong tadi, aduh, kamu ini nggak paham-paham ya kalau bahasa Indonesia ya. Iya, Pak Hadi sekarang melanjutkan persoalan. Kita berbicara tentang arti daripada itu. Jadi kesimpulan saya adalah salib itu tempatnya Yesus dieksekusi, dipermalukan, diikat, Pak Andi, diikat. Pak Andi. Kenapa sih kalau saya ngomong, emang sakit ya kalau saya ngomong ya? Bukan sakit, pusing saya karena ngelantur Ya sana pusing kemari. karena memang kena ini batinnya orang Kristen. Bukan, pusing karena ngelantur ke sana kemari. Kita membicarakan tentang Saya dulu salib ada nggak? kelarin. Saya dulu Salib itu kelarin. apa itu artinya? Nah, salib coba. Saya dulu kelarin gitu loh. hari cuma bahas Nah, tiang. Setelah itu Salib itu kan bentuk sebuah tiang ya. saya simpulkan dulu ya. Tapi nggak ada kata tiang di Alkitab, Pak. Salib itu disebut kayu salib gitu saja sih. Iya, Nggak disebut kayu. tiang. Jadi saya simpulkan Tapi dong, kenapa sih nggak saya tidak diberi waktu menyimpulkan ada kata-kata gitu. penjelasan untuk seperti itu. Terakhir ya. Karena terjemahan boleh ya. Nah, saya simpulkan ya. Jadi yang ada di Bible saya aja nih, saya nggak mau ngarang-ngarang lah. Simpulkan saja arti. Ya ini Kata jangan salib Anda itu ajarin bahasa saya aslinya apa? juga mau ngomong. Dari tadi saya mendengar loh, ada 2 jam loh saya dengar di sini baru saya ngomong. Saya juga mendengarkan dari Pak Handi. Iya gantian makanya Anda sudah ngomong, saya lagi dikit. Saya kan minta izin tadi mau ngomong kan gitu. Oke. Kenapa dilarang gitu? Silakan, coba kita ganti-gantian waktunya coba. Ya itu. Nah, sekali lagi saya ulang, salib itu tempatnya Yesus dipermalukan, dieksekusi, diikat tangannya, digantung dengan. Ini jangan sakit dong kalau saya ngomong, data loh ini. Sakit, saya ketawa loh. Karena apa yang dibahas, apa yang aku nanya ada harga oli Ya disebut harga udah kangkung. ketahui aja Tuhan mau mati begitu, nyambung. nggak apa-apa. Nah, Kenapa harga sih kalau oli. saya ngomong kenapa? Enggak, saya maksudnya apa Andi? Supaya kita Ya, giring. Saya membahas ngomong itu sesuai dulu, fokus. habis saya Sesuai ngomong fokus. baru Anda gitu loh. Oke, silakan. Kenapa? Ini data di Bible, gitu ya. Ya, ada manusia dianggap Tuhan setelah dia mati Roma Nah, udah 14:9. kemana-mana, nah lihat tuh. Astagfirullah ini orang nih. Jangan ini Oh. sakit memang ini data di Bible. Jangan anak kecil tahu. Benar yang dibilang debaters tadi. Bro, saya kalau ngomong membahas. dulu, abis saya baru lu. Nggak ada yang ganggu lo. Kalau kira-kiranya salah, ya lu catat dulu. Kalau nggak bisa mengingat, ya pakai pilok dicatat di kertas di dinding rumah lu gitu lo. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi nih. Salib itu tempatnya anaknya Bunda Maria, ya, dieksekusi mati, dipermalukan. Ya, dengan cara dipaku, diikat di kayu salib itu. Jadi memang bahannya dari kayu. Tapi tidak ada satu pun menerangkan bahwa ini kayu berasal dari daerahnya Yesus atau impor dari Romawi atau dari Kalimantan. Nggak ada yang bisa menjelaskan ukurannya horizontal vertikalnya seperti apa. Tukangnya juga siapa kan begitu. Dan pakunya beli di material di mana kan begitu. Ini nggak ada bahasan. Artinya kesimpulannya adalah
Salib itu tempat Tuhannya Anda itu disiksa, dihukum, dipermalukan, kemudian terkutuk by Paulus. Terima kasih. Mudah-mudahan anak Oke. kecil mendengar ini supaya anak kecil jangan trauma. Makasih. Oke ya, gini ya teman-teman ya. Ini Pak Handi ini tak kemana-mana ceritanya. Kita berbicara tentang kata silau dan ets dalam bahasa Ibrani. Itu dulu harus kita tegaskan. Ternyata aslinya bahasanya kayu. Cuman ada yang diterjemahkan oleh bahasa Inggris tree. Tapi kita kembali ke situ, jelas itu artinya kayu. Jadi sebenarnya bahasa itu harus digantung pada sebuah kayu. Dan benar ya, Yesus digantung pada sebuah kayu. Kayu itu memang bisa berbentuk macam-macam bentuknya. Ada yang berbentuk salib, ada yang berbentuk tunggal, ada yang berbentuk cabang satu mungkin. Oleh karena itu penerjemah ingin menjelaskan bahwa kayu itu bentuknya seperti adalah salib. Salib itu istilahnya kan cross ya, sebenarnya cross. Tapi dalam bahasa apa sebenarnya nggak cross dia itu. Yang disebut silau, artinya kayu. Seharusnya cara berpikir kita seperti itu. Kalau bentuk bisa saja Pak Andi, tiang itu banyak. Tiang listrik bentuknya macam-macam, tapi dia tetap tiang ya. Tiang jemuran juga bentuknya macam-macam, tapi tetap tiang. Jadi kita jangan berfokus kepada bentuknya dulu. Gitu? Bukan, saya ada beberapa kata yang saya perhatikan, saya cermati. Kenapa terjemahan itu seperti itu gitu? Kenapa harus salib? Salib kan bukan bahasa Romawi. Jadi gini ya, ketika kita berbicara suatu poin, kita maknanya dulu apa? Kalau aksesorisnya bisa saja bermacam-macam. Besi contohnya, aksesorisnya bisa berbentuk bagaimana mana gitu loh. Tapi ini bicara kayu. Sah ya, udah jelas ya bahwa Yesus digantung pada sebuah kayu. Bentuknya bagaimana? Ditegaskan oleh terjemah, bentuknya salib. Giliran saya ya. Jadi gini. Iya. Al-Quran menerangkan wama katalu wama salabu walakin syubbihalahum. Al-Quran mengatakan gini, mereka mengatakan telah membunuhnya, ya kan? Sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam, dan mereka mengejek dengan menamainya Rasul Allah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Lalu Allah mengatakan mereka tidak membunuhnya, padahal mereka mengatakan mereka telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Jadi di dalam Al-Quran, kalau Anda paham tentang kata salib, salib itu diikat pada punggung. Apakah yang dieksekusi di tiang yang Anda imani itu diikat pada punggung? Tidak, berarti dia tidak disalib. Tapi ada kematian. Makanya Al-Quran mengatakan, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh. Memang ada pembunuhan, tapi pembunuhan itu tidak dengan cara salib. Salib dalam arti kata yang ada dalam Al-Quran. Orang yang dibunuh itu tidak dengan cara salib dalam arti kata, tidak dengan cara digantung pada punggung. Jadi kalau Anda mengatakan ada penyaliban, ya penyaliban itu kembalikan ke original teks kitab saudara. Jangan ke kitabnya umat Islam. Apakah Anda ingin mengatakan itu sebagai Tauros? Boleh. Silon juga boleh, silakan. Tapi yang pasti dia tidak disalib yang dieksekusi itu. Kenapa? Karena tidak diikat di pinggang. Berarti betul bukan Isa yang dibunuh, tetapi orang yang diserupakan. Makanya tidak dikatakan di Al-Quran, tetapi orang yang disalibnya adalah orang yang diserupakan. Tidak, tetapi dikatakan orang yang dibunuh adalah orang yang diserupakan. Kenapa? Karena kalau salib baru kenanya ke Nabi Isa. Tapi karena dia tidak disalib, tapi dibunuh, mau dia bentuk T, mau dia bentuk X, mau dia bentuk Z, ya terserah, yang penting dibunuh. Dan yang dibunuh itu bukan Nabi Isa, tetapi orang yang diserupakan. Gitu, itu yang perlu saudara pahami. Makanya kembalikan istilah di dalam agama Anda. Kalau Anda ingin kali silon, silakan aja, tapi jangan salib. Karena kalau salib berarti dia diikat di punggung. Apakah orang yang mati di agama Anda di tiang itu diikat di punggung? Kan tidak. Dipaku, lalu kemudian ditusuk perutnya, iya kan? Berarti bukan disalib, tapi dibunuh. Gitu, bukan disalib Ya. itu. Jadi istilah salib itu jangan diambil. Ya harus terima Gitu. Bapak Kam. Dan Ya, puji gitu. Tuhan ya, berarti nanti akhir zaman salib-salib itu aman, tidak jadi dihancurkan. Ya puji Tuhan lah. Nah itu dia makanya. Nah sekarang gini,
Sekarang begini, salib yang dimaksud di sana apa? Yang dimaksud Ya. Al-Quran itu apakah yang di gereja bentuk-bentuk tiang itu? Bukan. Salib Itu yang Tuhan dimaksud makanya. bukan. Salib yang dimaksud di sini adalah pemahaman bahwa Nabi Isa alaihissalam itu mati dengan cara seperti disalib. Itulah yang digugurkan kelak. Padahal Nabi Isa tidak mati secara disalib. Pandangan orang Kristen salib itu cross, bentuk T atau bentuk cross atau bentuk T. Kan begitu, Bang. Itu jelas itu. Jadi Nabi Isa itu tidak kemudian diikat di punggungnya, tetapi ada oknum yang dipaku dan itu bukan Nabi Isa. Entah siapa itu yang dihukum secara Romawi. Seperti itu, silakan. Stauros Iya, harus itu, dari apa, Pak? saudara, Bro nih. Ini ya. Stauros Bentar. dalam bahasa Yunani klasik Ya, silakan. berarti sebuah tiang yang Tahan. lurus atau seperti tiang pagar, bukan Ya. cross, gitu ya. Belajar lagi Sesungguhnya gitu ya. kami telah membunuh Al-Masih itu. Dan Ini karena lagi ucapan kesana mereka, ini. Takut gue. ya bentar, itu kan Pak Juma yang membuka itu. Jadi kenapa setiap kalimat-kalimat yang disampaikan kami tanggapi nggak boleh? Gimana ini? Ya. Dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya. Ini kan ada dua kalimat ya. Padahal mereka tidak membunuhnya. Ini perkataan Allah berarti ya. Dan tidak menyalibnya. Tetapi orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, selain mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tengok ini kalimatnya. Di atas sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Ya, itu suatu kenyataan ya, tidak keraguan-raguan itu, kepastian. Tetapi di sini kok mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Cuma dua kalimat ini aja lah. Satu, Allah mengatakan bahwa mereka yakin yang dibunuh mereka itu Isa. Tapi di bawah Allah mengatakan mereka tidak yakin. Coba komparasikan dulu kalimat itu. Berarti suratnya buat siapa, Bapak Kam? Suratnya buat siapa itu? Apakah buat Muslim atau buat non Muslim gitu? Ya udah gue jawab ya. Allah sendiri yang berkata, pertama mereka yakin bahwa itu yang dibunuh. Tetapi Allah juga mengatakan bahwa mereka masih ragu-ragu. Ini kalimatnya gimana nih? Coba. Iya, jadi gini. Di dalam Sanhedrin 43 nomor 20 di sana Yahudi mengimani Yesus itu mati oleh mereka di Mahkamah Agung dengan cara dilempari batu. Datanglah kalian gitu kan, oi, Yesus mati disalib nih, terpujilah dia. Yahudi bingung. Yesus mana nih? Perasaan kemarin baru kita rajam itu Yesusnya. Siapa? Yesus mana lagi nih yang mati? Ya Yesus yang itu. Hah? Yang kita rajam bukan yang disalib. Kayak gitu. Makanya kan di situ ada wama qataluhu wama sholabuhu. Gitu. Sesungguhnya mereka tidak menyalibnya dan tidak juga membunuhnya gitu. Dibuka aja Sanhedrin 43 nomor 20. Jadi jangan iya jadi buat kalian di kitab Weda aja sekalian tunjukkan ke Kristen. Kalau Weda ada mengenai Yesus gua bawakan juga, coba kan nggak ada gitu. Jadi kalian kan katanya percaya Yahudi, itu ya keimanan Yahudi. Jadi jangan kira Yahudi versi kalian adalah Yahudi yang di Israel. Yahudi yang di Israel punya pemahaman mereka sendiri tentang Yesus gitu. Pak Kores yang kami bilang kami percaya Yahudi siapa? Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Iya, yang percaya dengan Yahudi itu siapa? Kami kan Kristen. Nah, kami Islam nggak peduli kalian mau percaya mau enggak. Pokoknya apa yang dikatakan Kristen tentang Yesus kami ambil, apa yang dikatakan Yahudi tentang Yesus kami ambil, gitu. Ya kan? Pak Kores yang mengatakan kalian kan percaya Yahudi, saya tegaskan di mana Kristen percaya Yahudi? Karena keselamatan datang dari bangsa. Ya kalau kalian nggak percaya ya silakan. Yang penting Yesus percaya bangsa Yahudi. Yahudi itu bukan bangsa, Pak. Iya tahu dia ormas. Nah, bebas lah. jadi marilah kita ke depan diskusi itu menggunakan pilihan kata-kata yang tepat gitu loh. Jangan sambar sana sambar sini lalu disimpulkan amburadul. Itu Loh, yang jadi. Gue udah bawa data. Kalian mau mengimani Yahudi begitu silakan. Iya. Kalau enggak juga ya kasihan kalian. Jadi clear ya, udah clear ya bahwa yang dimaksud itu aslinya sebenarnya kayu ya, pada sebuah kayu.
bentuknya T, garisnya panjang ke bawah. Yang Kanaan bentuknya T, garisnya panjang ke bawah. Maka dari itu Ya, jelas. Yesus Jelas, itu ya. membatalkan hukum Romawi, bukan hukum Taurat gitu loh. Maksudnya gimana membatalkan hukum Romawi? Di mana maksudnya itu? Ya sekarang coba, ada nggak Yahudi menggunakan hukuman salib kepada apa kayak gitu, ada nggak? Contoh misalnya mereka ketika matiin domba-domba mereka disalib atau disembelih? Domba, apa hubungannya ke domba Pak? Ya kan korban penghapus dosa Yahudi kan ada juga. Aduh, tak kemana-mana aku bilang. Ya memang kita kemana-mana karena kita mencari ada nggak salib di dalam hukum Taurat. Kalau nggak ada ya jangan dipaksain, terima aja. Udah jelas di dalam Ulangan 21 ayat 22 pada sebuah kayu. Disalib atau digantung? Saya bilang pada sebuah kayu, digantung pada sebuah kayu. Ya udah kalau digantung pada sebuah kayu, Yesus kenapa logonya bukan tali tambang? Nah, digantung pada sebuah kayu itu bukan pakai tali, harus. Ya coba dicek hukuman gantung kayak gimana dong. Ayo dong kawan-kawan Kristen. Kenapa sih kalian susah banget jujur? Gini, Pak Kores ya, sangat-sangat Apa? sayangkan ya. Pak Kores hanya tahu mengerti bahwa digantung itu hanya pakai tali. Ya karena sepemahaman gua dalam hukuman-hukuman mati budaya dunia, nggak ada hukuman gantung itu pakai paku, nggak ada. Semua pakai tali tambang ke leher. Itu diterima dong kenyataannya. Iya, ternyata Pak Kores hanya paham gantung itu harus pakai tali. Ya silakan buktikan budaya dunia digantung, hukuman gantung itu pakai paku, silakan. Sebentar dulu Pak Kores. Ternyata kata gantung itu bukan hanya pakai tali aja, pakai hanger bisa digantung di hanger. Ya itu ada, ya udah silakan buktikan hukuman mati gantung itu pakai hanger, silakan kalau ada. Bukan. Kita nggak usah lama-lama lah, bayar utang lu cepetan. Seperti gantung saja Pak Kores nggak ngerti secara meluas. Iya karena gua nggak ngerti. Iya kenapa gua nggak ngerti? Karena tidak ada budaya dunia hukuman mati gantungnya itu pakai hangar atau pakai paku, nggak ada bre. Yang lain kemana kan? Semua pakai tali tambang ke leher. Kita bukan berbicara hukuman, kita berbicara tentang pengertian gantung itu apa? Itu dulu. Ya udah Yesus mati digantungnya pakai hangar atau pakai tali tambang? Coba. Digantung pada sebuah tiang. Ya digantungnya pakai hangar atau pakai tali tambang? Nah kan, digantung itu bukan harus pakai hanger. Contoh gini ya. Ya, pakai apa dong? Pakai apa? Dengar dulu. Lem, Kita pakai lem. Gantung dulu. Enggak, pengertian gantung dulu. Gantung itu bukan hanya pakai tiang, pakai hanger. Di dinding. Ya, pakai apa? Pakai apa? Dengar dulu Pak Kores, kok ketakutan ya. Bukan ketakutan gua, kesel gua nih kayak debt collector, bre. Utang nggak dibayar-bayar ini. Utang apa? Bukan ya lu utang data gitu. Mana budaya dunia yang hukuman mati gantungnya itu pakai paku atau pakai hangar? Mana? Dengar dulu. Kita berbicara tentang gantung itu apa saja sih bentuknya? Itu gantungnya hukuman atau hadiah? Coba. Gantungnya itu hukuman atau hadiah? Jangan ntar bayar utang lu. Sebentar dulu biar saya jelaskan. Nggak mau. Gantungnya itu hukuman bukan? Aduh. Kita mengerti pengertian gantung. Ya itu kan lu adu-aduhan kan kalau dialog sama gua. Coba cepet. Gantungnya itu hukuman atau bukan? Pengertian gantung Pak Kores tahu nggak artinya apa? Ya hukuman. Kalau gua hukuman. Kalau lu apa kalau lu? Pengertian gantung bukan fungsi saya tanya. Siapa yang ngomong hukuman itu fungsi? Pak Kores nggak ngerti, hanya hukuman itu praktek. Itu pengertian bukan fungsi saya tanya ya. Ya memang nggak ada yang bahas pengertian atau fungsi. Yang gue bahas ini praktek. Ketika ngomong gantung, maka itu hukuman. Dengar ya, pengertian gantung adalah sesuatu yang diletakkan sehingga tidak menyentuh bumi. Itu gantung. Oke lah, boleh silakan. Silakan di mana ada dunia menggunakan hukuman gantung pakai hangar atau pakai paku, silakan. Ya makanya kata kemana-mana. Saya pengertian gantung dulu, ya. Ya udah Yesus digantung sesuai pengertian Kristen, silakan. Terus mau kemana ini? Dengar dulu, santai aja Pak Kores ya. Saya menjelaskan dulu. Ada hukum hangar ya, Bre. Dengar dulu ya, pengertian gantung itu banyak ya. Ada dengan tali. Tapi tujuannya tetap satu, agar tidak menyentuh bumi objek yang digantung itu. Itu ya, satu. Kemudian Yesus ini domba Allah atau gantungan Allah atau apa nih? Jemuran Allah, apa ya jatuhnya dia ya? Saya belum selesai ya. Pak Kores ketakutan karena pengertian gantung aja dia cuma satu ngertinya. Ya nggak apa-apa, bikin gua takut coba, bikin gua lebih takut lagi coba. Pengen tahu gua.
Makanya Pakai benar data, saya pakai bicara. data. Bikin takut gue pakai data. Ini loh ada nih, ini misalnya di Swedia hukuman gantung pakai hangar, nah gitu. Oh iya, bukan Kores pakai salah kalau kayak gitu. hangar. Cuman kalau ternyata semua hukuman gantung pakai tali, nggak ada yang pakai paku, dan yang digantung itu di leher bukan di tangan. Terima kenyataannya, Bre. Yesus menggenapi hukum Romawi, bukan hukum Taurat, kawanku. Oke, gue mau asar dulu, kawan. Makanya bukan ngomong. Ya udah ya, itu aja paling. Nanti masuk lagi. Silakan Bang Handi atau yang lainnya. Jadi pengertian gantung itu banyak ya. Ada bisa di dinding juga bisa digantung. Contohnya baju. Itu gantung kan tuh di dinding, gitu, gantung. Tapi bukan harus pakai tali. Saya paku di situ taruh lalu saya Mati. Bajunya mati nggak? Bukan, dengar dulu. Ya bukan hukuman kalau gitu. Dengar dulu pengertian gantung. Pengertian gantung dulu ya. Dengar ya, pengertian gantung sudah ya. Artinya Yesus tergantung pada sebuah tiang. Dan itulah hukuman yang diterimanya, bukan di dinding, gitu, bukan di tali. Tapi pengertian sudah jelas bahwa dia mengalami kematian pada saat digantung. Cara gantungnya bagaimana? Bukan pakai tali, bukan pakai hanger. Sosok itu, objek itu tidak menyentuh bumi, itu namanya gantung. Paham nggak? Iya. Bapak Kam. Tapi yang sampai dipaku sini itu nggak bukan ngerti, digantung itu susah. namanya. Ya, bukan digantung, berarti yang kan dikatakan sudah saya katakan. hukuman gantung. Gantung itu Anda adalah tidak agar ngerti sosok hukuman. itu, objek itu tidak menyentuh bumi, itu namanya gantung. Iya, tapi kalau hukuman, Pak, tidak semuanya yang tidak menyentuh bumi itu gantung namanya, Pak. Nempel di dinding juga itu tidak nyentuh tanah, tapi itu bukan gantung. Iya, Yang namanya gantung bisa, pahami ya. dulu hukuman. Ya, ya. Apa Gantung hukuman bisa itu dan apa ditempelkan di gantung dinding, itu? namanya juga tergantung. Jadi ya. hukuman gantung Tapi itu, objeknya, Pak, dengar ya, beda objeknya dengan tidak orang yang menyentuh bumi. nempel di Aduh. dinding. Beda. Ini hukuman gantung artinya Pak Juma, hukuman dengarkan. pakai Saya tali. maksudnya gini, sosok itu tidak menyentuh bumi, itu namanya gantung. Lah, paham nggak? jadi kalau misalnya di dinding ditempel, tidak nyentuh bumi, apakah itu gantung juga? Ya iya. Alah. Sosok, contohnya gini ya, saya menggantung Aduh, celana parah. saya di dinding. Celana Nah, saya apakah tidak itu menyentuh hukuman? bumi. Apakah itu hukuman? Bukan berbicara hukum. Aduh, kacau nih cara berpikirnya. Loh, makanya saya katakan Saya mengerti berbicara kata tentang Bung. pengertian gantung Bung, dulu. Bung, Bung, Gak memang ngerti. tidak semuanya yang digantung itu mesti kemudian sampai mesti menggunakan tali. Misalnya Anda menyimpan celana Anda menggunakan hanger itu digantung juga, tapi itu bukan hukuman. Yang disebut hukuman gantung yang pakai Waduh. tali. Waduh, Tidak ada yang lain. kacau. Faktanya Yesus sudah menerima hukuman dengan tidak pakai tali digantung pada Nah, sebuah tiang. berarti dia bukan yang disebutkan salib. Kalau begitu, Sudah dijelaskan dari tadi kok. iya. Dia Makanya- digantung pada sebuah tiang dan tiang itu berbentuk salib. Berarti pakai tali. Loh, saya bilang tadi gantung itu artinya adalah objek itu tidak menyentuh bumi, itu namanya Lah, gantung. Sudah. Iya, kalau gantung Yesus celana betul. ketika disalib, dengar Tapi dulu, kalau dengar. gantung orang, Aduh, Pak, kalau nggak gantung ada yang cerdas. orang Nggak ada yang cerdas. pasti pakai Nggak ada yang tali. cerdas. Nggak ada yang cerdas. Kita orang Coba dihukum mati digantung sekarang kepada gini. sebuah tali. Coba sekarang begini. Coba sekarang ambil Cerdas, nggak manusia, dengarkan. Ambil orang, praktekkan, ambil orang Anda gantung enggak pakai tali. Gimana ceritanya? Aku mau tahu. Yesus Jangan Yesus. Loh, Orang Anda gantung enggak pakai tali Yesus gimana jelas ceritanya? tergantung karena dia tidak menyentuh bumi. Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Apa? Coba Anda ambil sekarang atau boneka aja, boneka jangan orang. Ambil boneka, Anda gantung. Coba Gantung ambil itu boneka, artinya Anda objek gantung. itu. Nah, kenapa? Pakai aku apa buat Anda boneka? menggantungnya? Ambil boneka Anda gantung, pakai apa Anda menggantungnya kalau bukan pakai tali? Coba, saya ingin tahu. Saja pakai paku. Nah, berarti Anda tidak menggantung, itu menempelkan orang itu di dinding atau menempelkan orang itu di tiang. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kalau Anda memaku orang di tiang, itu bukan menggantung, tapi menempelkan orang itu dengan menggunakan paku. Yang dikatakan gantung itu pakai tali, Nduk. Cuma itu aja dia tahu Pak, dia sayang sekali. Pengaruhnya. Gitu? Saya sudah katakan ya, menempelkan dengan tujuan tergantung sosok itu oke bisa.
Makanya pengertian gantung Bapak sangat-sangat rendah menurut saya. Oh iya Terus iya aja iya. ya, saya mohon maaf ya. Pengertian nggak Bapak apa-apa. itu gantung itu hanya dengan tali doang. Iya kalau hukuman Pak, bedakan gantungan dengan menggantung itu hukuman. memang banyak Pak. Ya, Gantung cara baju, menggantung. gantung celana, itu bukan hukuman. Tapi kalau dikatakan hukuman gantung, pakai leher pasti tali Pak. Pasti pakai tali kalau dikatakan Ya, gini ya. menggantung. Biar saya jelaskan pelan-pelan ya. Alah, Sebentar, jangan apa yang Anda ingin Mas. jelaskan? Sebentar, kita jangan main hafalan di sini. Kita main kecerdasan berpikir. Lah, Ya, saya enggak mengajak cerdas Bapak berpikir. cara berpikir. Bukan Sekarang Anda ambil boneka, Anda pakui kok coba. boneka? Apa hubungannya ke boneka? Supaya Anda itu sadar, ambil boneka, Anda coba paku di dinding atau paku di tiang, menggantung tidak? Atau dia menempel? Dengar ya. Kok dengar lagi pula? Ya La dengar. haula wala Saya mau quwata. menjawab. Enggak, saya tanya. Ada Ketakutan, boneka cuma berbentuk ketakutan. manusia, Anda Pak paku Juma di senantiasa tiang. ketakutan ketika saya Anda memberikan penjelasan. Anda yang ketakutan, Anda Ya, saya Anda mau menjelaskan tempel. kenapa nggak boleh. Kenapa Dengarkan. Karena Pak Juma ketakutan kebenaran, makanya setiap saya ingin menjelaskan. Iya, saya takut sama Anda, saya takut oke, sama Anda. teman-teman, ya, udah ngaku ya, dia takut Anda ya. menakutkan. Sekarang Ya, Anda jelas, ambil ketakutan. manusia, Cuma dengar, ketakutan ketika saya ambil mau manusia, Anda paku tangannya di tiang dengan kakinya, itu digantung atau ditempel? Sudah, waktu saya. Saya tanya, nggak usah asumsi. Saya tanya. Saya tanya, orang yang kamu paku di atas pohon itu digantung apa ditempel? Jawab. Saya jawab. Boleh saya jawab? Boleh nggak? Boleh ya. Oke, gini. Saya akan dari awal ya. Saya harus pelan-pelan ini menjelaskan kepada seseorang yang nggak ngerti. Saya tidak perlu penjelasan. Saya butuh Anda menjawab. Jangan lari kemana-mana. Kalau ada orang Anda paku, dengarkan. Kalau ada orang Anda paku di tiang, itu ditempel atau digantung? Digantung dengan cara ditempelkan. Ada digantung dengan cara diikat dengan tali. Parah. Ada orang digantung dengan cara diikat dengan tali. Ada orang digantung dengan cara dipakukan pada sebuah tiang. Artinya sosok itu tidak menyentuh bumi. Itu namanya arti gantung. Paham nggak sampai sini? Kurasa saya rasa yang bawah udah. Cuman Pak Juma maksakan hanya digantung itu hanya dengan tali doang. Ini kan pemahaman yang sangat sederhana. Udah, luas pengertiannya. Gantung adalah artinya agar sosok itu tidak menyentuh bumi. Itu namanya digantung. Caranya bisa dengan tali. Caranya bisa dengan ditempelkan. Caranya banyak caranya. Ya toh? Aduh, parah. Anda belajar bahasa Indonesia di mana? Gantung itu salah satu cara untuk menggantung, ya, paham nggak? Contoh, saya punya baju saya gantungkan pada sebuah dinding. Dindingnya coba belajar bahasa Indonesia lagi Pak. Belajar bahasa Indonesia. Baju saya, lalu saya taruh ya, saya tempelkan baju itu di. Waduh, masih ini ya, buset. Isinya itu tergantung Pak Juma. Aduh, coba Anda belajar bahasa Indonesia dulu. Gantung itu apa? Mudah-mudahan ya. Penjelasan ini nanti Pak Juma terbuka lah pikiran makna gantung itu apa. Inilah cara orang yang mulutnya besar tapi tidak ada isi kepala. Punya banyak penjelasan makna gantung. Dinda Kores. Anda sekarang ambil manusia, Anda paku dia di tiang, itu digantung atau ditempel? Ditempel dong, ditancap gurunda itu mah. Cara menggancap itu banyak. Bisa dengan tali, ya. Bisa dengan tali. Selamanya gantung itu tali, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah, kalau cuma itu pengertian Pak Juma, kita mau bilang apa? Nggak, makanya dia tuh kena skakmat di sini, Gurunda. Coba buktiin budaya dunia yang menggunakan hukuman gantung itu pakai salib gitu. Kita belum berbicara tewas dia di situ. Semua hukuman gantung tali tambang ke leher. Gantung dulu, Pak Kores. Kita belum ke tahap hukuman. Kita pengertian dia nggak mau ke sana, Gurunda. Saya tanya dulu itu di prank kali ya, bukan. Saya tanya dulu. Makanya kita sinonim daripada gantung apa? Sinonim dari gantung apa, Pak? Sinonim? Iya, sinonim dari kata gantung apa? Sinonim gantung ya
Saya belum dapat. Bukan coba, Pak sangkut. Juma apa sinonim? Bukan sangkut. Sangkut bukan gantung, tersangkut ya tersangkut. Lain. Nengok posisinya. Itu tersangkut. Dulu kata-katanya di mana? Dia tersangkut dalam kasus. Gimana itu? Jadi Gunakan kata-katanya kalau Anda belajar di dengan KBBI, saya tanya dulu, Pak Juma ya. gantung Dia itu tersangkut dalam bisa kasus sangkut, bisa pembunuhan. kail. Itu tergantung itu nggak? gantung. Betul. Jadi Tanya dulu, tadi selamanya kata Pak Juma pasti bilang tersangkut, identik dengan ya. tali. Nah, ya Pak Juma kata-kata tersangkut. Dia Sangkut tersangkut dengan kasus gantung, pembunuhan. dengan Itu gimana kail maknanya itu selamanya identik dengan Aduh. tali. Jadi kalau Anda hukuman gantung berarti hukuman dengan tali. Dengar dulu, nggak usah ke sana dulu. Pengertian gantung aja Pak Juma. Tadi kata tersangkut. Oke, saya gunakan kata Pengertian yang tersangkut. dibahas Gantung nggak? hukuman. Dia tersangkut kasus pembunuhan. Gimana tuh? Hah? Apa artinya? Ya udah Apa dia gini deh, tergantung? pengertian Pak, hukuman jangan gantung itu apa melebar, sih? Pak. Ini Bahasanya mesti hukuman pulang, gantung. peletot-peletot. Astagfirullahaladzim. Bahasanya dia mesti peletot-peletot. Mau diskusi dengan saya. Gimana Pak Juma ini? Tersangkut katanya harus gantung. Itu. Ya udah turun tersangkut kalau gitu. kasus pembunuhan. Kalau Anda Tergantung merasa artinya. lebih pintar ya turun. Lah ini hukuman Yesus, la haula wala Tadi kata quwata Pak Juma illa tersangkut, billah, pasti hanger tergantung. dibawa-bawa segala. Dia tersangkut kasus pembunuhan. Nama Apa lain, tersangkut Pak. dia? Gantung dan sangkut itu sama. Sama gimana? Dia tersangkut kasus pembunuhan. Itu tergantung itu. Yesus lehernya tersangkut di kayu salib, nggak boleh lah. Dan sangkut itu sama. Coba jelaskan itu. Dia tersangkut kasus pembunuhan. Dia tergantung kasus gitu. Ada ganti tali tambang lah Yesus lah, logonya lah, logo Kristen jangan kayu salib lah, tali tambang. Yesus kan digantung katanya. Baru Nggak ada hubungannya, Pak. Ini berbicara mengenai hukum. Nah, bukan Ya, kalau saya katakan wajah Anda, kalau saya katakan wajah Anda tergantung dompet Anda gimana? Pengertian Aneh gantung orang dulu ini. pahami. Udah, Pak. Ampun, kan ampun. Udah. Ampun. Udah. Berapa kali diskusi Ginting sama udah aku, kena bro? skak Ginting, Udah. udah kena skak. Nggak ada orang hukuman gantung pakai kayu salib, nggak ada bre. Ya faktanya Yesus. Beda, maka bahasa Inggris aja udah beda Ya, itu gitu. bukan Hanging disalib law, tuh, ya. hanging Makanya law jangan sama kau rampok dari crucifixion Quran. udah beda. Ah, Ya makanya jangan kau rampok bahasa Quran itu bukan bahasa disalib, ya. Saya itu tidak dibunuh. berbicara tentang Quran. Saya nggak ngerti Quran. Loh, buktinya Dan tidak salib dibunuh. kamu ambil. Buktinya Di mana salib itu kau ambil. Terjemahan. Terjemahan nenekmu kiper. Terjemahan kalau itu Enak terjemahan itu kali kau, ditegaskan, seenak ya. perut kau Menegaskan ambil bahasa Quran untuk kau definisikan sesuai dengan perutmu. Tuh, Itulah hebatnya Kristen. Tidak ada masalah. Rampok bahasa Quran dipakai untuk seenak perut. Salib itu Udahlah. digantung pakai tali pada punggung. Itu dibilang salib. Salib itu berasal dari kata apa? Salap. Salib itu punggung. Salap tuh punggung. Salap artinya punggung. Iya itu bahasa Arab tuyul. Salib artinya punggung udah disalib. La haula wala quwata illa billah. Saya tahu salib artinya punggung menurut Pak Juma. Ini Ya, dari makanya mana kau kamu? belajar asal usul kata supaya kau jangan dibodoh-bodohi Iya, terus sama salib- gereja kau. salib. Belajar kau ajarin saya kasar kan? Paham kau? Biar Memang kau tahu. kasar, Pak Juma salah itu kasar. Ketika terdesak Iya pasti makanya kalau kau berdialog itu pakai ilmu Dia kau. terdesak, pasti dia kasar. Itu udah biasa. Terdesak pula. ya makanya Ginting soalnya lu nggak mau lu tuh utang data. Gak ada Tentang data ilmunya. apa? Saya udah tunjukkan Gak ada data tadi. ilmu. Nggak punya ilmu. Ternyata dia terdesak. Sekarang saya tanya Nggak dulu, bisa sekarang dibukti saya lu tanya. mana, lu nggak punya gitu. Jangan ke sana dulu, jangan ke Biar- sana biar- dulu. Ya biar, ngapain Dinda, diterusin biar, kalau lu nggak mau bayar? Biar Dinda. Saya tanya dulu akar kata dari salib. Tuyul, akar kata dari salib apa? Sampai sekarang nggak dikasih. Mana? Akar kata dari salib itu apa? Bahasa apa itu salib itu? Aku nggak ngerti. Bahasa apa salib itu? Saya tidak ngerti untuk apa saya bahas Quran. Ya udah kalau gitu ayo teman-teman kita tepuk tangan. Oh, aku nggak penting. Orang nggak ngerti dari tadi keluar ternyata nggak ngerti. Kalau nggak ngerti jangan Berarti- ngomong dong Ginting. Terima. Berarti dari tadi ini kita ngomong Intinya sama kan tong gitu kosong Yesus berarti itu kan? membatalkan hukum Pak Juma Romawi, yang tong bukan hukum kosong. Taurat. Berarti dari tadi Cara yang kami digunakan berdialog dengan cara tong Romawi. kosong. Gitu. Parah. Ada diskusi aja Salib nggak tidak ngerti. Jadi cerita salib Apa saya hubungan? tong kosong. Enggak, salib dalam Al-Quran saya nggak ngerti apa artinya dan tidak ada hubungan. Nah dengan sekarang, saya. sekarang salib itu apa menurut yang kau pahami aja? Salib bentuknya adalah kayu yang Salib bentuknya kayu itu tuyul. bintang. Udah Tuyul. Udah Dinda koreksi lagi. apa itu yang tuyul? Kalau masalah itu.
Nggak usah kata nyerang pribadi. Aduh Pak Juma, Pak Juma. Terdesak senantiasa mengeluarkan kata-kata yang kasar. Ya toh? Ini ciri khasnya. Kita diskusi santai aja, kenapa sih? Pengertian Bibel kok disamakan dengan pengertian Al-Quran? Nggak nyambung. Bibel Makanya lain, jangan merampok. lain. Siapa yang Nah, merampok? Nggak Bibelmu ada itu merampok. apa? Tidak Kamu yang merampok, agamamu merampok kata salib. Dari mana kau ambil kata salib itu? Dari mana kau ambil kata salib? Dari mana? Dari kami sendiri. Emang Pak Nenekmu Juma kiper dari kami Nenekmu sendiri. kiper, Dari kami Pak sendiri. Juma ya, Pak. Gini Pak Juma ya. Kalau Pak Nenekmu Juma kiper, mana Bentar ada dulu. kata salib kau ambil sendiri? Dari mana kau ambil itu? Pak Makanya Juma. agama itu harus punya harga diri. Agama itu kudu punya jati diri. Jangan kerjanya cuma merampok, membodoh-bodohi orang, bodohi jemaat. Kata salib aja kamu nggak tahu. Saya sudah jelaskan. Sudah tadi gitu sok salib tahu. pengertian. Dengar dulu lah ya. Begini Pak Juma, kalau agak Saya sedikit tanya, dengar salib dulu. itu apa? Aduh, ketakutan sendiri. Setiap saya berbicara ketakutan. Begini ya. Bapak Kam. Kalau Pak Juma agak berjalan Agama di luar kerjanya sini, cuma kayak gitu agamanya. dengar dulu, dengar ya. Sadis. Kalau Pak Juma belajar agak berjalan di luar Sadis. sedikit, Pak Juma akan mengetahui banyak kata-kata yang sama maknanya berbeda. Contohnya budak. Udah, nggak usah terlalu banyak Indonesia artinya cencong, apa? Pak. Dengar Kata dulu. salib aja Anda nggak paham. Tuh, kan sudah saya jelaskan. Sudah gitu sok pintar. Saya sudah jelaskan salib Apa? adalah sebuah Salib itu tiang apa? Bahasa yang apa? ada kayunya melintang. Di mana Itu Anda salib. mendapatkan ilmu itu? Ya dari kami. Di mana Anda dapatkan ilmu salib Ya dari seperti kami. itu? Coba Anda uraikan. Akar Dari kata kami. daripada salib itu apa? Dari kami, Kami nenek lu dari kiper. kami memahami salib itu adalah bentuk tiang yang ada kayunya melintang. Itu namanya kami salib ya. Kalau Pak Juma mengerti salib adalah tulang punggung, itu urusan Pak Juma, bukan urusan kami. Jangan dipaksakan bahwa ini karena mirip harus sama. Contohnya budak. Di Indonesia artinya beda dengan Dari budak. mana Jadi akar? Malaysia. Dari mana kata Waduh, salib Pak. itu kalian ambil? Itu aja dulu masalahnya. Kenapa dari kamu? kami sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Gak usah merasa pede lah. Kepedean itu namanya. Dari kami sendiri. Kepedean. Dasar perampok. Aduh, merampok, merasa dirampok. Padahal kami nggak Ya ada iyalah. hubungan. Kitabmu Ya, itu bahasa apa? Kitabmu itu bahasa apa? Itu masalah bahasa kami. Dasar Kami kan baca Al-Quran kan? lucu. Kami kan bukan Anak pakai bahasa Tuhan tapi Al-Quran. kepepet. Anak Kok Tuhan tapi kepepet? kitabnya rampok dari kitab orang. Ya, parah. Itu namanya fitnah. Lo Tahu nggak? fitnah, original teks kitabmu apa? Tuyul. Nah, original teks kitab suci kami ada Ibrani dan ada Yunani. Ibraninya apa? Salib itu. Ibraninya Ets tadi. Dia bukan salib Pak Juma, tiang. Iya, tiang. Ingat itu ya, pasang kuping kau ya, fungsikan otak kau. Iya. Ets itu tiang. Terus Iya. bahasa Yunaninya apa? Iya. Silau, ya. Artinya juga tiang. Terus kenapa Udah. kenapa larinya ke Al-Qur'an? Siapa yang lari ke Al-Quran merasa kepedean? Itu salib tuh. Tahu ini, Pak. Tadi kau katakan, dengarkan, dengarkan. Kitab kami dasarnya dua, Ibrani, Yunani. Ibraninya apa? Ets. Yunaninya apa? Ksilo. Terus kenapa larinya ke Al-Quran? Kenapa ke salib? Al-Quran. Lah salib dari mana asalnya salib? Salib kami itu bukan artinya Al-Quran, nggak ada hubungan, Pak. Lalu dari mana kau rampok kata salib itu? Dari mana kau rampok kata salib itu? Dari mana kau ambil? Yunani tidak, Ibrani tidak. Lalu ambil dari mana? Ya, salib itu kami jelaskan sebuah tiang yang berbentuk ada cross-nya. Bukan diikat pada sebuah pohon, bukan itu artinya. Udah. Kamu cebok dulu air 1 sendok. Udah. Kamu udah pantas, nggak layak dialog dengan saya. Silakan. Yang lain silakan. Sebenarnya saya nggak pantas berdialog dengan orang yang kasar. Tapi nggak apa-apa lah, demi pengetahuan nggak apa-apa lah. Saya berbesar hati, ya kan. Menerima orang-orang yang kasar. Lanjut. Katanya budak, tapi bahasanya aja amburadul. Kamu yang amburadul tadi. Kita diskusi, bukan mau menang-menangan Pak Juma.
Harus Kamu pahami yang itu. amburadul. Kita sudah dewasa. Kamu yang amburadul. Boleh kita dari tadi dibanding berkeras, salib. ya boleh kita berkeras, tapi pilihlah kata-kata itu yang enak gitu, familiar gitu. Kata bersahabat. Masa nggak dewasa-dewasa udah lama berdiskusi? Saya nggak pernah. Justru, Pak, Bung, saya tidak perlu bermanis-manis kalau tujuannya untuk menyesatkan manusia. Paham kau? Saya bukan tidak bermanis-manis. Ya cara menyampaikan Kalau itu bisa, bermanis-manis tapi menyesatkan kayak kau buat apa? Menyesatkan apa? Pak Juma yang mau Menyesatkan apa? Salib Pak itu Juma adalah yang mau buatan kami. menyesatkan. Gila ya. Pak Apa Juma bahasa yang ingin bahasa aslinya menyesatkan. kitabmu? Dengar Ibrani, dulu, Pak Juma ada ingin juga menyesatkan Yunani. saya Ditanya untuk memaksakan kata salib yang salibnya ada dalam untuk kitab itu kemuliaan. asal dari mana? Apa bahasa Ibraninya? Etz katanya. Apa artinya? Pohon atau kayu. Loh, terus salib apa? Artinya? Artinya salib itu adalah sebuah tiang yang sebuah ada tiang. kakinya. Udah. Paksakan harus salib Jadi itu seperti jangan kami. Anda Kami paksa nggak saya ada berlembut-lembut kepada orang yang bahlul, oke? Nggak ada Ini Pak cerita. Juma Memang yang saya tegas. memaksakan kami, Saya memaksakan memang kami untuk tegas. memahami. Kalau sudah diajarkan orang keras kepala, malah dia menyesatkan orang. Saya memang tegas. Pahami itu. Bukan setiap kata yang sama artinya sama, Pak Juma. Bukan setiap kata yang sama artinya sama. Jangan kegeeran, Pak Juma ya. Contoh budak. Kata-katanya budak. Di Indonesia beda artinya dengan kata budak oleh orang Malaysia. Jadi kesimpulannya kata salib di Al-Quran beda artinya dengan kata salib di dalam Bible. Paham itu. Makanya agak jalan dikit loh, jauh. Jangan di rumah aja. Ke gunung. Pak Juma kan sering ke gunung kan? Buddha itu bahasa Melayu, sumbernya cuma satu. Salib sumbernya dari mana? Sumbernya kata salib dari mana? Saya tanya, sumbernya kata salib itu dari mana? Bisa berbeda ya, sumbernya satu. Ini enggak, saya tanya, Buddha itu bahasa Melayu. Malaysia, Indonesia sama-sama. Maknanya yang berbeda. Sekarang Anda akui salib itu berasal dari bahasa apa? Salib, ya berasal dari bahasa kami. Nenekmu tuyul, udah. Nah, tengok, dipaksanya saya harus mengakui barangnya. Nggak mau saya mengakui barang orang, Pak Juma. Barang orang ya barang orang, urusan dia. Kamu sudah mencuri, kau sudah mencuri. Mau kau katakan barang kau tetap aja ketahuan, kucluk. Punya kau Eds dan Kesilo. Kucluk, kau mau mengatakan hasil curianmu bukan curian percuma. Jancuk. Gini Pak Juma ya, cepat paham ya. Kalau itu kami curi artinya pasti sama. Tuh. Karena beda bahasa ya, bahasa Arab dengan bahasa Kamu Indonesia. curi Beda mobilnya ya. orang, habis itu kau pretelin. Sama itu. Itu kau katakan. Dari mana kata salib itu? Dari kami. Kami siapa? Kami siapa? Dasar kamu aja orang yang lebih paham masalah Kristen berdebat. Pak Juma kau hanya memperbodoh. Kasihan Kristen yang masih awam. Kalau debatersnya kayak begini, kasihan. Saya yang kasihan sama Pak Juma. Kristen yang awam itu akan semakin keras hatinya, atau mereka justru akan menjadi mualaf nanti, atau mereka jadi ateis. Gara-gara pendebatnya kayak begini. Mulutnya besar, tapi otaknya kropos, nggak ada isi. Aduh, gak ada isi otaknya. Juma. Nah, itu dia. Sangat sempit memahami bahasa. Sudah begitu nggak ada malunya gitu loh. Kata salib itu asalnya dari mana? Dari kami. Dan saya tidak mau mengakui. Kalau kami mengambil kata salib dari bahasa Arab, artinya harus sama dong. Ya toh? Ternyata nggak beda artinya, kok dipaksa harus sama, gimana? Ini dia nggak tahu malu, memaksakan diri. Gimana sih Pak Juma ini? Sadar nggak? Ini sama ketika pencuri itu sudah rubah kendaraannya, orang yang sudah dicuri itu dirubah-rubah. Habis itu Pak polisi, kalau ini barang dia pasti sama. Bagaimana mau sama? Anda sudah mendefinisikan berbeda. Loh, orang memang kami nggak ada hubungan ke sana. Loh, di kitab pun tertulis salib. Dari mana ambil kata salib? Kami buat sendiri. Tuyul ini kau penipu kau. Artinya beda. Artinya beda. Aduh, kasihan deh. Artinya beda. Guruna kan gini, Guruna.
Udah dijelas berulang kali kekristenan itu artinya kan beda. memang terbiasa mereka itu mencaplok Merampok. istilah-istilah dan budaya-budaya Makanya bangsa kitab- lain kitab kemudian Spanyol. diberikan Masalah arti yang bahasa, baru gitu. Kores. Ambil kita kata contoh Masalah pendeta. bahasa. Pendeta itu kan artinya orang-orang berilmu Masalah bahasa. gitu. Tapi di Kristen jadi apa? Jadi pemimpin umat. Kan kayak gitu loh. Pendeta kan Masalah akar-katanya misalnya bahasa. pandita gitu. Sama Kalau kayak di salib Al-Quran juga. juga ada Salib itu pendeta, apa bahasa kata Arabnya pendeta. akar-katanya guruna. Kan Di kayak gitu Al-Quran juga sama ada kata mereka ini. pendeta. Gitu loh. Di Al-Quran juga ada kata pendeta. Coba. Lah, Mana ada? Gimana itu? Gimana itu? Ayo. Lu cek Ayo. bahasa Di Arab Al-Quran ada juga pendeta, nggak ada, Bre. pendeta. Lalu katanya bahasa Inggris itu berasal dari bahasa Arab gitu. Di Kayak Al-Quran gini juga ada contoh apa pendeta. misalnya Alkitab gitu kan. Alkitab kan artinya kitab yang itu lah. Sekarang nggak bisa itu kitab sucinya Kristen dibilang kitab karena itu kumpulan kitab-kitab, harusnya kutub dia. Kalau mau Al-Kutub gitu loh. Enggak, Kalau kan mau dia gitu kan. Bible. Injil, Bible. Nanti kalian bilang Injil bahasa Arab lagi. Lah ya Injil bahasa Arab. Kalian kalau mau Memang bahasa kitab Arab suci itu. kalian Makanya Eugalion aku gitu, bilang kau itu Eugalion gitu kan. tuyul. Panggil Eugalion Dasar kitab kalian itu. Kaget Dalam kau kan? dalam buku Kaget kau. Eugalion kayak Sesuatu gitu. yang apa diakui sebagai punya dia. Lah, memang udah, Injil semua itu diakui. bahasa Quran. Aduh, semua diakui bahasa. Makanya jangan punya kitab yang kitab Spanyol separuh nyolong. Aduh. Mm-mm. Mana ada bahasa Yunani Injil? Dasar. Eugalion Ginting. Punya lu tuh Eugalion namanya. Ya iya itu bahasa Yunaninya. Itu bahasa aslinya gitu loh. Jangan Iya. cuma bilang bahasa Yunani, itu bahasa aslinya kitab kalian. Ya iya bahasa aslinya bahasa Maaf ya Yunani. kawan, kelas kita nggak sama ya. Maaf, Ya enggak maaf. jauh lah, jauh beda kita. Iya jauh. Kalian pemahaman punya bahasanya kitab aja kalian mencampur itu aduk. kitab Spanyol. Kitab kalian Udah. Spanyol, kami enggak. Udah fitnah ke sana sini kan. Ini ada kemampuannya. Nggak bisa membahas Tabiblia, mati kalau dengan mau jujur. panggil kitab kalian itu Tabiblia atau sang buku-buku. Cuma dan Pak Kores Gitu. tidak pernah berani diskusi secara jujur. Ini Lah yang kalau saya jujur tangkap. mana gitu? Mana kalau jujur kan dari tadi harusnya lu ini loh hukuman gantung Saya yang pakai sudah hangar dan katakan, paku di budaya pengertian dunia. kita. Kan mau harusnya gitu kan? Harusnya gitu kan? Pengertian Kristen dengan Islam itu beda. Jadi kalau ada kata-kata yang sama, kalau maknanya berbeda ya harus kita terima. Itu namanya jujur. Ya makanya kembali lagi dong kawanku, kembalilah ke bahasa asli kalian gitu loh. Kacau. Kenapa nggak mau sih? Kembalilah ke bahasa asli kalian. Ya iya bahasa aslinya kan tetap Pak Kores. Stauros gitu. Jangan pakai salib, Stauros. Yesus inilah yang digantung di Stauros. Ah, kan Contohnya enak kayak gini, gitu. Pak Kores, dengar ya. Contohnya gini. Apa? Arab juga bahasa Arabnya juga bisa diterjemahkan. Enggak, maksudnya ngapain Kristen ke Arab itu ngapain? Waduh, ya Kristen kan? pakai istilah bahasa Arab itu ngapain? Faktanya bahasa Arab itu juga Coba ada nggak Yahudi bahasa pakai Indonesia? istilah-istilah Yunani dan Itali? Nggak ada. Iya, Ada nggak Islam pakai saya istilah-istilah tanya, Pak Yunani dan Kores. Itali? Bahasa Nggak ada. Arab Kenapa juga Kristen ada yang itu pakai terjemahan. istilah-istilahnya Yahudi Kenapa dan bahasa Islam? aslinya jadi Kenapa? Nah, Ayolah. bahasa aslinya jadi ucapkan rap. Ya udah rap aja terus. Nggak usah Ya, dijadikan kita Tuhan. biasa ya Allah ya Robbi gitu kan. Iya. Amin ya Rap Robbal itu alamin. Kan kelar menjadi- perkara menjadi gitu. Tuhan atau Tuhan. Kenapa? Ya udah yang penting Rob gitu kan. Akar katanya Rob Iya, ada. tapi Tuhan dan kenapa? Tuhan itu memang bahasa Kenapa Yunani, itu bahasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Indonesia? gitu kan. Bahasa Ya, Indonesia itu Tuhan kan. dan Tuhan. Salib itu juga bahasa Indonesia. Alah. Alah apa? Ada orang Indonesia. Ya aduh ini ada jam dinding baru nih, tolong disalibkan dong di tembok sana. Ada ngomong kayak gitu orang Indonesia. Enggak ada, Bre. Kan? Waduh kacau ini. Enggak ada kan. Oh ini jemuran belum kering nih, tolong disalibkan lagi di jemuran di sana. Enggak ada. Nah, kacau kan cara berpikir yang kacau seperti ini. Coba terus lu bilang Ini, Rasul Pak juga Kores. bahasa Indonesia coba. Coba ada nggak? Ini ada galon kosong nih. Tolong dong ini gua rasulin lu ke sana untuk ngambil galon yang isi. Kan nggak ada juga. Ngarang-ngarang aja. Kacau. Nggak cerdas. Ya maka dari itu Bre, jangan lu bilang semua istilah itu bahasa Indonesia gitu. Karena nggak semua bahasa Indonesia menggunakan istilah Islam, nggak Hanya ada. Gitu. menggunakan hafalan. Susah, nggak cerdas. Loh, hafalan tapi ketika dipakai bisa terus apa? Mau gimana? Iya, hafalan itu harus digunakan dengan cara kritis berpikirnya. Baru Nah enak. sekarang lu mencoba kritis, coba lu gak ada hafalannya, apa yang lu kritisi? Kan kenal lagi, kan susah Ginting. Lu kalau mau bermain kata-kata sama gue Saya susah. bisa memahami tulisan yang tidak saya hafal secara kritis.
Ya udah coba apalin NRKN Hologos itu katanya ada bentuk berapa kata benda. Dan saya Tuh kan. mengkritisi Gimana coba? sesuatu Itu gua yang menghafal loh belum itu saya sampai gua paham. Dah. Ya, cara berpikir saya bisa mengkritisi sebuah tulisan yang tidak saya hafal. Ya elah ibu-ibu ketika di pasar juga dia bisa mengkritisi harga ikan dan ayam ya. Biasa itu mengkritisi itu. Nggak, kritisi saja nggak ngerti lagi artinya. Mengkritik itu mudah, Bre. Semua orang bisa gitu. Mengajarkan ilmu itu yang semua orang nggak bisa. Ya jelas ya, mereka memaksakan salib itu harus seperti dia. Emang siapa urusan sama Al-Quran? Ya udah kalau misalnya itu istilah bahasa Indonesia, kenapa orang Indonesia? Karena sama kata-katanya terus milih dia gitu. Jemuran lu salib di mana? Nggak ada tuh orang Indonesia begitu tuh. Kacau. Setiap kata yang sama dengan Arab, oh itu punya kami. Ada kata beda. Tolong dong ambilin panci gue yang gue salib di sana. Kan nggak ada juga, Bre. Nah, digantung. Ya katanya salib itu gantung. Kenapa orang Indonesia nggak ada yang pakai kata salib untuk pengganti kata gantung? Kenapa nggak ada? Waduh, nggak ngerti lagi nih kan. Katanya salib itu gantung. Salah satu cara untuk menggantung. Ya udah salah satu cara kan ada dong. Nah coba di salib itu kayak gimana? Di salib itu? Pengen tahu. Untuk menggantung Pak Kores. Iya. Cara lain dari menggantung salib. Seperti apa sih salib itu? Dipakukan di dinding. Itu juga sama menggantung. Jadi Oke ya. Salib itu dipaku ya. Salib itu dipaku. Siap. Salib itu dipaku. Sekarang gini, ada nggak pelukis ketika ngomongin lukisan? Lukisan yang paling bagus di toko kamu yang mana? Ini lukisan yang saya salib di tembok selatan sana. Ada nggak ngomong kayak gitu? Nah, itu namanya bingung. Kalau Ada nggak? untuk kata foto itu bukan menggunakan kata salib, tapi gantungkan di dinding. Yang tergantung. Iya. Maksudnya kata salib itu kan salah satu yang gantung. Salah satu arti dari kata gantung. Coba, seperti apa penggunaannya? Seperti apa? Ya, saya sudah jelaskan berulang-ulang ya. Ya lu jelas, coba kalau nggak ngasih contoh ya buat apa penjelasan lu sia-sia, Bre? Penjelasan nggak ada contoh sia-sia. Iya, brother. Ini kan saya mau jelaskan. Tapi kenapa? Dari tadi lu udah ngejelasin 2 jam. Kita tinggal ke contoh sekarang. Coba contoh penggunaan kata salib, silakan. Salib ya, Yesus digantung pada sebuah tiang. Oke, itu salib ya. Apalagi selain Yesus? Nggak ada. Sebenarnya itu katanya sebuah tiang. Tadi kan kita bahasa aslinya, itu. Makanya situ silau, ya kan. Cuman kenapa? Terus salib itu apa dong? Salib itu apa dong? Maksudnya salib itu apa sih? Iya, dengar dulu lah. Salib itu menurut pemahaman kami Kristen ya adalah sebuah kayu yang ada cross-nya. Nah, kalau disalib apa artinya? Disalib di mana? Disalib itu artinya apa disalib? Digantung pada sebuah tiang yang berbentuk cross. Oke, nah sekarang selain penggunaannya begitu bisa digunakan ke apa lagi coba? Apa aja sih yang bisa digantung di sebuah tiang itu? Maksudnya kalau dia umpamanya panci, dia bukan disalib namanya. Kalau diletakkan. Nah kalau pancinya digantung di tiang, itu pancinya disalib nggak jatuhnya? Kalau dia panci tidak menggunakan kata salib. Enggak, kalau pancinya digantung di tiang, itu jatuhnya disalib nggak namanya? Enggak, digantung gitu aja. Ya udah, apa aja yang bisa disalib? Apa aja selain Yesus? Apa lagi? Manusia aja, nggak ada lagi yang lain. Manusia doang. Itulah namanya hukuman salib, dablek. Hukuman salib apa? Itulah namanya hukuman salib, karena cuma manusia doang, nggak ada barang-barang lain atau benda-benda lain yang bisa digunakan kata salib. Itulah kenapa yang lu genapi itu hukum Romawi. Karena hukum Romawi menggunakan hukum salib, digantung di tiang. Hukum Romawi gitu. siapa? Hukum Romawi siapa? Ya kalian. Kok kalian gimana? Nggak ngerti nih aku. Yesus itu kan kalian bilang digantung di kayu. Digantung di kayu namanya apa? Disalib kan? Enggak. Terus apa? Disangrai namanya digantung di tiang. Kayu. Dengar ya. Dia digantung pada sebuah tiang dan ketepatan tiangnya itu berbentuk salib. Paham nggak? Jadi namanya apa itu disangrai namanya? Atau apa namanya? Digantung pada sebuah tiang. Oleh karena itu penerjemah, dengar ya. Penerjemah ingin menegaskan bentuk tiang itu seperti apa? Salib. Nah, bentuk salib itu apa? T kan? T kan? Bentuk salib itu T kan? Bisa T, bisa enggak cross. Atau huruf J. Yesus disalib di tiang huruf J. Atau gimana? Bengkok-bengkok dia? Ngebulat gitu badannya? Kan sudah dijelaskan ya. Salib yang dimaksud itu bentuknya seperti itu. Iya. Salibnya bentuknya seperti itu, seperti T gitu kan. Itu di apa? Itu dipakai tali tambang nggak lehernya? Atau dipaku dia? Atau dipaku? Dipaku.
Dipaku. Dipaku. Ya. Nah, kalau dipaku itu namanya digantung atau disalib? Digantung kan, sosoknya tidak menyentuh bumi. Terus kenapa orang-orang di perjanjian baru ngomongnya Yesus disalibkan? Kenapa? Waduh, nggak ngerti. Ayo kamu mau muter-muter lagi lu, gue pegang ekor lu nih, gue lemung dulu nih anjing ke tiang. Langsung saya jawab ya. Yesus digantung pada sebuah tiang, dan tiang itu berbentuk salib. Jadi bahasa manusianya disalib, itu kan bahasa sederhananya. Tapi sebenarnya maknanya Yesus digantung pada sebuah tiang yang berbentuk salib. Itu sebenarnya. Oke. Kalau gitu, kalau misalnya tiang yang berbentuk trapesium, bisa kita bilang, nah, Yesus inilah yang ditrapesiumkan, bisa kayak gitu. Emang dia di trapesium mana dia? Iya, kalau misalnya di trapesium bentuknya bisa nggak? Trapesium bentuk apa? Bentuk tiang. Iya, tiangnya bentuknya trapesium gitu loh. Emang bentuk trapesium disebut sebuah tiang? Ada yang tiang. itu kotak tapi miring, kotak Ya, tapi saya tanya, di yang mana ngeyek gitu loh. ada bentuk tiang berbentuk trapesium? Ada. Di mana? Ya ini nih gue kasih lihat ya, tiang trapesium. Nah, Ya, tiang ya, trapesium. Tiang nggak? Aduh, gua nggak bisa open cam lagi. Yalah, jangan. Ayo dong kawan-kawan 900, aku iniin dong. Siapa yang mengatakan trapesium itu adalah sebuah tiang? Ini ada nih, ini Google tuh, ini ada nih, tuh ada gambar-gambarnya tuh. Di mana trapesium itu adalah sebuah tiang? Di Google tuh, ini bentuk trapesium tuh. Saya tanya Pak Kores, apakah trapesium itu adalah sebuah tiang? Iya pakai tiang dong, penyangga pakai tiang, salib aja pakai tiang, trapesium kenapa nggak bisa pakai tiang? Duar. Iya kan? Nah, bisa nggak kita bilang gitu? Yesus inilah yang menebus dosa kita karena dia ditrapesiumkan di tiang kayu. Bisa nggak? Adalah tiang, kata ini pembodohan benar. Nggak mau kan? Karena penyaliban itu bentuk eksekusinya, bukan bentuk tiangnya. Bentuk tiang itu bisa huruf J, bisa bentuk trapesium, bisa silindris, bisa bentuk huruf, bisa macam-macam, bre. Yang berbentuk. Makanya lu tuh jangan pakai Korintus di sini. Yang disebut menyalibkan itu eksekusi hukumannya, bukan bentuk kayunya. Karena bentuk kayu penyaliban banyak. Baru saya tahu trapesium adalah sebuah tiang. Wah, kacau nih. Keciduk dia. Ya, makanya gitu loh. Jangan macam-macam gini kalau sama kami. Udah terima aja kenyataannya. Yesus itu menebus hukum Tau Romawi, bukan menebus hukum Taurat. Dah, clear perkara. Yuk, digantilah aku sama siapa kayak yang lain. Udah bubuk nih dua nih, Rudi Yohanes sama Ginting. Gimana sih Pak Kores ini? Trapesium adalah sebuah tiang katanya. Iya. Udah lu mau kemana aja udah kena. Oke lah Pak Kores. Saya lupakan aja lah itu, anggap aja Pak Kores gak pernah bicara itu. Trapesium kok bentuk sebuah tiang. Ya silakan. Sekarang namanya ginting trapesium kawan-kawan gitu. Kores trapesium. Kores trapesium. Iya. Soalnya lu gak mau menerima gitu ketika Yesus inilah yang ditrapesiumkan untuk menebus dosa kita. Lu gak mau menerima gitu. Lu maunya disalib doang. Ya, Kores trapesium. Silakan memberikan tanggapan. Ginting trape, anjay. Dia yang menggunakan kata trapesium. Kores trapesium. Ya udah, berikutnya siapa gitu? Oh, Ginting udah ini ya, udah kena skak dia. Dia nggak bisa ngebuktiin gitu. Ada penggunaan kata salib selain kepada manusia, atau ada penggunaan kata salib selain kita jangan emosional yang eksekusi hukuman Romawi tersebut. Kores mengatakan Oke, lanjut. bahwa trapesium adalah tiang ya. Enggak, itu lu yang ngomong. Gue bilang Yesus ditrapesiumkan, lu mau nerima nggak? Jadi ada tiang berbentuk trapesium gitu. Tiangnya tuh jadi 4 gitu kan, bentuknya 4 tapi dia miring ke kiri, gitu. Tahan dalam kesalahan. Aduh, emang Kores tuh kalau udah ngasih contoh jenaka semua isinya. Kores trapesium, silakan, ayo. Kores trapesium, silakan berikan tanggapan. Ya udah, Ginting, diam dulu Ginting. Berikutnya nih ada Tarigan Edison. Silakan Tarigan Edison, mau apa? Silakan. Oke, silakan. Saya istirahat dulu, santai. Saya mau nyimak dulu. Kayaknya nggak berbobot tadi si Kores itu tadi. Yang bagian mana yang nggak berbobot kawan-kawan? Bagian mana? Dia mengandai-andai. Ya udah, tadi kan topiknya begini. Ini kan yang membuat apa ya? Tadi itu Rudi Yohanes kesulitan menjawab. Gini Tarigan, topiknya itu Efesus 2:15. Dengan kematiannya, maka dia membatalkan hukum Taurat.
Efesus 2:15. Sepakat ya? Ya. Oke. Lalu kemudian Yesus matinya disalib bukan? Sepakat ya, Yesus matinya disalib? Iya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kok hukum Romawi membatalkan hukum Taurat? Silahkan. Hukum Romawi membatalkan hukum Taurat. Iya. Nggak ada hukum Romawi membatalkan hukum Taurat. Penyaliban hukumnya Taurat atau hukum Romawi? Ya? Penyaliban hukumnya Taurat atau hukum Romawi? Penyaliban itu adalah sebuah peristiwa yang sudah dinubuatkan. Oke, jadi hukum Taurat penyaliban itu gitu. Hah? Jadi penyaliban itu hukum Taurat karena ada nubuatnya. Ya. Penyaliban itu memang ada juga di dalam hukum Romawi, ada. Nah. Jadi Tuhan membatalkan hukum Taurat pakai hukum Taurat atau hukum Romawi? Jadi kok Tuhan membatalkan hukum Taurat pakai hukum Taurat? Tuhan Yesus membatalkan hukum Taurat dengan hukum keselamatan kasih. Nah, Karena hukum kasih. Karena Taurat tidak bisa menyelamatkan manusia. Oke. Nah, hukum kasih ini caranya itu disalib gitu. Iya. Oke. Jadi pengertian Yesus disalib, apa makna daripada penyaliban? Anda paham nggak? Ya, kalau Romawi penyaliban itu adalah untuk para kriminal gitu. Romawi ya. Nah, gitu. Itu orang yang ateis, itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Prinsipnya seperti itu, sama dengan Anda yang di mana Tuhan mengajarkan penyaliban kalau gitu. Memang Dimana? prinsip orang-orang yang anti kepada Yesus Kristus seperti itu. Seperti Anda juga prinsipnya. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Yang melaksanakan hukum penyaliban itu Romawi atau Yahudi? Yang Yahudi dalam pemerintahan Romawi. Romawi itu kan pemerintahannya. Atas pemerintahan Romawi, maka hukum penyaliban kepada Yesus ditegakkan. Sepakat ya? Ya. Nah, hukuman Romawi penyaliban ini membatalkan hukum Taurat. Kok bisa? Silahkan. Bukan hukuman membatalkan hukum Taurat. Kalau gitu silakan buktikan. Hukuman Romawi membatalkan hukum Taurat. Di mana Anda dapat ayatnya? Oke, kita buka data ya. Salah satu hukuman mati dari Kekaisaran Romawi adalah penyaliban. Ini data dunia ini. Yesus sekarang disalib atau dirajam? Disalib. Nah, kok bisa-bisanya hukum Romawi membatalkan hukum Taurat? Apakah bangsa pilihan sudah berganti? Silahkan. Di mana pasal apanya ayatnya ada hukuman Romawi membatalkan hukum Taurat? Ya udah, kenapa penyaliban yang dipakai untuk membatalkan hukum Taurat? Silahkan. Siapa bilang penyaliban dipakai membatalkan hukum Taurat? Jadi Yesusnya matinya apa? Dia mati demam berdarah, bukan mati disalib. Ya mati disalib. Nah, kan penyaliban hukumannya siapa? Romawi atau Yahudi? Penyaliban, makna dari penyaliban bukan membatalkan hukum Taurat. Oke, maknanya penyaliban punyanya Romawi atau punyanya Kristen? Tuhan Yesus menjadi kurban yang agung, yang maha suci. Itu cakep. Oke, sekarang silakan dibuktikan di Perjanjian Lama ada sapi disalibkan untuk menebus dosa. Di mana ayatnya sapi disalibkan? Di Perjanjian Lama ada nggak? Di mana ayatnya ada sapi disalibkan untuk menebus dosa? Nah, kalau nggak ada sapi disalibkan, kenapa Yesus disalib? Silakan. Loh. Kalau di mana ada sapi disalibkan untuk menebus dosa? Nggak ada ya dalilnya ya.
Nah, terus kenapa Yesus ini kok bukannya disembelih sebagaimana hukum Taurat, malah disalibkan pakai hukum Romawi? Silahkan. Ya. Kalau disembelih lebih kejam rasanya disalibkan. Jadi kurban dia yang tidak berdosa, dia yang maha agung, maha suci, telah menjadi kurban yang maha agung. Jadi kami orang Kristen ini nggak perlu lagi motong sapi, motong lembu untuk memberikan kurban, karena kurban yang paling besar adalah kurban anak Allah itu sendiri menjadi kurban yang maha agung, yang maha mulia. Oke. Itulah kurban yang sesungguhnya. Bukan Siap. kurban sapi, bukan kurban kambing, kurban domba, enggak. Oke. Itu kurban berhala, itu kurban sapi, kurban domba, itu semua persembahan untuk berhala. Ya udah, imamat 4 silahkan dibuang. Imamat 4 sampai 17 silahkan dibuang itu. Karena itulah kurban penghapus dosanya Yahudi. Sekarang gua tanya, kurban itu Yahudi, dengan itu cara Yahudi. disalib? Nah, Yahudi iya. bukan Kristen. Makanya yang gua tanya, kok bisa-bisanya Yesus yang disalib ini membatalkan hukum Taurat? Hukum Taurat punya Yahudi atau punya Romawi? Hukum Taurat itu hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, batalnya kok pakai hukum Romawi gitu. Sekarang coba gua pengen tahu. Roma saja enggak, bukan Yahudi, Roma bukan terima Taurat. Lah itu dia, kok bisa-bisanya kurban cara Romawi membatalkan hukum Taurat? Silahkan. Di mana ada pasalnya, ayatnya kurban penyaliban menjebatalkan hukum Taurat? Efesus 2:15 silahkan. Baca. Dengan matinya ia di kayu salib, maka ia membatalkan hukum Taurat. Iya. Dengan matinya ya kan? Ya. Bukan hukum penyaliban. Dia matinya gimana caranya? Dia mati disalib. Nah, kan matinya disalib pakai hukum siapa? Hukum Taurat atau hukum Romawi? Ya. Itu pada saat itu pemerintahan Romawi. Oke, atas kehendak siapa pemerintahan Romawi berkuasa? Atas kehendak kaisar lah. Oke, kaisar sama Tuhan tinggian mana? Menurut Anda? Kalau gue lihat dari perkataan Yesus sama, setara kaisar dan ini. Apa yang menjadi hak kaisar berikan kepada hak kaisar, apa yang menjadi hak Tuhan berikan kepada Tuhan, setara dia. Oh, jadi pemikiran Anda di situ dengan ayat itu bahwa Tuhan itu setara dengan kaisar gitu. Iya. Oh, dangkal kali pemikiran Anda. Ya nggak tahu, tanya aja Yesus. Tapi balik lagi gitu. Sekarang apakah nggak lebih bijak kalau kita katakan Yesus itu membatalkan hukum Romawi, bukan hukum Taurat? Bagaimana pendapatnya? Tidak, Yesus tidak membatalkan. Dia hanya meluruskan, menyempurnakan. Misalnya seperti ini. Di dalam hukum Taurat, di dalam hukum Yahudi, tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Ya kan? Datang Yesus membawa hukum kasih, menyatakan kalau seandainya lembumu pada hari Minggu masuk ke dalam sumur, atau orang tua Anda jatuh ke dalam sumur pada hari Sabat, Anda biarkan? Apakah Anda biarkan dia mati? Biarkan aja karena pada hari Sabat? Hah? Ya nggak tahu, karena kakek saya bukan Efraim atau Manase atau Zebulon atau Isakar gitu, nggak tahu saya. Nggak tahu. Kakek saya orang. Iya, kalau anak Anda jatuh ke dalam sumur pada hari Sabat, Anda biarkan dia tewas sampai mati, nggak ditolong? Nggak, Sabat itu apa? Ya, hari Sabat itu hari penghentian. Penghentiannya Tuhannya siapa? Israel atau Tuhannya manusia? Iya. Israel itu manusia. Ya udah, kalau disuruhnya Israel doang, kenapa gua disuruh-suruh juga kan? Emangnya Apa kamu nggak manusia?
sama dengan Bukan. Israel. Gini ya, sebelum kita kembali lagi ke topik awal, Jadi hukum kamu tanya Taurat Tuhan itu untuk Israel manusia. atau Tuhannya manusia. Ya, hukum Taurat itu untuk semua manusia. Emangnya Israel itu nggak manusia? Iya, hukum Taurat itu untuk semua manusia memang. Ah. Iyalah untuk semua umat yang percaya kepada umat yang percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Terus kenapa di Keluaran 19 dibilangnya wahai kaum Israel dan keturunan Yehuda, dengarkanlah firman Tuhan. Kenapa kok nggak dibilang wahai kaum manusia dan keturunannya Bapak Jasmanto? Kenapa nggak ke sana? Ya, karena pada saat itu firman itu turun ke bangsa Israel. Kalau Kenapa turun ke bangsa Sumanto, wahai orang Batak, nggak mungkin gitu pula Allah ngomong, ya kan? Ya udah kalau gitu salahin ininya lah, salahin Israelnya gitu. Kenapa cuma diperintahkan Israel? Sekarang kita kembali lagi. Penyaliban itu hukumnya Romawi atau hukum Taurat? Penyaliban itu adalah peristiwa kematian Yesus yang sudah dinubuatkan. Nah, dinubuatkan. Sebelum dia lahir, sebelum dia disalibkan, Yesus sudah tahu dia bakal disalibkan, bakal diadili, udah tahu dia. Oke. Jadi nubuatannya itu Yesus akan disalib dan akan diadili oleh bangsa yang menggunakan hukuman apa? Pada saat itu ya hukuman yang pemerintahan bangsa Romawi. Pas. Ya udah, terima kasih jawabannya. Kan ini enak kalau kayak gini Pak Tarigan. Jadi Yesus itu membatalkan dan menggenapi hukuman Romawi, bukan hukum Taurat. Ya, terserah Anda lah, yang penting. Terima kasih. Yesus bukan membatalkan hukum Taurat, tapi menyempurnakan hukum Taurat. Jadi, ya udah. Karena tidak ada orang bisa diselamatkan dengan hukum Taurat. Tidak ada yang bisa selamat ke surga dengan hukum Taurat. Hanya dengan tidak ada. Oke, siap. Ya udah, kita topik baru ya. Jadi hanya dengan hukum Taurat itu tidak ada manusia yang bisa diselamatkan. Termasuk hukum-hukum agama apapun dia, nggak ada yang bisa diselamatkan ke surga dengan hukum-hukum agama, nggak ada. Hukum Taurat aja nggak bisa menyelamatkan, apalagi hukum Romawi, kan gitu. Ya, apalagi hukum Arab, apalagi hukum Arab. Nah, terus kenapa Yesus malah pakai hukum Romawi? Kenapa? Yesus tidak pernah penyaliban loh, itu buktinya masih mau berdusta. Penyaliban hukum Romawi itu digunakan Yesus untuk menembus dosa. Ya. Hukum Taurat aja udah belum tentu orang bisa selamat. Ini malah pakai hukum Romawi. Gimana caranya? Penyaliban Yesus bukan pakai hukum, bukan Yesus yang menghukum, tapi itu adalah orang yang tidak mau menerima Yesus. Orang-orang yang benci kepada Yesus, orang yang tidak tahu siapa Yesus, yaitu imam-imam Yahudi yang merasa Yesus itu adalah akan menjadi raja, yang menuduh Yesus itu adalah dengan pindah-pindahan agama Yahudi, seolah-olah merasa bersaingan, mereka rasa itunya. Ya udah, jadi Yahudilah yang menggunakan hukum Romawi untuk membuat Yesus menebus dosa. Sepakat ya? Ya, pada saat itu pemerintahan di sana pemerintahan Romawi. Ya udah, kalau gitu jangan bilang dari Tuhan gitu, bilang dari Romawi. Kan kelar perkaranya. Oke, kalau dari Romawi apa keberatan Anda? Keberatannya begini. Jangan dibilang Yesus menggenapi dan menyempurnakan hukum Taurat kalau hukum Romawi yang dipakai. Paling bijak, Yesus itu menyempurnakan hukum Romawi gitu loh. Sepakat ya? Iya. Atau gimana tanggapannya? Menggenapi itu kan menyempurnakan, gimana sih lo? Iya, yang digenapi dan disempurnakan itu kan hukum Romawi jatuhnya, kan gitu. Yesus menggenapi atau menyempurnakan hukum Taurat. Iya kan? Loh,
Ya udah, Yesus matinya dirajam nggak? Matinya dilemparin batu atau disalib? Memangnya lo kira hukum Taurat itu hanya mengenai penyalipan, penghukuman penyalipan? Jangan hanya mengenai, buktiin dulu ada hukum Taurat misalnya. Jika ada anak durhaka, maka salibkanlah dia. Ada nggak kayak gitu? Emangnya hukum Taurat itu hanya mengenai penyalipan? Justru hukum Taurat nggak ada penyaliban. Silakan dikoreksi kalau gua salah. Jadi kalau nggak ada hukum Taurat mengenai penyalipan, jadi kok cerita Anda mengenai bahwasanya Yesus disalib menggenapi hukum Romawi? Jadi, Nah itu kan bingung sendiri kan? Di Taurat nggak ada dibahas hukum penyaliban, tiba-tiba dibatalkan hukum Taurat dengan penyaliban. Kok bisa begitu? Maksud Anda gimana coba? Enggak, Anda udah ngerti, nurani Anda sudah mengerti ini sebenarnya. Jadi gue tinggal. Oke, kita ulang ya. Penyaliban itu tidak ditemukan di hukum Taurat, ditemukannya di hukum Romawi. Yesus menggunakan penyaliban untuk menebus dosa manusia, kan gitu. Nah, jadi jangan dibilang Yesus menggenapi hukum Taurat, tapi Yesus menggenapi hukum Romawi harusnya. Anda menyatakan penyalipan itu nggak ada di hukum Taurat? Iya. Iya. Jadi ayat yang menyatakan terkutuklah orang yang mati di kayu salib itu bukan ayat Alkitab. Itu perjanjian baru, bukan hukum Taurat itu. Itu perjanjian baru. Galatia 3:13 kan? Ya. Itu kan seperti ada tertulis dalam mengatakan bahwasanya terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Iya, di mana itu? Itu di Yesaya ada. Nah, di Yesaya berapa kalau boleh tahu? Lupa koyak jadi Yesaya berapa. Oh, kalau gitu dilupakan saja kalau gitu. Karena sepemahaman gua baca dari Kejadian sampai Maleaki nggak ada tuh hukuman Taurat agar orang disalib, itu nggak ada. Hukum Taurat itu di perjanjian baru nggak ada hukum Taurat, kawan. Nah, tadi Kejadian sampai Maleaki memang perjanjian baru. Anda tadi itu di perjanjian baru katakan, Anda katakan hukum Taurat itu nggak ada di perjanjian baru. Oh, nggak usah mencoba berkelit dengan cara tidak nyambung gitu, Brother Tarigan. Kita semua tahu yang kita bahas gitu. Yang tadi dibilang ada tertulis terkutuklah orang yang mati di kayu salib, itu kan di Galatia. Galatia perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau Galatia itu perjanjian baru. Nah, kalau perjanjian baru bukan hukum Taurat dong. Tapi di perjanjian lama juga ada. Ya udah, di mana? Coba silakan dicek di Kejadian, di Keluaran, di Imamat, di Bilangan, dan juga di Ulangan. Silahkan cek di Google aja lah. Ya udah, kita cek di Google ya. Terkutuklah orang yang mati, terkutuklah orang yang mati di kayu lama. Alhamdulillah. Nah itu tuh ini tuh Galatia 3:13, Galatia 3:13 semua, Galatia semua ini ada tertulis, tuh tertulis di mana ini? Galatia semua. Duh. Jadi oke, kita bikin begini aja lah. Gimana? Jadi hukuman penyalipan Yesus itu saat itu yang dilakukan hukum apa? Yang dilakukan hukum penyaliban lah. Ngapain ditanya lagi? Hukum penyaliban yang dilakukan. Iya, hukum penyalipan itu hukum siapa? Romawi. Hukum Romawi. Ya. Oke, pas. Pas ya? Ya udah, terima kasih kalau gitu. Terima kasih waktunya untuk dialog. Jadi udah diakui kawan-kawan. Apa keberatannya bagi saudara kan gitu? Gue cuma butuh tanggapan. Kenapa nggak dibilang membatalkan hukum Romawi saja gitu?
Karena penyaliban hukum Romawi. Jadi yang dibatalkan itu ya hukum Romawi juga. Jadi kalau penyalibannya hukum Romawi yang dibatalkan, Yesus itu tidak pernah mengajarkan hukum Romawi. Yang Yesus ajarkan dan Yesus patuhi karena dia adalah Roh Allah, firman Allah, yang dia patuhi apa yang telah diturunkan oleh Abraham, Musa, dan lain-lain, diturunkan Tuhan, diturunkan Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya gini cara mendamaikannya, Brother Tarigan. Gini cara mendamaikannya. Ya bolehlah Yesus bilang apa Abraham, Musa, tapi Abraham, Musanya yang versi Romawi gitu, bukan versi Yahudi asli. Itulah kalau mau damai. Oh, ada rupanya hukum Taurat versi Romawi, ada versi Yahudi. Iya gitu, karena kalau kita lihat kan perjanjian baru pakainya bahasa Yunani gitu, perjanjian lama pakai bahasa Ibrani. Kalau memang benar Yesus ini dari Yahudi, tentunya akan diterima dan menggunakan bahasa Ibrani gitu. Aduh, bahasa Ibrani itu bahasa masyarakat. Dia. Masyarakat di waktu Yerusalem saat itu, bahasa Ibrani itu pada masa zaman Musa, zaman Abraham, itu masyarakatnya menggunakan bahasa Ibrani. Tapi pada masa Tuhan Yesus Kristus hadir ke dunia, bahasa yang ada di situ yang menjadi bahasa masyarakat, bahasa Yunani, begitu. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau bahasa Yunani ya untuk bangsa Yunani saja gitu. Karena posisinya gini, perjanjian baru itu lahir berbarengan dengan Yahudi Rabbinik. Apa? Seperti Quran pun bahasa Arab hanya untuk orang Arab aja, begitu. Iya, yang menerjemahkan nanti kan orang Arab kepada bangsa-bangsa lain, kan gitu. Memang seperti itulah iman Anda, ya kan? Seperti itulah iman kamu. Seperti itulah kamu mengimani agama kamu. Kami nggak seperti itu pula. Kami mengimani agama kami. Posisinya gini sekarang, Brother Tarigan gitu. Kita ambillah Kristen di Indonesia. Kita agak keluar konteks sedikit ya. Tuhannya orang Yahudi. Kitab sucinya bahasa Yunani. Yang bawa ke Indonesia orang Belanda. Yang mengimani orang Melayu. Nah ini kan gak nyambung kemana-mana ini. Coba kita contoh Musa Yahudi ya. Musa orang Israel, bahasa yang digunakan Ibrani, dan negara berkembangnya ya Israel juga. Kita lihat sekarang. Nah, Nabi Muhammad orang Arab, bahasa yang digunakan Arabik dan menyebar pusatnya di Arab gitu kan. Nah, Yesus kan enggak gitu. Kita ulang lagi Yesus. Yesus orang Yahudi, bahasanya bahasa Yunani, pusat perkembangannya di Itali, yang nyebarin orang Belanda. Kemudian yang mengimani orang Melayu. Ini jauh kemana-mana. Gitu kawanku. Itulah kehebatan Allah itu, kehebatan Tuhan Yesus itu. Jadi di luar jangkauan pikiran Anda. Yang lucu ya kan, orangnya orang Arab, bahasanya bahasa Arab. Disebarkan, disiarkan orang Arab, tidak tahu bahasa Indonesianya, hanya bahasa Arab. Diimani orang Indonesia yang nggak tahu bahasa Arab, diimani saja, tidak memahami, tidak ngerti. Itu yang lucu. Itu lucu ya. Kalau itu lucu ya tolong dikembalikan kata-kata Rasul, kata Allah, kata khotbah, itu tolong dikembalikan gitu. Majelis tolong dikembalikan. Tolong dikembalikan. Tanpa dimengerti, tanpa dipahami, hanya diimani saja. Ya udah dikembaliin sini. Istilah-istilah kami yang kalian punya itu dikembaliin gitu. Khotbah itu kembaliin pada kami. Roh itu punya kami, roh itu. Dikembaliin. Iya. Sejak kapan? Sejak bahasa Arab. Mana duluan bahasa Arab ada daripada Alkitab? Duluan bahasa Arab. Hah? Mana duluan Alkitab ada daripada orang Arab ada? Duluan orang Arab. Oh, berarti
duluanlah orang Ibrani atau orang duluanlah orang Arab ada, baru ada Abraham ya. Iya, karena Alkitabnya kekristenan di Arab itu baru ada di tahun 894. Itu namanya Kodek Mount Sinai 161 gitu kan. Itu kekristenan di Arab mungkin ya kan. Iya. Kalau di Yerusalem apalagi gitu. Untuk perjanjian lama sendiri itu Kodek Leningradensis baru ada di abad ke-13. Ngarang. Loh, pada kemana nih? Pada kemana yang Kristennya? Aku baru standby. Topiknya Habis makan, habis topiknya sholat. terlalu ini sih, topiknya terlalu. Tapi nggak apa-apa, udah diakui Kamu juga kan sih, oleh kawan-kawan Berarti- kekristenan gitu ya. Yesus Berarti menggunakan hukum Romawi. Anda Gitu. menyatakan bahwasanya Alkitab bahasa Ibrani. Bang Kores, itu ada tolonglah baru kasih ada soalnya pada jangan abad berat-berat 13. biar gak lari. Ya itu, yuk, Akhi Sidik, Bang Andi, silakan dilanjut. Aku udah kenyang ini. Bang Kores ngasih soal berat kali. Ya udah kenyang Yo, yang agama Kristen ya yang mau diskusi. Lanjut, silakan. Akhi Sidik, silakan. Jangan terlalu berat-berat lah bang. Entah gara-gara dia tuh si Ginting Dikit lah, kabur, dikit. si Rudi kabur, berat kali pula si Kores di. aku cuma pilihan ganda, hukum Romawi sama hukum Taurat, cuma itu doang. Silakan Akhi Sidik, Tengoklah silakan. gara-gara keras dia kena peringatan berapa kali dia kena peringatan gara-gara kerasnya itu. TikTok aja menolaknya cobalah. Iya. Ya, silakan lanjut. Yo, yang agama Kristen silakan diskusi. Yang mau diskusi minta permintaan ya, agama Kristen. Ya lucunya tadi si Kores itu belum naik loh, masih mau naik udah kena peringatan, nggak diterima TikTok, udah aku terima, turun lagi. Yang apa? Yang muda-muda aja kayak gini loh. Pak Tarigan. Apa? Ya, Pak Tarigan itu Yesus anaknya Maria ya Pak ya? Selamat sore Bunda Rahma, apa kabarmu? Dia dilahirkan oleh Bunda Maria. Iya, dilahirkan oleh. Iya. Berarti Alhamdulillah. anaknya Maria ya? Terima Dia kasih ya. dilahirkan oleh Bunda Sama-sama. Maria. Iya, betul. Dilahirkan oleh Bunda Maria, anaknya Maria kan? Ya, terserah Anda mau bilang apa, terserah. Loh, itu kan cuma nama sebenarnya kan. Terserah Anda lah. Enggak, maksudnya kan anaknya Maria Pak ya? Dia dilahirkan oleh perawan Bunda Maria. Berarti Mau bilang cucunya mau Anda bilang mulut, silakan saja. Enggak, maksudnya kan tanya ke bapak gitu kan. Berarti Pasrah anaknya banget Maria ya. ya? Anaknya Maria ya? Pasrah Pak, ya? Anaknya Maria kan Pak? Ya. Kalau menurut Anda, Hah? Ya Menurut namanya kalau Anda- lahir dari Ibu Maria ya anaknya Maria loh Pak. ya silakan saja, sah-sah aja. Terus kalau dari bapak? Hah? Kalau dari bapak anaknya siapa? Anak orang. Bukan anak Maria. Kalau dari saya ya anak saya lah. Oke, sekarang Yesus itu anak Maria tuh bukan Pak? Dia dilahirkan melalui Bunda Maria. Ya, melalui Bunda Maria. Berarti ibunya Yesus Maria Pak? Iya. Ibu Ya, biologis. berarti ibunya Yesus Maria. Ibu Maria biologis. anaknya Yesus ya? Ibu biologis. Iya. Itu yang saya tanya. Ibu biologis tadi memang. Nah, berarti Yesus ini anak Maria ya Pak ya? Iya. Anak Iya. biologis. Iya. Nah, waktu diangkat Yesus itu Pak, dengan tubuh itu, diangkat ke surga itu anak Maria Pak ya? Hah? Anak Maria ya? Anak Allah. Nah, terus anak Allah, terus anak Maria mana Pak? Hah? Anak Maria mana? Maria itu manusia, sedangkan Maria aja nggak diangkat ke surga. Iya. Yang saya tanya, anaknya Maria mana sekarang ini? Ada di surga? Yang diangkat ke surga itu setelah kebangkitan dan bangkit hidup kembali, itu yang diangkat ke surga itu adalah Allah. Terus anak Maria mana? Hah? Anak Marianya mana? Anak Maria dicari-cari loh. Cari-cari.
Yesus itu yang diangkat ke surga, anak Maria. Silakan Anda tariklah mana-mana. Oh, anaknya Maria. Terus carilah kemana-mana. Kamu pun kalau belum menjadi anak Allah, kalau kamu masih menjadi anak bapakmu asli, siapa nama bapakmu? Ya, bapak saya. Terus Siapa namanya? si Allah. Terus Fulan. Kalau kamu masih disebut anak si A, jangan harap kamu bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. betul. Kalau Terus kamu belum menjadi anak anak-anak Allah, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekarang iya Pak, betul. Nah, sekarang Bunda Maria lagi cari anaknya yang bernama Yesus, Pak. Di mana dia sekarang? Di mana sekarang anaknya Maria yang namanya Yesus? Di mana kau tahu ada si Maria sekarang mencari anaknya yang namanya Yesus? Lah, habis ibunya tetap harus mencari anaknya loh, Pak. Ibunya loh. Saja. Iya, maksudnya kan ibunya itu. Ibunya. Itu pertanyaan kau itu kayak pertanyaan anak-anak yang nggak pernah sekolah. Loh, kok nanya ibunya Sekarang gimana sih ya? Yang sekarang Bapak sembah ini. Gimana? Oke, yang Bapak sembah ini kan Yesus nih. Itu dialog orang goblok. Oke, oke, nggak apa-apa, Pak. Ya, saya cuma tanya, Pak. Ya, makanya saya mungkin gobloknya saya tanya ke Bapak gitu loh. Nah, sekarang Bapak kan menyembah. Saya kalau pertanyaan itu pun kalau pertanyaan goblok malas saya jawabnya gitu. Enggak, ini udah maju nih, udah maju. Nah, sekarang kan Bapak mentuankan Yesus, ya kan? Berarti Yesus itu anak Maria kan? Seperti tadi Bapak bilang. Berarti Bapak menuankan anak Maria atau salah, Pak? Saya menuhankan Yesus sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah dan sebagai anak manusia, anaknya Maria. Betul, Pak? Dia anak Allah. Yesus itu adalah firman Allah. Atau roh Allah itu sendiri yang turun ke dunia jadi manusia. Karena untuk hadir di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kita, untuk turun menjadi supaya hadir ke tengah-tengah manusia, dia harus menjadi manusia. Supaya dia bisa menjadi manusia, layaknya manusia seperti kita, maka dia harus proses dilahirkan oleh manusia, melalui manusia juga. Iya. Bang Juma mental, Bang Juma mental. Signal kali Guru Nen. Nah iya Pak, saya ngerti. Makanya saya tanya, yang Bapak tuankan kan namanya Yesus. Nah, Yesus ini kan anak Maria, berarti Bapak mentuankan anaknya Maria. Betul ya? Yesus namanya. Kan gitu. Saya mentuhankan Yesus anak Allah. Assalamualaikum Guru Nah. Lagi. Guru, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Guru Nah. Ya, lagi membaca. Lanjut. Oke, siap Guru Nah. Jadi Pak Tarigan, ya berarti Bapak menurunkan Yesus anak Maria kan atau bukan? Saya menuhankan Yesus Kristus, Yesua Al-Masih. Iya, itu anak Maria atau anak siapa? Yang turun ke dunia. Anda paham nggak apa arti Yesua Al-Masih? Iya, diurapi kan. Yang saya tanya Pak, yang saya tanya ini, ya Yesus ini kan anak Maria, Bapak mentuankan Yesus. Ya saya tanya, cuma tanya aja Pak, Bapak mentuankan anak Maria? Saya mentuhankan Yesus anak Allah. Anak Allah. Terus anak Maria yang namanya Yesus mana Pak? Udah mulai emosi, Saya menuhankan Yesus anak. Udah mulai emosi. Dan Yesus itu hadir ke dunia melalui kelahiran dari perawan Maria. Oke, saya maju nih. Oke, jadi pas waktu Yesus dalam perut kandungan ini, itu Maria menyembah siapa Pak? Waktu Yesus dalam perut kandungan? Iya. Nah, menurut Anda? Ya menurut Bapak lah, keyakinan Bapak kok menurut saya.
Jadi Ya maka- waktu Yesus dalam perut kandungan Maria ini dan bapaknya Maria ini Yusuf menyembah siapa, Pak? menurut Anda menyembah siapa? Ya tanya ke bapak lah, kok tanya ke saya? Maka timbul pertanyaan seperti itu, pikirannya apa? Lah keimanan bapak kan yang saya tanya. Gitu. Ah, Jadi pada waktu itu Maria menyembah siapa waktu Yesus dalam kandungan, Pak? Menyembah ke termasuk- Yesus dalam kandungan atau menyembah ke Sang Pencipta yang di atas? Semua orang Yahudi menyembah kepada Yahweh. Yahweh, berarti tidak menyembah Yesus. Ya, Yesus itu adalah Yahweh, sama Yahweh. dengan anak Yahweh, anak Bapa yang turun ke dunia sama seperti manusia. Berarti dia sembah ini ke dalam perutnya Maria yang Yesus itu atau menyembah ke atas gitu loh. Ya. Menurut kamu orang Yahudi menyembah ke perut apa menyembah ke atas? Oke, kalau itu ya ke atas ya, ke Yahweh. Nah, sekarang kalau Maria itu di dalam kandungannya Yahweh, kok dia nggak sembah Yahweh yang di dalam kandungannya itu? Jadi udah aku tanya tadi, menurut kamu orang Yahudi, orang Israel menyembah Allah itu menyembah ke perut apa menyembah ke atas? Iya, Yahudi menyembah ke atas kan. Katanya kan Bapak Yesus itu Tuhan. Ya saya tanya ke Bapak lah, kok Bapak balik ke saya? Gimana sih? Nanti saya nggak bisa asumsikan, itu kan keinginan Bapak loh. Jadi itu kamu berasumsi aja, asumsimu ngawur. Saya tanya aja Pak. Oke, maju dikit nih. Oke, maju. Oke. Sekarang dia udah keluar nih. Malu saya mendengar asumsi. Pas Maria melahirkan Yesus, ya kan? Nah, ya kan bayi nih digendong-gendong gitu kan, ya kan? Digendong. Nah, di situ Maria menyembah bayi itu atau menyembah yang di atas? Masih menyembah yang di atas lagi atau gimana, Pak? Iya. Yes, Maria tetap menyembah Yahweh ilahi. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan dong. Kok udah lahir, kok masih menyembah yang di atas, nggak menyembah Yesus? Ya. Gimana, Pak? Kan sama, satu. Yesus Yahweh. Yesua Al-Masya. Yesua Al-Masya. Iya. Kan lebih mudah, Pak. Lebih mudah kan kalau Maria misalnya meniduri anaknya kan ditiduri. Dia kan sama-sama di tempat tidur sama Yesus. Kok bisa Yesua Al-Masiyah? Dua bahasa itu digabung, Ibrani Arab itu. Udah Bapak udah masuk juga tadi udah nggak juga saya Yesus Al-Masih. Yesus Pak, Yesus Al-Masih Bapak ini ngarang-ngarang nih. Bapak kan gini Pak ya, Pak tadi kan waktu nih kan lebih mudah kan dia tidur nih kan, umpama si bayi ini kan udah tidur, terus Yesus bersama-sama Maria kan bersama-sama Yesus nih tidur nih ya. Nah, ya kan? Nah, sekarang lebih mudah kan dia menyembah Yesus saja gitu daripada menengadah ke atas lagi. Itu gimana, Pak? Pak Tarigan gimana sih? Maksud Anda dia saya bantu jawab Pak Tarigan. Yesus ya, ini pernah pertanyaan 2000 tahun lalu bolak-balik nih. Pernah enggak Anda membaca ayat saat di kampung pesta di kampung Kana? Maria memerintahkan supaya membantu yang punya hajatan, yang punya pesta. Terus Yesus mengatakan, waktuku belum sampai. Pernah enggak? Apa yang belum sampai? Waktu siapa? Waktuku belum sampai. Iya, apa maksudnya? Maksudnya waktuku belum sampai apa? Iya. Artinya kehendak Allah untuk dia berbuat seperti kuasa Allah belum tiba saatnya.
Oh, jadi belum tiba saatnya Yesus jadi Tuhan. Hah? Belum tiba saatnya Yesus jadi Tuhan gitu. Belum tiba saat dia melakukan apa yang diinginkan oleh manusia. Misalnya melakukan mujizat, melakukan apa yang melakukan kuasa Allah belum. Iya, oh dia masih kecil jadi belum jadi Tuhan, dia masih bayi itu ya. Karena masih kecil dia, misalnya dia dibaptis juga hari itu belum, kan gitu. Nah terus udah nih kan tadi bayi nih maju lagi nih. Nah ini udah main-main nih, kan anak-anak kan bisa main sama teman-temannya nih ya. Main-main itu teman-temannya tahu nggak dia Tuhan, sembah nggak dia itu waktu dia masih kecil itu, atau yang tetangga-tetangganya gitu. Kalau teman-temannya membaca, tahu waktu sejarah kelahiran Yesus, ya tahulah. Nah terus mereka menyembah dia Tuhan. Yesus waktu masih kecil-kecil itu main-main sama anak-anaknya. Iya. Kalau teman-temannya tahu bahwasanya sejarah dia kelahiran dia, tentu pahamlah siapa itu Yesus. Oh paham. Berarti kisaran dia udah umur 7-8 tahun ya. Nah 7-8 tahun itu udah Maria sudah menyembahnya belum? Sama tetangga-tetangga? 7-8 tahun. Iya. Enggak, dia masih ikut orang tuanya dia. Oh masih ikut orang. Terus kapan jadi Tuhan Pak? Kapan dia jadi Tuhan? Ya, dia jadi Tuhan memang dari sananya dia, karena dia bukan berasal dari dunia, karena dia bukan berasal dari dunia, maka dia disebut berasal dari Allah. Karena dia berasal dari Allah, maka disebut Tuhan. Iya, katanya tadi Bapak itu dia belum jadi Tuhan, masih nggak tahu apa-apa. Kok Tuhan nggak tahu apa-apa Pak? Masih dia bayi? Nah, gimana Pak? Katanya dari asal nih. Terus Bunda Maria nggak nyembah dia, tetangga nggak sembah dia, gimana pula tuh Pak? Katanya dari asal, tetangga juga nggak tahu, nggak sembah-sembah. Oke Pak Sidik, izin saya jawab ya. Ini bolak-balik kau tanya bolak-balik di mana-mana. Lo kan maju-maju, bolak-balik gimana nih? Iya, mana bolak-balik kau kan dari nanya Pak Tarigan kan? Dari perut, saya jawab ya. Udah lahir. Saya jawab dulu ya, supaya kau jangan bolak-balik, orang yang nggak paham kau tanya, memalukan kau itu. Loh, memalukan. Iya, memalukan kan trik. Oke, sekarang kamu sekarang saya tanya. Punya suara untuk menyuarakan menyerang Alkitab. Nanti saya jawab ini. Ya. Orang menyerang gimana? Orang iya, kau bahas Alkitab, kau nggak percaya kau bahas Alkitab. Lo kan tanya, gimana sih? Ini kan saya baca nih ya. Bahwa dia menyembah ya. Saya baca Lukas 1 ayat 46 sampai 48. Kau dengar baik-baik, kau catat ya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dia menyembah Tuhan Yesus. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Siapa itu juru selamat? Memuliakan siapa ini? Iya, juru selamat siapa? Tuhan Yesus sudah diberitahukan oleh malaikat Gabriel kepada Maria secara pribadi. Mana Maria bunyinya Maria menyembah? Sudah, kau jangan bolak-balik sih. Kau itu baca sendiri. Mana Maria menyembah Yesus? Udah ya. Jadi Maria sendiri yang berkata, Lukas 1 ayat 6, 47, 48 ya. Oke, sampai 49. Jadi kau tuh jangan pura-pura ya. Kamu tuh hanya menjebak orang yang nggak paham. Kau bawa dengan pertanyaan-pertanyaanmu untuk menyerang Alkitab. Emangnya kita bodoh? Di situ nggak ada menyembah ini, saya udah baca ini. Nggak ada yang mempan itu, memalukan cara kau itu ya. Mana datanya sini Maria menyembah. Ambil ayat firman lebih pintar Tuhan. Bapak tadi loh, katanya nggak menyembah. Untuk apa? Membenarkan ajaranmu. Kau ke laut aja sana. Di sini kan kami nanya, saya nanya. Sampaikan ke warga hutan sana, ke hutan, warga hutan. Yang tahu tentang Yesus itu ibunya dan saudara kandungnya. Yakobus, Yusuf, Yudas, Simon. Sekarang yang tahu tentang Yesus kamu atau keluarga dekatnya? Apa itu?
Oh, Yang tahu memalukan. tentang Yesus, Makanya kita nggak bisa mamanya. jawab. Yang kamu ambil Yang semua tahu penyesatan. tentang Yesus, saudara semua ya, kandungnya yang atau kamu? 929 orang. Kau harus tahu, Anda harus tahu bahwa mereka Triwira, yang tahu tentang Yesus, saudara kandungnya atau Anda? Menyebarkan toksid supaya orang yang percaya Yesus itu meragukan akan Alkitab. Enggak, saya tanya dulu. Yang Itu tahu ajaran tentang bullshit, itu Yesus, trik yang saudara-saudara licik dan licik, ya. kandungnya atau Anda? Ya udah, jadi begini ya, closing statement udah. begini ya. Ya Memang udah. sulit mengalahkan orang pintar, Nggak tapi laku. mustahil mengalahkan orang bodoh dan bebal. Nggak laku. Orang tanya sederhana, yang tahu tentang Yesus kabur dia. Oke, lanjut. Ada bersuara ya daripada ketar-ketir, Bang. Oke, Pak Tadi Ibes. gak ada Bang Juma, dia di rocos kan. Pas Bang Juma bersuara dia ketar-ketir dia, Bang. Masalahnya yang tahu tentang Yesus kan orang saudara kandungnya, ibu kandungnya, paman kandungnya, tante kandungnya, cucu kandungnya, ponaan kandungnya yang tahu tentang Yesus. Nah, siapa Yesus menurut mereka? Mereka ini kan cuma 2000 tahun baru kenal yang namanya Yesus. Itu pun asalnya dari penjajah kan? Nah, yang lebih tahu siapa? Keluarganya. Ya, keluarganya. Siapa Yesus menurut keluarganya? Jadi nggak enak saya. Rasul, utusan. Makanya nih, Bang Juma. Dengar suaranya juga ketakutan. Gimana kalau nengok muka ya? Oke, selamat sore Libercian. Ya, selamat sore juga semuanya. Salam sehat buat kita dan salam toleransi. Ya, Pak. Bang Liber bisa dijawab itu pertanyaan Bang Juma. Yang mana itu? Saya baru gabung dari belum mengikuti. Oke, yang baru aja silakan Bang Sidi, yang baru aja kalau gitu. Iya, Bang. Tadi kan nanya kan, Bang, gitu loh. Kan nanya-nanya ya, kan diskusi ya, Bang. Kan nanya-nanya aja kan, Bang, gitu. Boleh. Tapi nanti Iya. kita gantian diskusinya ya. Ya, gimana, Boleh Bang? aku nanya? Silakan, Bunda, silakan. Gantian. Silakan, Bunda. Oke, aku nanya nih Pak Liber ya, Libersia. Nah, di Lukas 6:12 ya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, ya. Pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Nah, di Yesus ini yang Anda tuhankan ternyata dia berdoa kepada Allah. Tolong dijelaskan. Silakan Bang Libersian. Itu pertanyaan Bunda Rama dijawab. Teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan minta permintaan. Bantu Bang Liber. Silakan Bang. Ya, ini tadi Lukas 16 ya, ayat 12 ya. Ya, Lukas 6:12. Lukas 6 ayat 12. Ya, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ini Yesus ini kalian tuhankan kok dia berdoa lagi kepada Allah. Ya, kemudian saya bisa jawab ya, karena saya pun coba saya dari lebih bermakna, dan meskipun saya ini bukan tokoh agama ataupun seperti pendeta ataupun ya hamba-hamba ataupun pelayan gereja, saya hanya jemaat biasa gitu. Tapi ya saya mencoba akan menjawab. Anda yang nggak apa-apa Bang, yang penting Anda bukan tokoh bangunan. Silakan lanjut. Toko bangunan pun gak apa-apa juga. Iya, itu. Gini itu menurut saya ya. Sebenarnya sih Yesus itu berdoa kepada dirinya sendiri. Nah, kita kembali kepada Trinitas, ya kan? Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Allah, Yesus sebelum ada di bumi ini, dia itu menjabat sebagai Allah, gitu, sebagai Tuhan, ya kan? Jadi ya Yesus itu dia berdoa kepada tahtanya waktu dia menjabat sebagai Tuhan gitu. Nah, karena
Bang, putus-putus bang, suaranya bang. Putus-putus bang suaranya. Dia tuh Yesus itu dia itu manusia. Bang Liber. Bang, suaranya putus-putus bang. Coba cari signal yang bagus bang. Ya. Halo, maaf tadi signal saya putus ya. Iya bang. Iya bang. Silakan. Silakan bang Sihaan. Suaranya agak jauh bang. Ya. Oke. Iya. Oke mantap. Ya gitu pula ya. Ya. Jadi kenapa Yesus berdoa seperti itu? Sebenarnya Yesus itu berdoa kepada dirinya sendiri juga. Waktu dia ibaratnya nih, Yesus itu adalah Allah. Allah What? kan? Di surga dia Berdoa Allah, pada Bapa. dirinya. Jadi Yang benar Pak. setelah iya benar. Nah, jadi Suaranya itu namanya jauh keesaan itu. Pak. Itu namanya Suaranya jauh. Suaranya jauh. ya. Nah, Jauh ya? mantap. Oh, Nah sekarang ini bagus. udah. Tadi hilang. Silakan pak. Udah ya. Iya iya. Nah, jadi Yesus itu ya kan itu adalah Allah. Allah itu sendiri juga. Jadi dia datang ke bumi ini menjadi seorang anak, itulah namanya Yesus, anak manusia. Yesus itu anak manusia. Nah, jadi sebenarnya dia itu berdoa kepada ketahtaannya yang di surga gitu. Karena dia sebagai anak, jadi dia berdoa kepada Bapa gitu. Sebenarnya sendiri juga ini itu. Karena Yang kan itu benar kembali pada dong, Trinity, Pak. Allah Bapa Putra Pak, dan Roh Pak, Kudus. yang benar. Jawaban yang benar dong. Masa dia Iya, berdoa benar. pada dirinya sendiri? Dari mana Bapak itu pemikiran seperti Itu dia tadi, itulah dia namanya kekuasaan itu, keesaan itu, kekuasaan itu. Allah tanpa batas itu, Allah tidak batas kan itunya. Itu tadi yang saya katakan itu. Tapi nggak masuk Yesus akal itu Pak. sebelum Masa ada kita Yesus. berdoa? Masa kita berdoa pada diri sendiri Pak? Yang benar Pak ini. Bapak ini sudah minum apa belum? Makanya ada nih? sebuah makanya ada sebuah lagu rohani dari agama Kristen, bagi Tuhan itu tiada yang mustahil. Apa yang tidak kita pikir, apa yang kita pikirkan itu mustahil, tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Kan ada kan Kan lagu tidak kan, masuk lagu akal. rohani bilang kalau sebagai manusia kita tidak masuk akal, tetapi kalau dari kuasanya, ya kan, apa yang tidak bisa dibuat oleh Allah atau Tuhan? Benar kan? Kalau Allah itu Pak, nggak usah berdoa. Karena dia Allah Maha Dia kan Pencipta. Pak, Allah yang sebentar Maha Pak, Kuasa. sebentar Pak. Sebentar Ya. Pak. Kalau Allah itu Pak, nggak usah Ya. berdoa. Allah itu yang mengabulkan doa. Ngapain dia berdoa Pak? Ih Bapak bikin pusing ini. Nah. Di sini Yesus yang berdoa Pak. Dia berdoa kepada Allah. Ya, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Berarti Yesus ini memohon kepada Tuhannya, kepada Allah, Pak. Iya, Aku benar. bersyukur kepadamu, Bapak, Tuhan langit dan bumi. Berarti Yesus ini berdoa kepada Bapak Allahnya nih. Nah, Yesus kalau kita bertuhan, ikuti, Pak. kalau kita ikuti kembali lagi kita jalan ceritanya itu, waktu Yesus bercahaya, benar kan? Mana datanya, Bapak ini dari Coba. tadi? Adakah seorang nabi yang waktu dia berdoa tiba-tiba dia bercahaya gitu saat dia lagi berdoa? Coba datanya, Pak. Allah, Tidak ada, Allah atau Tuhan berdoa kepada Tuhan. Benar kan? Ayo, ayo. Kalau ada datanya ya, tunjukkan, Coba. Pak. Atau sebutkan, aku Saya buka tanya nih. kembali kepada ibu. Di saat dia berdoa, ada seorang muridnya melihat dia kan, tubuhnya bercahaya kan itunya. Nggak tahu, Pak. Saya tidak tahu itu Saat dia gimana berdoa. ceritanya tuh. Kok nggak ada di situ kok. Itu dia. Makanya ada datanya, Kak, Kalau Pak. ibu, Ada ibu baca dalilnya, Kak. saraf. Dalil bagaimana maksudnya? Dalil yang Yesus bercahaya tubuhnya. Pertanyaan saya, Pak Muda, ya. Ini Yesus di sini berdoa kepada Allah. Kalau Yesus itu Tuhan atau Yesus itu Allah, nah kenapa dia berdoa kepada dirinya? Masa
Allah Yes. berdoa kepada Allah. Yesus itu berbicara Tadi kan sudah saya dengan jawab. Bapaknya Allah sebagai Allah Bapaknya yang di sorga. Itu Yesus. Yesus itu bisa berbicara langsung dengan Allah Nah, Bapa. kembali gini. Karena dia memang anak Allah. Karena dia memang Tuhan. Jadi di atas bukit itu, peristiwa di atas bukit itu, pengertian berdoa di situ, Yesus berbicara kepada Allah. Itulah peristiwa di bukit itu. Kan Yesus ini Bukan dia berdoa. Kita katakan pengertian berdoa itu adalah berbicara langsung dengan Allah Bapa. Terus kalau berdoa itu kalau Apakah- orang berdoa itu Enggak. ngapain, Pak? Ngapain kalau dia Jadi, berdoa itu? apa Yesus kalau salahnya lagi kalau- berdoa kenapa? Apakah salahnya Kalau Yesus- seorang anak berbicara dengan bapaknya? Ada nggak salahnya? Kan Bapak di dalam Yesus, Pak. Hmm? Ngapain dia berdoa lagi kalau ada di dalam dirinya? Ada nggak salahnya seorang anak berbicara dengan bapaknya? Ya kan Bapaknya di dalam dirinya. Yesus adalah Bapak itu sendiri kan. Yesus Ya. adalah bagian dari Bapak itu sendiri. Kalau Trinitas, kalau Liberty ini, dia ini kayaknya oneness ini ya. Yesus adalah Bapak. Membingungkan Pak ini kalian ini, aduh. Tolong Pak, cara ngejelasinnya itu yang masuk akal gitu. Pernah nggak Ada mendengar? Trinitas itu ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh. Itulah Trinitas. Yang kesemuanya itu adalah satu, Esa. Ya kalau satu kenapa dia berdoa lagi Pak? Kalau satu yang nggak usah berdoa, berarti dia satu kan. Yesus di dalam Bapak di dalam Yesus. Ada lagi Roh Kudus. Dia Ngapain kan berdoa berbicara pula, Pak? dengan Bapaknya. Makanya Yesus anak Allah Bapa, anak Allah. Ya kenapa mesti naik ke bukit kalau mau berbicara kepada dirinya sendiri? Kalau orang-orang itu Pak, kalau berbicara kepada dirinya sendiri itu orang gila. Lihat tuh di jalanan Pak. Bapak coba tengok di jalan ya. Kalau ada orang jalan sendiri, sebentar Pak. Kalau ada orang jalan sendiri, dia ngomong sendiri kepada dirinya, nah, berarti dia itu orang gila. Mana ada orang ngomong sama dirinya sendiri? Udah saya Ini bilang Yesus Yesus berdoa. berbicara kepada Allah Bapaknya. Dia bukan berbicara ini berdoa Pak. Iya, pengertian berdoa bagi kami Kristen itu Yesus itu tidak pernah berdoa seperti manusia. Dia langsung berbicara dengan Allah Bapa. Yes. Ya. Berbicara kepada Allah Bapa, bukankah Yesus di dalam diri Yesus ada keilahiannya? Ada Allah, ada keilahiannya. Ngapain pula dia harus berdoa kepada Allah? Ibu. Kalau di dalam dirinya ada Allah itu, ada ilahi. Bu. Ibu, Ya, saya mau nanya sama Ibu. ya. Ibu pernah nggak mendengar suatu ayat? Ibu pernah nggak mendengar sesuatu kalimat seperti ini? Isa itu adalah roh Allah dan kalam Allah. Isa roh Allah, yang benar Bapak, Isa roh Allah. Mana datanya Pak? Sembarang Pernah nggak, Bapak Pak? ngomong. Pernah nggak Ibu? Pernah nggak Ibu mendengar suatu kalimat roh Allah dan kalam? Pak, kalau ngomong yang benar dong. Kasih dalil. Ayo Pak. Kasih datanya mana? Ataupun kalam Allah. Mau di Al-Quran ataupun mau di hadits. Mana datanya kalau Nabi Isa itu adalah roh Allah? Ibu itu nggak tahu, Qurannya pun nggak tahu, dia itu nggak paham. Di dalam Al-Quran itu Pak, Nabi Isa bukan Allah. Bagaimana Ibu? Laqad kafara allazina qalu innallaha huwal Ibu, masihu. berarti Ibu nggak pernah mendengar sesuatu. Sesungguhnya kafirlah orang yang berkata bahwa Allah Berarti itu adalah Ibu Isa nggak pernah putra mendengar kalimat. Nggak usah ke Al-Quran ini, kamu belum kelar ini. Kenapa mendengar Yesus sesuatu berdoa kepada Allah? Ini belum kelar Isa kamu jawabanmu. roh Allah. Kenapa Itu- Yesus itu kembali kepada berdoa itu juga, Bu. kepada Nah, Allah, gitu kan. Pak? Ini Itu kembali ke sebentar. itu.
Kenapa Yesus berdoa kepada Allah? Yesus itu kan ada ilahi dalam dirinya. Dia adalah kalau ini konyol juga sama ini ya, Yesus only, karena Yesus adalah Bapa itu sendiri atau Allah itu sendiri. Dia berdoa kepada dirinya sendiri seperti kata Pak Liber Siahaan. Sementara Pak Tarigan yang Trinitarian, Yesus itu berdoa kepada Bapa. Padahal Bapa itu di dalam dirinya. Yesus itu ada ilahinya. Ingat, konsep Yesus adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi kalau dia berdoa kepada yang lain, ini konyol lagi ya. Harusnya ada kacau Jadi ini. konsep Tuhan kami kan ada Tuhan Allah Bapa, ada Tuhan Anak Allah, ada Tuhan dalam Roh, kan gitu. Itulah Trinitas. Ya kan satu, 3 in 1. Terus Iya, satu. Yesus adalah manusia sekaligus Tuhan, kan? Yesus kan Tuhan, berarti dia berdoa kepada Tuhan lagi. Berapa Tuhanmu? Iya. Ada Tuhan Allah Bapa, ada Tuhan Anak. Yesus Anak dalam Yesus Kristus, ada Tuhan dalam Roh. Berarti 3 Tuhanmu. Pisah-pisah toh? Ya 3 lah Tuhan itu. Ya Tuhan kami ya, Tuhan itu kan sesembahan. Iya, berarti 3. Berarti tidak satu. Itulah Trinitas. 3 dalam satu. Itu 3 dalam 1. Tapi dia kenapa berdoa lagi? Kalau mereka satu, kenapa dia berdoa lagi kepada Bapa? Berarti dia berdoa kepada pihak lain. Tidak. Dia berdoa kepada seorang anak berbicara dengan bapaknya, wajar nggak? Ibu pernah nggak dengar? Kan di dalam dirinya ini ada Bapa, ada ilahi di dalam dirinya. Ibu pernah nggak mendengar? Kan ada keilahian. Kecuali Yesus ini tidak ada ilahinya di dalam dirinya, dia hanya 100% manusia. Ya boleh kamu katakan dia berdoa kepada Bapaknya. Tapi Jadi kan dia juga ilahi. Dia manusia sekaligus ilahi. Berarti dia ini berdoa. Keilahian apa? Pengertian Ibu tentang keilahian? Ya ilahi adalah bagian daripada Tuhan. Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Iya, bagian daripada Tuhan itu sendiri, bagian dari Allah itu sendiri ya kan? Ya kenapa dia berdoa lagi kalau dia adalah bagian Allah itu sendiri? Iya. Kenapa? Iya. Udah saya bilang Trinitas itu membingungkan. Allah sebagai Bapa, ada Allah Tuhan Allah sebagai Anak, dan Tuhan Allah sebagai Roh. Kan dia satu, Pak. Trinitas, 3 in 1. Ibarat gini ya, ibarat kopi. Kita kan ada kopi tuh 3 in 1. Ada gula, ada susu, kan? Ada kopinya. Nah, ini dicampur ini jadi kopi 3 in 1. Nah, ada Allah Bapa, kemudian ada Allah Anak. Apakah salah anak berbicara dengan Bapa? nggak salah. Cuma kan di dalam Yesus adalah Tuhan juga. Keilahian Yesus itu ada di dalam dirinya. Kalau Yesus itu ada ilahinya, ngapain juga dia berdoa lagi? Ya kan dia ilahi juga. Ingat, konsep Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi berarti dia itu juga bagian daripada Tuhan. Ngapain dia berdoa lagi? Yang benar ini konsepnya, Pak. Membingungkan. Keilahian. Kalau soal berbicara tentang keilahian yang berasal dari surga, itu adalah Yesus. Apalagi nih Bapak ini, sebentar dulu Pak, Bapak ini Yesus only apa sama ini Pak Tarigan Trinitarian? Beda-beda nih paham kalian sih. Beda-beda pemahaman kalian. Tunggu berjelaskan. Yesus itu adalah anak tunggal Allah Bapa yang berasal dari surga, di mana di saat itu Bapa memberikan roh kepada Maria untuk supaya Maria mengandung Yesus. Sebab Allah itu memang benar-benar berasal dari surga, bukan berasal dari dunia. Ketika Maria sedang mengandung, itu bukan berasal dari manusia, tetapi berasal dari roh. Itu sebabnya dikatakan Yesus mempunyai ilahi. Yang saya akan menjawab ilahi tentang yang Ibu katakan tadi. Yesus itu benar-benar mempunyai ilahi yang bersama dengan Bapa. Sebab dia berbicara kepada Bapa dalam satu doanya.
Kalau dia punya ilahi, di dalam diri Yesus ada ilahi, ngapain juga dia berdoa lagi kepada ilahi? Kan dia ilahi, Pak. Bu. Dia berbicara karena orang yang berasal dari surga lah yang bisa dapat berbicara kepada Allah Bapa yang ada di surga. Allah Bapa, kan dia sendiri ada keilahiannya, Pak. Ngapain dia berdoa lagi? Loh, dia kan Tuhan, Pak. Kok Tuhan Dia berdoa bukan kepada... berdoa, makanya dia sampaikan. Dia Ya bukan Bapa, semoga kiranya sawan ini tetap dapat berlalu. Tetapi biarlah kehendakmu terjadi. Kenapa Yesus itu melakukan semuanya itu? Karena supaya menjadi suatu teladan dan contoh. Karena orang yang benar-benar kuduslah yang patut menjadi seorang contoh. Bukan orang yang berdosa. Karena Yesus bukan orang yang berdosa. Yang ingin aku tanyakan gini, Yesus ini kan Tuhan. Menurut kalian kan dia Tuhan, ya? Memang Kalau Yesus Tuhan. Ya, kenapa dia berdoa lagi kepada Tuhan? Dia berbicara kepada Allah, kepada Bapanya. Loh, bukankah Yesus dan Bapa adalah satu? Bapa, Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Tritunggal yang menjadi satu. Yang kami sembah Yesus Kristus, Allah Bapa di surga, dan Roh yang kudus. Berarti dia berdoa kepada dirinya sendiri. Kayak orang gila itu. Berdoa kepada Bukan dirinya orang sendiri. gila, ibu tidak memahami. Makanya alami Tuhan, alami dalam berdoa, supaya ibu mengerti. Karena secara manusia, secara kedagingan diterangkan kepada ibu, ibu tidak akan mengerti. Karena orang yang berbicara langsung kepada Allah itu adalah yang berbahasa roh, yang mengerti kehendak daripada Allah. Allah. Aduh. Ini kan Yesus di dalam diri Yesus ini ada ilahinya, ada kealahannya. Yesus bagian dari Bapa. Yesus satu dengan Bapa. Tapi Yesus tidak menginginkan kecongkakan ditunjukkan. Karena ketika Yesus diuji di guru pasir, dia 3 kali dicobai. Yang sesungguhnya dia bukan tidak sanggup melakukannya itu, Ibu. Dia mampu melakukan. Dia tidak menginginkan menembak ke dunia banyak ini. sekali itu alasanmu, Pak. Itu tidak Bukan masuk alasan akal. itu Intinya dia ini, sebentar nih. Intinya dia ini Tuhan, ada ilahinya di dalam dirinya. Dia bagian dari Bapa, dia berasal dari Bapa kan? Dia kan adalah firman bagian dari Bapa yang menjadi manusia. Berarti dia ada ilahinya. Kalau dia ada ilahinya, ngapain juga berdoa kepada Allah lagi? Dia kan bisa mengabulkan, Pak, karena dia adalah ilahi itu sendiri. Apa salahnya dia berbicara dengan Bapa? Salah, Pak. Kayak orang gila kalau berbicara padahal dia sendiri bisa mengabulkan. Dia berbicara dengan Allah Bapa. Ya, Kak, Bapa di dalam dirinya toh. Seperti Kok di dalam pemahamanmu. dirinya? Ya, Bapa dan Yesus adalah satu. Yang di dalam Yesus itu adalah kuasa Allah, Bapa, Roh Allah, Bapa. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Kenapa kalian bisa mengimani seperti ini ya? Loh. Jadi Yesus Tuhan, kami menyebut Yesus Tuhan karena memang dia berasal dari Allah. Bukan karena dia anak Maria, kami menyebut dia Tuhan. Kalau dia berasal dari Allah, kenapa dia berdoa lagi kepada Allah? Dia kan bagian dari Allah. Yesus satu dengan Bapaknya. Coba kita lihat lagi ya, Matius 26:39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biar cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendak yang terjadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Nah, tiba-tiba datang malaikat. Sebentar. Saya mau menanya ke Ibu, maksud daripada Sebentar. Baru kalian yang bertanya ya. Nah, ketika dia berdoa gitu, datanglah malaikat muncul malaikat. Malaikat ini memberi kekuatan. Malaikat ini ciptaan Tuhan. Kenapa malaikat yang memberi kekuatan kepada Yesus? Ingat, Yesus itu ada keilahian dalam dirinya, tidak pernah hilang karena konsep Yesus adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Ketika ada malaikat ini memberi kekuatan. Yesus semakin ketakutan. Ya, malaikat memberinya kekuatan. Lah, dia kan Tuhan. Kenapa ciptaannya memberi kekuatan?
Mana akal kalian? Jadi menurut Coba. Ibu malaikat di situ siapa? Ibu, Ya malaikat itu ciptaan Tuhan, toh? Ibu Rama. Siapa menciptakan? Ya saya. Kenapa bang? Coba jawab itu. Ibu Rama. Malaikat yang ciptakan itu adalah Tuhan. Malaikat diciptakan oleh Tuhan. Sementara Yesus adalah, kau anggap Ibu dia Rama. Tuhan toh? Kenapa dia takut kepada ciptaannya? Dia semakin takut loh. Tadi kamu macam-macam lah jawabanmu tentang ketika dia berdoa. Malaikat Entahlah yang hadir jawaban di situ itu adalah Allah. Entahlah jawabanmu ini ketika Tuhanmu takut kepada malaikat. Aku ingin dengar lagi jawabanmu ini. Ya, Yesus takut kepada malaikat. Malaikat adalah ciptaannya. Gimana itu? Ibu Rama. Silakan. Nah, ya saya. Jawablah. Ibu Rama. Kalian ini kan Ibu Rama beda-beda. pernah Ada Yesus only, ada Ibu, Trinitarian. Ibu Rama, Ayo. Siapa ini yang manggil-manggil? Jawablah, Bang. Silakan. Ibu Rama pernah apa yang di Hah? Isa adalah roh Allah? Kamu dari ke Isa Isa adalah lagi. roh Allah itu maksudnya gimana itu? Sebentar bagiannya kalau kamu bertanya Pengertian tentang Isa Nabi adalah Isa. roh Sebentar. Dan kalam Jangan Allah. kau campur adukkan lah. Sebentar kalau kamu tanya tentang Nabi Isa ya, kami jawab dengan dalil di Al-Quran dan hadis. Nah ini pertanyaanku, kenapa Tuhanmu, dengar dulu, liber. Supaya Kenapa kita Tuhanmu samakan. takut? Loh, samakan. Nggak bisa kau samakan. Nabi Isa di Al-Quran adalah Kalau Rasul. punya iman Tuhan. itu jangan emosional, biasa aja Bu. Ya oke, saya biasa ya. Malaikat Ya, ini adalah ciptaan Tuhan ya Bang Kita ya. sekarang lokasi aja. Malaikat ciptaan Tuhan toh Bang. Kenapa ini Tuhanmu yang kau anggap Tuhan ini Yesus ini takut kepada ciptaannya? Ingat, Yesus adalah 100% Tidak pernah manusia, takut. 100% Tidak pernah ilahi. Tuhan takut kepada malaikat. No, Tidak pernah. dia semakin Di mana dia semakin ditulis itu Bu? Yesus takut sama malaikat. Coba tunjukkan apanya Alkitabnya. dia semakin ketakutan Pak Bapak ini kenapa ini tidak tahu Bibelnya sih? Baca Di lah itu, mana Pak, ya. kitabnya Bu dituliskan Yesus takut sama malaikat? Oke. Tadi itu sebentar ya Pak ya. Bapak nggak tahu apa pura-pura nggak tahu nih. Oke, aku ini dulu ya dalilnya di mana ketika Yesus sabar ya Pak ya. Lukas 22. Ya Allah ya Rabbi. Iya Ustaz. Gurunda. Lukas 22. Lukas 22. Ya Allah. Atau Matius 26 nomor 38. 26:38 ya Gurunda. Karena ketika dia berdoa di sini Matius 26:29. Bang Juma ternyata diam. Mohon maaf Gurunda, aku kira tidur. Ya, nggak apa-apa. Asik nyimak gitu. Istirahat. Ya, gini ya, ketika mohon maaf ya teman-teman Gurunda dikit lagi 1 menit lah. Lalu ya setelah Yesus berdoa ya teman-teman Kristen ya, mana satunya? Oh ini ya. Setelah ia berdoa, ia kembali kepada murid-muridnya. Tidak lama jandullah mana dia? Ketika malaikatnya. Jangan lama-lama Bunda, keburu kabur rotennya. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Itu. Nah itu teman-teman ya, Lukas 22:43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberinya kekuatan. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah. Nah, kalau kita memakai akal sehat ya, ngapain dia ketakutannya gitu loh, ya teman-teman Kristen ya. Ya kan dia yang ciptakan, ngapain dia takut sama ciptaannya gitu kalau kita mau pakai akal sehat ya. Silakan tanggap itu.
Ini dia yang ditakut sama ini. Allah. Malaikat, malah malaikat yang memberi kekuatan kepada Tuhan. Lucu kan? Allah menampakkan diri sebagai malaikat datang kepada Yesus saat Yesus berdoa. Macam-macam lagi kamu itu. Saat Aduh, nggak ada di situ Allah, nggak ada. Ada aja kamu. Jadi menurut kamu malaikat itu di situ siapa? Ya malaikat. Lanjut Gurunda, ini orang. Menurut kamu Ya, malaikat itu di situ siapa dalam konteks itu? Malaikat di situ adalah Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada Yesus. Nah, Roh Kudus itu siapa Malaikat. rupanya? Hmm. Roh Kudus itu Malaikat, kan sama malaikat. dengan Allah. Allah itu adalah roh. Salah. Hmm. Allah itu Jadi adalah roh. intinya Jadi roh Allah Ya. itu menampakkan diri berupa malaikat, memberikan kekuatan kepada Yesus. Yesus di situ bukan takut kepada malaikat, tapi dia semakin menyatakan bahwasanya malaikat Allah datang ke situ, menyatakan bahwa harus kau jalani apa yang telah kira-kira isinya, harus engkau jalani salib itu. Proses penyaliban itu mesti engkau jalani supaya tergenapi semua tentang nubuat nabi-nabi. Maka di mana ada itu di mana ada nubuatannya Tuhan mati? Yesus sebagai manusia, Di Yesus mana? sebagai hidup sebagai manusia. Di mana ada tentu nubuatan dia khawatir Tuhan dan mati? takut menghadapi proses penyaliban Pak, itu. Bukan di mana dia takut ada kepada tertulis malaikat. nubuat? Di mana ada nubuat tertulis Tuhan mati? Hah? Tertulis di mana nubuatannya ada Tuhan mati, Pak? Tuhan Yesus. Iya, di mana nubuatannya ada Tuhan mati? Di Oke. kitab mana? Anda klik aja di Google nubuat kitab ayat nubuat tentang kematian Yesus. Bukan kematian Yesus, ya, EGP dengan kematiannya Yesus. Yang saya tahu, yang saya tanya, kematian Tuhan di mana tuh tertulis? Ya, kita yang disalib itu kan kematian Yesus. Peristiwa Iya, silakan aja dengan Yesus Anda yang mati di salib. Yang saya tanya, Tuhan punya nubuatan kalau dia bakal mati dibunuh manusia itu tertulis di mana? Yang disalib itu adalah peristiwa kematian Yesus. Iya, silakan aja, Pak. Yang saya tanyakan Tuhan mati kata Anda. Ya, makanya malaikat datang memberikan kekuatan supaya dia berani menghadapi itu. Nah, itu nubuatannya di mana? Kayak di mana? Di Kejadian, di Keluaran, di Bilangan, di mana tertulis itu maksud Bang Juma, Pak? Di mana tertulis? Nubuat tentang kematian Tuhan Yesus, nubuat tentang kelahiran Yesus, kematian, kebangkitan ada. Kalian klik aja di Google. Disuruhnya ada klik. ayat-ayat nubuat tentang kelahiran dan kematian. Berarti Bapak nggak tahu juga di mana tertulis. Bapak cuma asumsi aja. Saya tidak hafal kali di mana Tidak hafal. Itu dia bahaya ini kalau saya cari di Google karena saya keluar ini di ayat HP. Alkitab itu bukan mantra. Terlempar saya. Kalau mantra baru dihafal gitu. Ayat-ayat yang wajib dihafal itu adalah ayat-ayat mantra. Mantra itu baru wajib hafal. Kami memandang Alkitab itu bukan mantra. Jadi nggak mesti dihafal gitu. Ya, tutupilah kelemahan Bapak dengan Iya. tutupi aja kelemahan Jadi, Bapak kalau dengan ayat yang ayat apa yang ada Bapak ayat-ayat suka. yang wajib dihafal, doa yang wajib hafalan itu namanya mantra, ya mantra. Bukan Ya bukan karena kalau doa, ayat bukan Pak, firman Allah. kalau ayat porno Pak, ayat porno di Bibelmu itu malu lah kalau kau hafal. Buat apa kau hafal ayat porno di Bibelmu? Kau baca depan anakmu itu gimana? Kan lucu. Nggak ada ayat porno. Makanya kau malas. Otak Ih, ibu Bapak aja yang banyak lah. porno. Banyak Pak. Bapak ini bagaimana? Coba aku kutip satu. Marilah kita memuaskan birahi
ya karena suamiku tidak ada di rumah, itu kan porno Pak itu. Ih, Bapak ini. Itu coba kau baca depan anakmu itu. Kalau ayat itu langsung ayat itu aja ibu bacakan langsung ke anak ibu, itu namanya memang porno. Tapi belajar Alkitab itu belajarlah secara kontekstual. Jangan ungkapan setan, ungkapan iblis. Ibu bilang itu adalah berarti Bibelmu itu ungkapan setan, ungkapan iblis. Coba baca, Ibu pelajari dulu konteksnya itu. Oke, kita baca. Silakan baca dari ayat awal. Kamu sendiri yang bilang loh. Kamu sendiri yang bilang. Kamu bilang itu ayat iblis, ayat setan. Wih, itu perkataan iblis. Lah itu berarti Bibelmu itu perkataan iblis kah? Iya. Bapak ini bisa kau ada tertulis perkataan iblis di situ. Enggak tahu lah Pak, kalau itu Bibelmu ada. Makanya ada kau apa, pahami. apa. Baca dari awal secara konteks baca. Kenapa itu ada perkataan itu keluar? Jadi itu Bibelmu bukan firman Tuhan ya, perkataan iblis ya, perkataan setan ya. Di situ ya teman-teman. Ada ungkapan iblis juga ada tertulis di situ. Wah, masa sih iblis ikut di situ di Bibelmu? Loh, kata-kata iblis kok imani dong. Makanya kau pelajari, Ibu pelajari bagus-bagus konteksnya itu dari ayat 1 sampai terakhir. Kalau ada nanti di situ menyatakan itu adalah ayat mesum. Jadi berarti Pak, otak ibu yang mesum gitu. Gini ya. Ketika Lut berzina dengan anaknya di dalam gua, nah pelajaran apa yang bisa Anda petik dari Bibel Anda itu? Ya, ketika Lut berbuat mesum, berzina dalam gua dengan anaknya, pelajaran apa yang Anda petik dari Bibel Anda? Bibel itu kan menjadi pedoman buat Anda. Nah, apa yang bisa petik itu? Apa hikmah yang bisa petik Anda yang Anda petik dari perbuatan Lut? Silakan. Coba baca natsnya di mana Lut berzina di gua. Ini orang kok tidak baca. Kejadian 19 ayat 31. Baca aja Pak, buka Pak. Kejadian 19 Pak. Coba baca Kejadian 19. Bapak yang baca Pak, bibir Bapak. Bapak ini enak kali. Udah aku kasih tahu, aku pula suruh baca. Ini ada yang mengungkapkannya tadi. Yang mengungkapkannya suruh baca. Selamat sore Pak Richard. Nah, itu di Bibelmu, aku bertanya ya, kata-kata yang tidak seharusnya ada di Bibelmu itu ya, cerita yang tidak seharusnya ada di sebuah kitab suci yang kalian anggap itu adalah firman Tuhan ya. Seorang bapak berzina dengan anaknya di dalam gua, itu menurutmu tuh gimana itu? Apa bisa kau teladani? Apa yang bisa kau ambil pelajaran dari situ? Silakan. Sarankan ke kami. Assalamualaikum. Antum. Silakan, Bang. Silakan. Pak Richard, silakan. Oke, saya minta waktu sedikit ya. Saya tadi tertarik itu menyangkut Yesus berdoa di Taman Getsemani ya. Betul ya. Boleh Pak. Yesus berdoa silakan di Taman Bunda, Getsemani. kalau mau dilanjut silakan. Terus ada teman saya, Pak Siahaan, mengatakan dia berdoa kepada dirinya sendiri. Ya kan? Karena dia oneness ya Pak. Yesus only. Jadi gini, lanjut. Membaca Alkitab itu tidak. Sebentar. Bang, sebentar. Bang Juma ada standby Bang. Bang Juma. Bang Juma. Takutnya sholat. Udah lagi sembahyang kali. Bang Juma standby. Itu mau berantem itu sama Liberty Siahaan. Enggak, nanti Bang Gurunda Juma. masuk.
Bentar, Bang Juma itu tadi yang saya bilang udah masuk orangnya Bang. Abang Juma belum standby ya? Abang mau siap-siap sholat ya Bang? Bang Jum. Kalau belum standby dia kok takut kali kamu. Iya jam 6. Ini udah Wita jam 6. Dalam dinaikin dulu aja. Mengandalkan Juma, emangnya hebat kali si Juma itu. Astagfirullahaladzim, tidak ada yang takut. Memang Bang Juma hebat, kenapa? Makanya kami gelar dia gurunda. Kenapa? Dia memang hebat. Emang kenapa? Masalah buat lo. Masalah buat lo. Emang dia hebat. Ilmunya tinggi. Hebat. Kenapa? Kenapa? Masalahnya nih Bu, saya panggil Bang Juma karena ada orang mau diskusi langsung ke Bang Juma. Anda keberatan ada orang mau diskusi langsung ke Bang Juma. Kenapa Anda kepanasan? Enggak keberatan. Bapak dia udah punya guru di Kristen ya? Enggak ada guru di Kristen ya? Bapak kepanasan. Tapi kenapa mesti Anda kepanasan Trigger? Ya namanya orangnya mau diskusi langsung ke Bang Juma, emang kenapa? Ditanya teman Kristen lu itu, dia cuma mau dayaknya sama gurunda itu. Iya, teman Kristen ini orang Kristen yang mau diskusi. Nah kenapa lu jadi kepanasan? Lu kalau kepanasan lu kulkas aja lu diem di freezer tuh sama es krim. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bentar ya Mbak Din, bentar Mbak Din. Kalau nggak percaya diri, udah keluar. Ini bukan masalah nggak percaya diri Bang. Masalahnya dia sudah mulai otaknya udah mulai bener nih. Kok anak manusia dituhankan, dia udah mulai bener nih otaknya. Jadi saya turunkan dulu ya Pak ya. Bapak saya turunkan dulu ya Pak ya. Kenapa lu anda lu ha? Lu anda aja lu. Dasar as. Jadi gini teman-teman. Panasan, iya. Teman-teman ini sebenarnya permintaan dia mau 4 orang. Tapi kalau kalian mau di sini bentar. Sebenarnya permintaan dia cuman mau 4 orang karena dia tidak nyaman kalau rame-rame. Tapi kayaknya Gurunda belum standby. Tolong yang ngomong satu-satu aja, nanti saya nyuri siapa yang ngomong. Bang Sidik, Bang Kores tolong ya. Bang Andi kayaknya juga nggak standby nih. Aku standby sampai maghrib. Ayo naikin orangnya. Iya udah naik itu belum ini. Mbak Adin itu udah saya tarik dulu. Mbak Adin itu loh jaringannya Mbak Adin. Yang Kristen kalau kalian bising saya turunkan ya. Karena dia mau biar nyaman. Mbak Adin itu udah saya itu loh Mbak Adin. Oh mental Mbak Adin, minta lagi permintaan. Wah kita harus cepat-cepat. Kita sabar aku. Tapi Bang Juma lagi nggak standby Bang Juma. Oke. Sebentar saya tanya, Mbak Andi selamat sore. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saya mau tanya dulu, Mbak Andi. Ya. Ya mau bertanya. Silakan. Kebetulan ini kan saya berdebat dengan beliau. Jadi ada ini tentang kejadian manusia yang di rahim. Itu surat Al-Insan ayat 2. Terjemahannya kok ada kami ya? Kok bukan Tuhan, bukan Allah sendiri? Kenapa kami? Itu bentuknya jamak. Di situ saya jadi bertanya-tanya. Kok kami? Jadi siapa itu kami? Itu siapa? Saya tidak bisa menjawab. Andini muslimah ya, bukan Kristen ya. Dia muslim. Andin ini muslim. Cuman pertanyaan dia ini yang mau bertanya itu Stephen. Cuman Stephennya belum ada di sini. Jadi Stephen itu menyuruh Mbak Andin ini bertanya. Saya udah ngobrol tadi melalui WA, kurang lebih 1 jam ngobrol. Jadi saya suruh ke TikTok dikarenakan biar teman-teman bisa memberikan data gitu ya. Karena saya tidak hafal semua dengan data. Nah, dan alhamdulillah beliau mau. Semalam udah ngobrol, hanya saja ngobrolnya masih sedikit, belum puas gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan dari Stephen yang membuat dia ragu, dia mencari kebenaran. Insya Allah kebenaran itu jika dia dapatkan, insya Allah dia bersedia masuk Islam. Dan Mbak Andin ini adalah temannya. Jadi berhubung beliau belum muncul, jadi Mbak Andin mewakili pertanyaan dari Stephen. Silakan. Ya udah aku jawab ya. Mengenai penciptaan, Allah selalu menggunakan dua pronomina, 2 kata ganti. Kalau enggak kami sebagai majestic plural, dia, begitu.
Ini menunjukkan keagungan di dalam Islam. Tapi ketika merujuk kepada penyembahan, siapa yang wajib disembah, siapa yang mempunyai hak untuk disembah, siapa yang harus disembah, selalu menggunakan kata aku. Gitu. Lalu kenapa menggunakan kata kami ketika penciptaan? Nah, harus dipahami dulu, linguistik bahasa Arab itu mengenal majestic plural atau royal we, atau menggunakan kata ganti jamak yang dinisbatkan kepada perorangan sebagai bentuk pengagungan. Contoh paling gampang untuk kaum muslimin, kita menggunakan assalamualaikum untuk menyapa sesama orang beriman. Itu kok pakai mim? Kenapa nggak pakai k gitu? Kenapa nggak assalamualaika? Itulah bentuk pengagungan kita menggunakan kata ganti bentuk jamak kepada kata ganti perorangan gitu. Maaf Pak, ya tapi saya kok belum menangkap begitu loh. Kenapa tidak aku atau saya atau maksudnya bahwa Allah itu yang menciptakan. Kenapa kok ada kata-kata kami begitu? Kami itu kan dalam bentuk jamak, berarti ada lebih dari satu. Saya tidak bisa menjawab itu. Tadi nggak ditangkap ya? Kata bentuk kami itu dalam linguistiknya disebut majestic plural atau kata bentuk pengagungan. Pengagungan. Contoh kalau di Prancis itu komong talevu, bukan komong tu tapel, nggak begitu gitu. Fu itu kata bentuk untuk kalian gitu. Ngerti nggak? Jadi kata bentuk jamak digunakan untuk bentuk perorangan. Kata jamak dipakai oleh orang tunggal, itu bentuk keagungan. Contoh ya, kita pakai contoh. Di Inggris dia menggunakan kata kami padahal orangnya sendiri. Nah ini ya, kita buka misalnya majestic plural English. Majestic plural. Tunggu. Aduh, gua belum bisa open cam lagi. Lagian lu bahaya. Oke, di sini ya contoh ya. Iya. Nah, ini misalnya contoh ini ketika Inggris itu memberikan sebuah saran kepada Argentina dan negara Chili soal perbatasan negara ketika mereka konflik. Di sini Raja Edward menggunakan bentuk kata majestic plural. Perhatikan. Sekarang kami Edward dengan kasih Tuhan Raja dari Inggris dan juga Britania Raya telah memberikan sebuah keputusan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang menjadi perselisihan yang diantaranya merujuk kepada. Nah itu tuh kata kami itu digunakan oleh orang sendiri Edward ini kayak gitu loh. Masih nggak nangkap ya? Oke, itu kalau saya bisa nangkap itu tuh hanya untuk makhluk ya, maksudnya kami manusia. Berarti banyak gitu loh, dia bicara tentang mewakili negaranya. Nah ini enggak, ini dia sekarang kami Edward gitu. Kami Edward bukan kami Inggris, raja dari Inggris, dia bilang gitu. Edwardnya itu satu. Tapi potong dulu ya. Ini kalau Mbak tahu Kepulauan Riau itu di kepulauan, seluruh Kepulauan Riau itu manggil saya kami. Seluruh kepulauan yang tinggal di Kepulauan Riau manggil saya kami, bahkan orang Batam pun manggil saya kami, manggil saya ya kami. Jadi bilang kami mau makan, saya mau makan, kami mau makan. Nah gitu kami. Nah itu. Oke lanjut. Oke, aku lanjut lagi ya. Jadi jangan paksakan linguistik bahasa Indonesia yang maaf. Ngerti. Jadi kayak mohon maaf, aku Tariga Dedison turun dulu ya Bang, nanti standby lagi ya Bang, nanti saya naik. Saya kasih Ustadz dulu ya, Bang Tarigan ya, mohon maaf ya. Nanti jadi situ aja Bang, nanti saya naikin. Iya, berarti gini, saya baru paham maksudnya. Jadi itu bahasa yang biasa dipakai di Arab, umpamanya kami itu kayak saya gitu, kayak kita di Palu, umpamanya di Sulawesi Tengah, kita itu bukan kita banyak, tapi kita nah satu. Itu dia Mbak, iya satu orang kan? Itu dia Mbak. Itu maksudnya. Gaya bahasa, maksudnya kayak ya, gaya betul. bahasa di sini. Kita Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu. Nah, sini. Nah, terus Ukti Andini, makanya tadi aku kasih tahu contohnya nanti yang dikasih ke dia adalah assalamualaikum. Assalamualaikum itu jamak harusnya, tapi kan dipakainya untuk satu orang. Harusnya kan assalamualaika kalau seorang, iya nggak?
Itu ke-mute. Silakan Ustadz Yusuf, tolong itu jadi Itu udah betul apa yang disampaikan oleh Bang Kores itu udah betul. Nah, tetapi di Al-Qur'an kita tidak ada Allah menyatakan sembahlah kami. Pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, ya di kota Makassar udah maghrib. Kita tutup dulu ya. Insya Allah habis Isya kita gabung kembali. Insya Allah semua akan aman di komal daripada saudari kita ini. Karena sudah ada Ustaz kita, Ustaz Yusuf PI, penegak Islam. Alhamdulillah. Jadi kita tutup dulu. Saya rasa materi-materi yang kita sajikan materi ringan ya. Kita sholat maghrib dulu. Insya Allah kita jumpa lagi sebentar. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.